Coba lah, jangan versi Anda, ini versi umum aja. Tata bahasa aja, grammar aja. Roh itu apa? Kudus itu apa? Coba. Allah Siapa itu yang adalah KBI roh. apa? Ini ya Bang, Roh itu iman apa? Kristen. Allah itu adalah roh. Kemudian di dalam hakikatnya, kealahannya, dia punya 3 pribadi. Itu yang kami sebut dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini satu kesatuan yang tidak bisa saling terpisahkan, memiliki kecerdasan yang sama, kekuasaan, kekuatan yang sama. Anak Berarti itu siapa? Tuhan Itulah Anda Yesus itu yang tadinya Allah adalah Firman. Jadi Bapa, Jadi gini, Firman, dan Roh Kudus. Jadi Roh Tuhan Kudus Anda itu Allah atau Yesus? bagaimana? Itu kan berbeda ya Bang ya. Allah ini berbeda, yaitu Tuhan itu sendiri yang mengutus Isa atau Yesus sendiri. Masa Tuhan itu di dalam tubuhnya Yesus, Yesus di dalam tubuhnya Tuhan, atau seperti apa nih Bang? Yang tadi biar Yang jelas. diutus itu adalah firman Allah, salah satu pribadi dari Allah. Firmannya diutus menjadi manusia. Dan firman itu dalam Yohanes dikatakan firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman yang menjadi Bang, manusia. Firman itu artinya apa Bang? Bang Laskar, saya ikutin. Firman itu artinya apa sih Bang? Firman itu adalah kekuatan, kecerdasan itu daripada Allah. Jadi jangan Itu salah, mendefinisikan Bang. firman. Jangan Sampai menyempitkan firman itu perkataan. Bukan. Kalau Anda Secara yang Anda hukum. maksud firman itu kan perkataan Allah kan. Kalau kita tidak. Loh, ini logika yang mau dipakai yang seperti apa nih Bang? Kan firman itu Firman secara itu salah kamus- satu daripada pribadi Allah. Jadi ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Lanjut Ustaz. Oke, Nyimak dulu, Bang Zuma, izin, Bang nyimak. Saya Zuma. nyimak dulu. Iya, silakan. Kan tadi beliau sampaikan selalu mengatakan orang yang mendapatkan Roh Kudus. Saya kan tanya secara bahasa roh itu apa, kudus itu apa, secara bahasa supaya kami mengerti gitu loh. Roh Kudus itu seperti apa? Apakah sama yang kami pikirkan apa berbeda yang Bang Laskar pikirkan gitu loh. Nah, ini kan nggak nyambung nanti. Kalau disebut roh, ya Bang ya. Kalau di dalam kami ini roh itu sesemacam nyawa Bang, atau boleh dikatakan setiap manusia itu diberikan roh, ya kan, diberikan roh untuk dia hidup Bang. Nah, sedangkan kudus itu inti daripada kesucian roh itu sendiri gitu loh. Jadi apa kaitannya disebut tadi roh itu katanya rohnya Allah gitu loh yang masuk ke, padahal roh itu secara langsung adalah apa yang dimiliki seorang makhluk gitu loh Bang, seorang hamba gitu loh Bang. Jadi mustahil Tuhan itu memiliki roh, makanya kita luruskan dulu roh itu apa. Jangan Abang gitu katakan loh. mustahil, itu sesuai dengan keimanan Abang. Tapi Abang nggak boleh memaksakan. Apa yang Anda imani, itu pula yang Kita kami di imani. sini Ini kita akan di ketemu. sini berbicara logika bukan iman saja Bang. Kita kan bernarasi. Nggak Makanya saya selamanya katakan Bang roh. logika kita yang Ah, kita gunakan dalam beriman. Ya sudah. Kalau Anda Keberadaan imani Tuhan seperti saja itu, pun ya itu sudah nggak ada diskusi berarti. Nggak ada diskusi berarti. Kalau semua dengan keimanan ya Anda percayai seperti itu ya berarti itu. Maksud kita di sini ada diskusi. Terus keberadaan Tuhan, Abang bisa pakai logika Abang nggak dengan Diamlah dulu lah sekarang. Dengan logika Dijelaskan Anda dulu dulu. ngeroco. Jelaskan Jadi begini, tentang keberadaan begini. Tuhan. Jelaskan dulu keberadaan Tuhan dengan logika. Izin Ustadz ya, Ustadz Abu bentar. Sebelum Oke. masuk. Jadi begini, dikatakan di dalam Yohanes 4 nomor 24 Tuhan itu roh. Nah, di dalam Lukas 4 nomor 18 dikatakan Yesus itu Tuhan karena ada roh di dalam dirinya. Berarti Tuhan faktor pertama ada di bumi. Oke? Nah, di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18 bumi tak mampu menampung Tuhan, tapi saya nggak masuk di situ. Sekarang Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal semala-lamanya di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri manusia ini bukan cuma Yesus Tuhan. Kalau ditarik bahwasanya di dalam diri Yesus itu ada Tuhan yaitu roh. Berarti bukan cuma Yesus, sesuai dengan Kejadian 6 nomor 3 Bung. Makanya data-data ini, data-data Anda, benar apa dikatakan Tuhan yang benar? Celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka itu sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Ini Kejadian 6 nomor 3 jelas loh. Berfirmanlah Tuhan, rohku atau roh darinya sebenarnya itu. Rohku tidak akan tinggal semala-lamanya di dalam diri manusia. Nah, kalau dikatakan roh itu yang ada di dalam diri Yesus itu Tuhan, berarti pada waktu Yesus belum ada juga banyak kali Tuhan, ribuan sampai sekarang ini pun. Kalau dikatakan Tuhan itu roh Bung, gitu poinnya.
Mungkin kita lanjut kepada Guru Najma. Saya sampai dulu ya. Roh Tuhan Diam itu dulu terlalu Laskar. Ih, banyak. saya dengar Itu- suaranya ini sakit kali telingaku. Diam dulu. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Para guru-guru saya yang ada di sini, Masya Allah. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Kita tanya aja dulu, kita rame-rame mendengarkan saudara kita Laskar Kristus ini, di mana dalilnya bahwa Tuhan itu adalah roh. Coba kita dengarkan dulu. Silakan Bang. Silakan Laskar, buka mute-nya Laskar. Laskar, mute-nya dibuka. Bang Santo, sebelum ke Laskar, ini si Tiron dengan Bang Leor. Leor ini Kristen apa Islam? Biar tahu kian kan? Santo, sebelum ke Laskar ini, aduh. Islam saya turun ini biar slotnya ada Oh ya selanya. Islam. Ya, Bang Leor, Kristen apa Islam, Bang? Leor. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bang Leor ini Islam apa Kristen? Kalau nggak apa nanti saya turunkan juga ya. Ya silakan lanjut Laskar. Dari tadi congor kau tuh terus. Oke, saya bacakan. Kakak juga nggak bisa jawab, makanya bapak kakak bilang banyak Diam lah bisa kau. jawab. Kau yang Yohanes nggak nyampe. 4 kali Jawab ya. aja lah kau. Nah, bentar ya. Ya Yohanes 4:4 situ Guru. Iya, coba. Silakan Bang, silakan. Ya, kita mulai dari kitab Kejadian. Oke. Kejadian 1 ayat kedua ini Dua. pembuktian bahwa Allah itu adalah roh. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan Oke. air. Kemudian di Oke. 1 Yohanes. Itu aja 1 dulu, itu Yohanes aja 4 dulu, ayat Bang. 2. Itu aja dulu Bang. Iya, Saya satu lagi, bantah dulu. satu lagi saja. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Oke. Satu aja dulu ya. Ya teman-teman kita saksikan ya. Kejadian 1 nomor 2. Di situ bahasa Ibraninya adalah ruah Elohim yang diterjemahkan kemudian roh Allah kan gitu ya. Jadi di situ diceritakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra. Ruah Elohim, roh Allah melayang-layang katanya. Jadi di sini dikatakan bahwa dimaknai bahwa Allah itu adalah roh. Padahal di sini menjelaskan bahwa ruah Elohim artinya udara atau oksigen. Oksigen milik kepunyaan Allah itu kemudian melayang di atas permukaan air. Nah, mana buktinya? Kita lihat di dalam kitab Ayub 27. Ayub 27 itu sama. Di sana dikatakan juga ruah Elohim. Nah, kenapa dikatakan ruah Elohim? Karena ruah Elohim itu memang identik dengan itu adalah angin atau udara. Ayub 27 nomor 3. Selama napasku masih ada padaku, ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Ini bahaya ini. Kalau ruah Elohim itu diartikan Tuhan, berarti Tuhan ada di lubang hidung. Karena di Kejadian 1 nomor 2, bahasa Ibraninya ruah Elohim. Ayub 27 nomor 3 juga sama, ruah Elohim. Artinya bahwasanya kalau ruah Elohim itu adalah Tuhan, maka Tuhan berada di dalam lubang hidungnya Ayub. Coba, ruah Elohim. Yang betul adalah Kejadian 1 nomor 2 itu tidak bercerita tentang hakikat Tuhan. Kejadian 1 nomor 2 itu bercerita tentang ciptaan Tuhan berupa oksigen, berupa udara, berupa angin. Orang Yahudi yang mempunyai kitab juga mengartikan ruah Elohim itu angin, udara atau oksigen. Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku, bla 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 dan seterusnya, maka diartikan ruah Elohim itu adalah angin. Itu salah, gugur. Silakan saya tunjukkan lagi di mana dalilnya bahwa Tuhan yang disembah para nabi itu adalah Iya, roh. jadi itu Silakan. terserah mulai ya Bang Zuma ya. Kau mau menafsirkan seperti apa kitab Ayub maupun juga kitab Kejadian ini, tetapi itu jelas dikatakan dari bawah roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan Oke. kalau tidak cukup itu banyak yang Silakan. menyatakan. Itu sudah gugur tadi Bang, itu sudah gugur. Enggak kok. Enggak. Ruah Elohim Gugur. itu apa? Gugur Ruah bagaimana? Elohim itu udara. Loh, Terus kenapa ruah dikatakan Elohim- roh itu melayang-layang di atas permukaan air? Ruah Di atas Elohim roh Allah 27. dikatakan. Saudara, Ayub 27 nomor 3 ruah Elohim di dalam lubang hidung itu apa?
Itu konteks yang ada di Ayub itu berbeda lagi nanti penjelasannya. Dengan kitab yang ketiga. Kenapa bisa berbeda? Bahasanya ruah Elohim. Berarti kalau Anda mengatakan roh adalah Allah, berarti Anda harus mengartikan Tuhan Anda itu ada di lubang hidungnya Ayub. Kenapa jadi melayang-layang? Tuhan melayang-layang itu apa? Siapa yang mengajarkan Anda Tuhan melayang-layang? Itu gugur. Silakan Anda tunjukkan dari lagi yang lain bahwa Allah itu adalah Tuhan itu adalah roh, itu di mana dalilnya? Silakan. Ada banyak, Bang. Ya, silakan. Tadi yang tadi gugur, silakan. Apapun yang saya mau sampaikan. Tadi di 1 Yohanes 4 ayat 2 juga. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Jadi Allah itu adalah roh dalam hidup Di mana itu tertulis? Di mana itu? Di 1 Yohanes 4 ayat 2. Oke. Di situ dikatakan apa nomor satunya? Waspadalah, ujilah kepada roh. Sebab nabi palsu. Nah, lagi-lagi roh identik dengan nabi. Makhluk. Ayo, yang semangat. Mana? Tunjukkan dalilnya roh itu adalah Tuhan. Di mana? Anda menafsirkannya sesuka Anda jadi. Loh, tadi yang dikatakan nomor satunya apa? Itu kan Waspadalah, ujilah kepada setiap roh, apakah itu dari Tuhan atau dari setan. Sebab nabi-nabi palsu, tuh, pengajar-pengajar palsu artinya roh. Kalau dia nabi palsu berarti roh setan. Kalau dia nabi benar berarti roh Elohim. Berarti roh identik dengan nabi. Ayo, gugur lagi, silakan. Tidak ada yang gugur. Gugur lagi. Roh yang dimaksud di situ adalah makhluk. Roh yang dimaksud di situ adalah makhluk, bukan Tuhan. Nabi yang dimaksud di situ. Silakan. 2 gugur. Yang ketiga, silakan. Nah, tidak ada yang gugur. Yang ketiga, silakan aja dengan doktrin Anda, silakan aja. Yang penting banyak lagi yang menyatakan. satu lagi, tunjukkan. Yang jelas menentukan, menjelaskan. Semua juga Anda akan gugurkan. Jadi ya buat apa? Jelaskan, yang menjelaskan langsung bahwa pencipta itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Itu di mana tertulis yang kayak gitu? Ada enggak? Ada enggak? Ayo. Kalau data yang jelas itu seperti misalnya Yesaya 26 nomor 4, sebab Tuhan Elohim adalah gunung batu yang kekal. Nah itu bisa Anda jadikan sebagai dasar. Tuhannya Kristen itu adalah batu. Bisa. Karena di situ dijelaskan sebab Tuhan itu adalah gunung batu yang kekal. Nah, itu bisa. Tapi ini yang tadi, ruah Elohim melayang-layang, tidak sedang mendefinisikan bahwa roh itu adalah Elohim. Tidak. Gugur. Satu lagi. Habis itu saya serahkan kepada guru saya yang lain. Satu lagi, silakan. Tidak ada satupun yang gugur. Cuman iya, silakan dengan otak Anda, silakan. Saya hargai itu doktrin ya, Anda, saya juga menghargai seperti apapun Anda. Makanya saya minta satu data lagi, silakan. Biar kutunjukkan bahwa yang Anda sembah itu adalah hantu, silakan. Saya mau kasih tunjuk juga, Anda kan akan menyangkalnya. Saya akan tunjukkan bahwa yang Anda sembah itu hantu, setan, iblis dengan dalil. Kristen menyembah setan. Saya akan tunjukkan dalilnya. Biar disaksikan banyak orang. Saya buktikan kalau gitu. Saya buktikan ya. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara. Sabar dulu. Tadi mengatakan bahwa yang kami sembah itu adalah setan dan hantu. Makanya saya buktikan. Nanti setelah saya buktikan, saya pertanggungjawabkan dulu. Saya pertanggungjawabkan dulu perkataan saya bahwa Kristen menyembah setan, baru Anda bantah. Oke? Kita lihat di dalam Yohanes 4 nomor 24. Di dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu di situ bahasa Yunaninya adalah pneuma. Oke? Jadi dikatakan di sana bahwa mereka terkejut sebab mengira melihat hantu. Nah, kita lihat di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahwasanya yang disebut hantu di sana adalah pneuma. Kalau kita berbicara mengenai pneuma, kita berbicara mengenai apa yang disembah oleh saudara-saudara Kristen. Dikatakan begini, sukaristakan kai povitikan kenopisan oti editan ena pneuma.
Nah, pneuma ya kan? Kalau kita melihat di dalam Yohanes 4 nomor 24, Theos itu adalah pneuma. Anda mau lari kemana? Theos itu adalah pneuma. Pneuma di dalam Lukas 24:37 artinya hantu. Di dalam Yohanes 4 nomor 24, Theos itu adalah pneuma. Berarti Theos itu adalah Hantu. hantu. Berarti Kristen penyembah Hantu. hantu. Ini dalil. Sudah bisa saya tanggapi. Iya, silakan. Ini Oke. dalil. Ya, oke. Silakan. Iya, jadi Lukas 24 ayat 37 itu tadi, abang tadi dan membacakan, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Jadi ini kebiasaan burukmu ya bang ya. Kau mengambil Ya. ayat-ayat mencocokkan. Ketika kau berupaya untuk menarasikan bahwa yang kami sembah itu adalah hantu, maka kau mencari ayat-ayat di mana ada tertulis kata hantu. Padahal konteks ini, pembicaraan ini ketika Yesus telah bangkit dan di ayat 38 kan Ya, dikatakan bukan tetapi begitu. itu di 37 tadi ya. Sekarang di Ya. 38-nya kelanjutannya Ya. akan tetapi. Ya, akan tetapi hantu, inilah aku, ini tanganku, ada apa dengan kalian? Sentuhlah aku, rabalah aku, sebab hantu tidak berdaging, tidak bertulang kan? Udah Iya, dia tahu itu. menunjukkan kan? Dia kan menunjukkan bahwa dia bukan Iya, hantu. bukan Jadi itu kenapa yang abang jadi bilang kami menyembah permasalahan. hantu? Kan sudah ada Bukan ayat itu yang jadi penjelasannya. permasalahan. Sekarang Anda baca Yohanes 2 nomor 24. Baca. Itu kan karena mereka ketakutan. ayat Baca 7. dulu Ayat 7. Yohanes 4 nomor 24. Baca dulu baru Anda sanggah. Baca dulu. Baca. Otheos enai pneuma. Bukan hantu itu ada di Saya ulang, Otheos enai pneuma. Kai opoyos ton, lapuk pretai ton, lapre me peima kai ai bahasa Indonesia leteai. saja bang, ada bahasa Indonesianya, ngapain bang pakai bahasa-bahasa yang aneh yang Iya, lain-lain? supaya Anda itu Di tidak Yohanes berapa? Yohanes disesatkan. berapa? Kalau selama ini Anda menyembah setan, lucu ente itu. Kitab Anda itu bahasa Yunani. Anda sok Di pintar dalam saja, Yunani. Anda menunjukkan Anda sok pintar Yunani. Itu yang betul. Bukan. Pendetamu lebih pintar Yunani, tapi dalam hati. Di dalam kitab Anda, Yohanes 4 nomor 24 jelas sekali, Theos itu adalah hantu. Gimana sih? Terus korelasinya dengan ayat tadi apa? Lah, Yesus dikira hantu. Dikira hantu, tetapi Iya. ayat berikut menjelaskan bahwa dia hidup, dia bukan hantu, makanya mereka sentuh. Oh iya, dia bukan itu hantu. yang jadi permasalahan, yang Oh, jadi bukan itu permasalahannya. Yang Anda jadi permasalahan. mencoba- inilah kalau otak orang tidak disunat, otaknya tertutup sama kulup. Bung, hantu di sana original teksnya adalah pneuma. Pneuma artinya hantu atau roh halus. Ngerti enggak sampai situ? Bukan masalah Yesusnya. Yang kita maksud di sini adalah nomor 24 dari Yohanes 4. Anda, narasi Anda sekarang sudah berbeda lagi. Tadi Anda mau membuktikan dari Lukas. Saya buktikan Tuhan Anda hantu. Apa sih orang ini? Anda bernarasi bahwa kami menyembah hantu dengan membawa Lukas. Kemudian saya Oke. sampaikanlah ayat berikut. Coba kau pasang kupingmu. Coba pasang kupingmu dulu. Jangan cuman lebih besar mulutmu daripada kuping. Dengarkan kupingmu baik-baik ya. Di dalam Lukas 24 nomor 37. Ya, saya pelan-pelan. Di dalam Lukas 24 nomor 37, Yesus di sana disangka pneuma. Yesusnya oleh murid-muridnya dikira pneuma. Pneuma itu artinya hantu. Murid-murid menyangka Yesus itu pneuma. Itu. Nah, berarti Yesus dikira hantu, pneuma. Sedangkan di dalam Yohanes 4 nomor 24, sembahanmu disebut pneuma. Theos itu adalah pneuma. Apa itu artinya? Theos itu adalah hantu. Kok nggak ngerti? Yesus dikira hantu. Memang bukan hantu. Berarti pneuma artinya hantu. Kalau begitu, Theos adalah pneuma sama dengan Theos adalah hantu. Sedangkan Itu kan kamu hanya persamaan kata hantu dan roh di dalam Alkitab itu mereka samakan. Tetapi jangan Anda mengatakan hantu itu maknanya adalah
roh-roh yang jahat. Karena kan kalau kita Lucu Kita ente itu. kalau kita mengatakan berarti hantu, Anda sudah itu kan mendekati. kesannya kan roh jahat. Berarti Anda sudah mendekati paham ya. Jadi Anda sudah paham bahwasanya pneuma itu artinya Saya hantu. awalnya menggiringnya ke situ, tetapi yang dimaksud oke. dalam Alkitab, Oke, baik penggunaan bagus. kata roh maupun Bagus. Berarti Anda sudah itu roh-roh jahat sudah yang dimaksud hampir. seperti itu. Berarti Anda Karena sudah itu Anda hampir. membawa Berarti Anda sudah hampir sampai kepada poin kebenaran. Anda sedikit lagi waras, Saya oke? sudah tahu cara berpikir Anda. Anda sudah sedikit lagi waras berarti kalau begitu. Artinya Anda sudah ada peningkatan ya. Anda sudah masuk kepada level sedikit meninggalkan kegilaan selama ini menyembah hantu. Sudah bisa gantian nanya, bertanya nggak? Sabar dulu. Jadi jelas Oke. ya. Jadi jelas ya silakan. bahwa pneuma mau Anda bolak-balik, mau Anda lilit lidah Anda sampai ke neraka atau Anda lilit sampai 2 hari sebelum kiamat. Pneuma artinya hantu atau makhluk halus. Tidak pernah Tuhan itu hantu, tidak pernah Tuhan itu roh, tidak pernah itu Tuhan makhluk halus. Yang kamu sembah jelas-jelas tertulis pneuma. Berarti Kristen penyembah pneuma sama dengan Kristen penyembah makhluk halus. Paham sampai sana? Udah? Sudah paham bahwa kamu itu penyembah makhluk halus? Kami menyembah roh seperti apa yang Iya, roh Anda itu apa? tulis dalam Yohanes Roh 4. itu apa? Roh itu dalam bahasa Yunani. Dengar dulu, dengar dulu, roh nanti, itu Bang. dalam bahasa Yohanes Yunani 4. apa? Yohanes 4 ayat roh dalam 24, bahasa Yunani Allah itu apa? roh. Allah itu roh. Ya, roh Tetapi- dalam bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunani roh apa? Nggak ada kaitannya itu dengan dalam bahasa Yunani-nya, kan? Saya tanya, kitabmu itu dari bahasa Yunani. Jangan Anda lupa ingatan. Karena memang orang-orang Roma Yunani penyembah roh-roh. Kau jangan lari dari asal usulmu. Jangan lupa cangkang kamu. Ya, kulitmu itu dari Roma. Sekarang kalau di dalam kitabmu sudah mengatakan Tuhanmu adalah roh, jangan kau nangis. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Roh dalam bahasa Yunani pneuma. Pneuma artinya apa? Makhluk halus. Oke? Berarti selama ini kamu menyembah makhluk. Makhluk halus. Makhluk halus itu ada Sinonim malaikat. daripada roh Ada- itu adalah makhluk halus. Tetapi bagus. Anda jangan Pintar. Jangan- Tuhan Anda kan roh. maupun roh itu menjadi Roh. makna yang tidak baik, makna negatif, bukan seperti Oke, itu. oke. Anda Sekarang jangan saya menggiring tanya. makna roh, Sekarang, makhluk halus sekarang itu sebagai roh-roh jahat, nggak bisa seperti itu. coba kamu definisikan roh adalah. Saya mau definisikan pun juga Anda nanti juga akan punya definisi sendiri sesuka Enggak. Anda. Jangan pakai jurus pendeta kalau ditanya. Oh, bukan Jawab jurus aja. pendeta. Roh adalah Nggak ada penting itu. Sekarang yang saya tanya sudah bisa nggak gantian bertanya? Saya sudah roh adalah kesimpulan kan? Roh adalah kesimpulannya adalah roh adalah bla bla bla. Silakan. Habis itu Anda bertanya 1000 pertanyaan. Silakan. Biar semua orang tahu bahwa Kristen itu penyembah makhluk halus. Roh adalah nggak apa-apa. Anda mau mengatakan penyembah halus nggak apa. Yang pasti jangan menyerah begitu. Kita ini diskusi ilmiah. Roh adalah jawab. Supaya yang lain yang masih bisa waras sadar, oh selama ini kita menyembah makhluk halus ternyata, kan gitu. Sebagai wakil dari mereka, mau anda menyinonimkan dengan makhluk halus nggak ada masalah, iya silakan Anda katakan roh adalah simpulan kan. Habis itu Anda masuk bertanya 1000 pertanyaan. Silakan. Roh adalah Kok malu dijawab? Roh itu ya sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh kasat mata. tidak kayak gitu. Berani dia. Astagfirullah. Seperti tadi Ayo. nuduh Ibrahim zina gak berani dia. Benar-benar. Roh adalah cepat supaya Anda masuk bertanya ke saya. Tadi kan saya sudah katakan. Roh adalah itu nggak bisa dilihat oleh kasat mata. bukan itu, kentutmu juga nggak bisa dilihat. Jangan sampai ku bilang Tuhanmu kentut. Ya,
saya tanya samamu pakai ilmiah, kita diskusinya itu yang masuk akal, yang rasio itu seimbang antara akal dan apa yang tertulis di dalam kitab yang Anda anggap suci. Roh adalah, jawab sebelum Anda bertanya 1000 pertanyaan. Nanti teman-teman hitung pertanyaan pertama, kedua, ketiga sampai mulut Anda robek bertanya. Silakan. Roh adalah Tadi kan sudah jawab. Berkali apa? jawabnya. Roh adalah, ini kan Tuhanmu nih. Tuhan saya, Tuhan Kristen adalah roh. Sedangkan roh definisinya adalah, supaya kita dapat kesimpulan gitu. Silakan. Terserah Anda mau memaknainya seperti apa. Gimana kita mau itu roh. diskusi dengan orang yang terserah? Gimana ini? Nanti kalau kau bertanya, jawabnya saya terserah gimana? Gak bagus kan? Anda Kita memaknai mewakili, roh Tuhan, kita apa mewakili banyak orang. Ketika saya tanya, definisikan roh itu sebagai kesimpulan bahwa Kristen itu menyembah roh. Roh adalah, silakan. Miau. Sudah, tadi saya sudah jawab. Jangan bergeser house Ya sampai sudah, dia. menurutmu apa? Jangan saya, karena saya tidak menyembah roh. Saudara yang harus. Tapi Anda roh nggak menerima. adalah. Terus mau bagaimana coba? Saya sudah Enggak, jawab. roh, Anda nggak kamu terima. belum jawab. Kamu belum jawab. Sudah, Roh saya sudah adalah. jawab tadi. Saya sudah Roh jawab. adalah Sesuatu yang roh. Sesuatu apa? Roh adalah. Roh, saya tadi roh sudah adalah. jawab. Ini yang mute saya ini kurang kerjaan ya. Roh adalah, silakan. Roh adalah. Jangan Tadi saya sudah jangan jawab. di-mute, teman-teman. Sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Oke, berarti Tuhanmu setara dengan kentut. Begitu ya? Ya. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Begitu. Kentut berarti ya. Kesimpulannya salah nggak? Ini cepat sebelum Anda bertanya nih. Tuhanmu, saya nggak Dah, katakan sekarang Tuhannya masih Kristen. pertanyaan. Tuhannya Tadi Laskar Anda Kristen terlepas. setara dengan kentut. Betul? Tadi sudah bisa ganti tanya nggak? Ya kesimpulannya dulu. Kesimpulan dulu. Habis itu Anda puas bertanya sampai sore. Kebetulan waktu saya masih ada 5 menit. Cuman Masya Allah. Assalamualaikum guru-guru Alfi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian yang Kristen, yang selama ini takut masuk Islam karena takut sama keluarga, hari ini kita saksikan dari saudara kita Laskar Kristus, dia telah menyatakan bahwa Tuhannya itu adalah sesuatu yang halus, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia, yang ya mungkin levelnya seperti kentut, angin, setan, jin, ifrit, padale dan seterusnya. Ya itu kesimpulannya. Ifrit. Iya ifrit. Ya. Hantu, itu Tuhannya itu setara, itu sehakikat dengan itu. Itu kesimpulannya. Mau dia terima ataupun tidak, ya mudah-mudahan hal ini bisa mengantarkannya kepada hidayah. Amin. Oke, silakan. Amin. Pertanyaan Silakan. pertama. Pertanyaan Ya, pertama. 1000 ya. Oke, Silakan, sekarang pertanyaannya saya 1000. Bang ya, Bang Zuma. Iya, silakan. Ya. Tadi ini belum ada teman-teman yang di sini tadi belum bisa jawab. Saya mengulangi saja. Tadi ada Iya, narasi betul. mengatakan bahwa Alkitab, kitab kami itu adalah tulisan-tulisan yang sudah ditambah, terlebih Taurat yang sudah ditambah-tambahi dikurang-kurangi. Jadi katanya bahwa Al-Quran dia hadir sebagai kitab yang sempurna, ya toh? Iya. Oke, kemudian dalam logika saya ya, saya bukan mau bertanya untuk menentang kebenaran yang dari apapun yang kalian mau katakan, bukan. Cuman ini dalam logika saya, katanya kan sudah lebih sempurna. Berarti kan kalau lebih sempurna penjelasan, keterangan di dalamnya harus lengkap. Makanya tadi saya katakan, kalau Iya. di kitab Anda, baik di dalam kitab orang Yahudi itu juga yang kami pakai ya dalam perjanjian lama, Taurat. Kemudian kitab para nabi, Yesaya, Yeremia dan lainnya itu kan kami gunakan juga. Iya. Itu kan ada dituliskan. Pertama, ada beberapa tokoh yang ada ditulis di Al-Quran, ada juga ditulis di dalam Alkitab. Begitu juga dalam kitab yang digunakan oleh
orang-orang Yahudi. Pertama contohnya tokoh yang pertama sekali manusia, Adam. Di Alkitab dituliskan nama istrinya, namanya Hawa. Orang Abang juga percaya ya, manusia pertama Adam dan Hawa. Terus di kitab Iya. orang Abang ada enggak ditulis Hawa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil Abraham. Iya, Ya, ini tokoh yang kedua ya, bapak segala bangsa. Abraham. Kalau di Alkitab dituliskan, berikanlah anakmu yang tunggal Ishak untuk dikurbankan. Ada ditulis. Kalau di Abang ada enggak? Siapa yang dikurbankan? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kita kan mau mencari tahu kesempurnaan Iya. kita. Karena tadi teman Abang yang mengatakan kita mereka yang sempurna, kitab kami sudah dirubah-rubah, katanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tokoh legendaris yang ketiga itu ya adalah Yesus. Yang disalib itu namanya Yesus. Dan orang Yahudi pun mengakui yang disalib itu namanya Yesus. Kalau di orang Abang, Isa itu diangkat hidup-hidup. Kemudian diserupakanlah orang yang nggak tahu apa-apa, dia diserupakan, kaget-kaget dia jadi Isa dan dia disalibkan. Siapa namanya? Kalau dalam Iya. kitab Abang. Ini Silakan jawab, Bang. apa yang Anda pertanyakan? Ini kan kita kan mau mencari tahu kesempurnaan dari kitab masing-masing. Katanya kitab Abang yang sempurna. Oke. Iya, terus? Siapa? Abang mengakui nggak bahwa manusia pertama Adam dan Hawa? Iya, Adam dan Hawa. Oke. Terus Di kitab Abang di mana dia ada ditulis Hawa? Silakan ditambahkan ilmu saya. baik. Jadi kalau berbicara mengenai kesempurnaan Al-Qur'an, itu tidak bercerita tentang data-data daripada sensus penduduk. Tidak Saya bercerita bukan tentang berbicara sensus penduduk, saya bicara manusia pertama. Jangan Bang. Ini penting loh, dipotong, jangan Bang. dipotong. Tapi inilah jawaban. inilah kemudian kalau orang berdiskusi membahas Islam tapi hanya modal mulut, Oke, Lanjut, Bang, mari silakan. ya hanya modal mulut. Yang disempurnakan Al-Quran itu bukan nama-nama. Nanti kau tanya siapa nama istrinya Kain, Habil, anaknya dan seterusnya. Bukan begitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan main kepada setiap nabi berdasarkan dengan zamannya. Nabi Adam, terus kemudian nabi-nabi setelahnya, terakhir Nabi Isa alaihissalam. Yang disempurnakan itu bukan nama-nama, yang disempurnakan itu hukum, panduan hidup manusia. Itu yang disempurnakan Al-Quran, panduan hidup yang disempurnakan oleh Al-Quran. Bukan nama-nama orang yang ada di dalam Al-Quran. Coba lihat Islam itu. Tuhannya sempurna enggak? Ilmu tauhid mereka tentang Tuhannya sempurna. Tidak kasat kusut seperti kalian. Ada Yesus itu Tuhan, ada Nabi, ada Rasul, ada dia oneness dan seterusnya. Kalau di Islam itu sudah sempurna. Tuhan itu tidak diragukan lagi. Allah. Kemudian berbicara mengenai cara berhubungan dengan Allah. Cara berinteraksi dengan Allah disebut ibadah. Sempurna enggak ibadahnya umat Islam? Sempurna. Salatnya, mau salat apa, semuanya sempurna. Enggak ada lagi yang ditambah, enggak ada lagi yang perlu dikurangi. Sempurna. Jadi semua yang dimaksud dalam Al-Quran itu semua yang terkait dengan hukum yang dibutuhkan oleh kemaslahatan kehidupan manusia. Nah, kalau Yesus sempurna enggak ibadahnya? Belum sempurna, karena belum menjadi satu kaidah. Bahkan Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Berarti yang datang setelah para nabi adalah kesempurnaan. Makanya dalam Yeremia 29:11 itu, aku tahu rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan tentang shalom Islam. Jadi yang disempurnakan bukan orang per orang, bukan biografi, tapi yang disempurnakan itu adalah hukum yang dibutuhkan oleh manusia. Makanya di Islam itu ibadah paginya, ibadah siangnya, ibadah sorenya, ibadah malamnya, ibadah subuhnya lengkap, sempurna, tak ada lagi. Nah, sebaliknya di Kristen ibadah minggu itu nggak ada asalnya. Nggak ada asalnya. Contohnya kesempurnaan itu kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Salat Jumat ada hukumnya, ada perintahnya, ada kaidahnya, ada rukun wajib dan sunnah di sana, sempurna. Kalau dibandingkan agamamu ibadah minggu, mana perintahnya? Nggak ada.
Jadi kesempurnaan yang dimaksud Al-Quran itu adalah tata cara bertuhan, tata cara beribadah, tata cara berhubungan kepada sesama makhluk. Hablum minallah dan hablum minan nas. Itu yang disempurnakan oleh Al-Quran. Demikian. Yang belum paham ya, belum paham. Lah Anda kan Kristen, wajar Anda Dengar nggak paham. dulu. Iya, gantian kan. Anda belum paham inti dari pertanyaan saya. Anda mengakui namanya istri daripada Adam, itu namanya Hawa. Yang saya tanyakan, dari mana kalian ambil kata Hawa? Kalau memang kita pandai sempurna, itu loh yang saya tanya. Kedua, Anda percaya bahwa yang dikurbankan itu adalah Ismail? Di mana ayatnya tertulis dalam kitab Anda bahwa Ismail yang dikurbankan, yang diminta oleh Allah? Iya kan? Kan itu kan pernyataan daripada kalian. Kemudian yang ketiga yang disalibkan itu, kami percaya itu adalah yang namanya Yesus, anak daripada Bunda Maria. Banyak kali, jangan diborong sekaligus. Kan kesempatan Anda sampai 1000 pertanyaan. Terlalu. Enggak, dalam kitab Anda yang disalibkan. Nek pula tadi ini. Udah dibilang waktumu itu 1000 pertanyaan, tapi jangan sekaligus Anda borong. Oke. Jadi kalau berbicara mengenai Islam, Nabi Adam disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian istrinya disebutkan dalam uraian Rasulullah. Hukum Islam itu bersumber dari dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menjelaskan tentang nama dari istri Nabi Adam itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dah selesai. Pertanyaan yang kedua Belum selesai Bang, belum selesai. Yang saya tanyakan yang ada. Apa sih orang ini? Sudah selesai. Nabi Adam itu disebutkan kemudian di dalam hadits nama istrinya. Oke? Dah selesai kan? Kenapa sekarang nggak dalam Al-Quran? Kenapa nggak ditulis dalam Al-Quran? lah, kenapa kamu yang ngatur-ngatur Al-Quran? Kamu yang mau atur Allah gitu maksudnya? Bukan mau mengatur. Tadi kan kalian bilang kan kita kalian lebih. Iya, lebih sempurna lah kitab suci kami. Kenapa ada Karena tertulis dalam Al-Quran, Alkitab? kitab suci kami itu ada dua. Lucu ente itu. Al-Quran itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk menguraikan, menjelaskan. Jadi bahasa kata istri di dalam Al-Quran tentang Nabi Adam itu diuraikan oleh baginda Rasulullah bahwa nama istrinya itu adalah Hawa. Dah selesai. Oke, ketika Selesai. dijelaskan, diuraikan ya dalam apa namanya tadi yang kitab yang kedua, hadis Bang ya. Ya. Oke, itu dapat hikmat dari mana? Rasulullah Muhammad SAW itu ketika berbicara mengenai hal yang diwahyukan oleh Allah, Iya, baik itu informasinya dapat dari mana? Beliau menuliskannya dapat informasi dari mana? Ini saya mau dari tambah Allah pintar, mau langsung nambah ke dalam itu hatinya, saja. langsung ke dalam kalbunya. Oke, itu namanya ilham, itu namanya wahyu. Selesai. Oke, Oke. sekarang boleh nggak saya bertanya ya? Ini kan saya kan hanya penasaran. Pertanyaan kedua tadi anggap terkait dengan Nabi Ismail atau Saya Nabi penasaran saja, Ishak. saya penasaran. Kenapa harus singgah-singgah dalam hatinya Nabi Abang? Kok nggak langsung dituliskan saja? Ini logika saya Bang ya, sebagai manusia biasa. Kenapa harus singgah-singgah dulu melalui nabinya Abang disampaikan, kemudian Ya, itu dituliskan dalam tugasnya kitab beliau. Bil itu bayyinati tugasnya ya. was-zubur wa Berarti- anzalna ilaika oke. dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tugas beliau sebagai nabi sama seperti Yesus tugasnya sebagai nabi. Ngapa Lukas serta Paulus yang punya peran Nggak penting? ada tugas, nggak ada tertulis tugas Yesus sebagai nabi. Abang baca dari mana? Kalau di Alkitab nggak ada ditulis seperti itu. Tugas Yesus sebagai nabi, ini tugasmu. Nggak usah lah menambah-nambah Baik, narasi. Lanjut. baik. Kalau ada Oke, dalilnya sekarang- Yesus nabi gimana? Hah? Kalau ada dalilnya Yesus sebagai nabi gimana? Kamu yang memotong-motong apa yang tertulis dalam Bible karena kau itu bukan pengikut Yesus. Iya, di mana ada tertulis Bang? Di mana ada tertulis Yesus mengatakan Oke. bahwa dia adalah nabi? Silakan. Oke, dikatakan oleh Yesus bahwasanya seorang nabi akan ditolak dari umatnya. Itu siapa yang dia maksud? Hah? Bang, Abang paham nggak? Dikatakan Saya bahwa tanya adalah dulu, seorang nabi akan ditolak dari umatnya sendiri. Siapa yang dimaksud oleh Yesus itu? kalimatnya bukan seperti itu.
Lalu? Buka ayatnya, bukan seperti itu kalimat lengkapnya. Bukan seperti itu, Anda ya. buka. Silakan Anda Anda yang buka. menyebutkan. Di Silakan. dalam kitab mana? Anda yang menyebutkan. Di mana dalam kitab mana? Anda menolak, tetapi Anda mengatakan tidak seperti itu. Berarti Anda tahu. Silakan Memang Anda kalimatnya tunjukkan. nggak seperti itu. Coba saya paham. tunjukkan. Iya, Tunjukkan dalam kepada kitab saya. mana? Tunjukkan. Dalam kitab mana? Tunjukkan. Anda yang mendahului. Anda yang mendahului. terkait Anda dengan kalimat itu. mengatakan kalimatnya tidak Berarti seperti Anda itu. mengarang. Tunjukkan Anda pun coba. tidak tahu ayatnya. Anda pun Tunjukkan tidak kepada tahu. saya. Tunjukkan kepada saya. Mana dalilnya yang Anda maksud? Melucukan loh Bang Juma, Anda melucukan. Anda pertama sekali menyinggung itu, tapi Anda tidak hafal ayatnya. Anda menolak, dalilnya Kok menolak? banyak. Dalilnya banyak di dalam Bible Anda yang mengatakan seorang nabi akan ditolak. Mana? Seorang nabi akan ditolak. Jangan hanya ngotot, jangan hanya deklarasi. Mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Contoh misalnya Markus 6 nomor 4, Lukas Oke, 4 satu-satu kita nomor baca. 18, Satu-satu, Lukas Markus 6. 4 24, Ayat 4 saya baca, Lukas nggak usah 4 Abang sebut. 43, Nggak usah Abang Lukas baca 7 semua nomor satu-satu. 16. Gitu. Laskar ini nggak Allahu bisa Akbar. diajak kondusif. Nggak Bang bisa, Juma. nggak bisa, Tunjukkan nggak aja Bukan gimana. nggak bisa diajak kondusif. Masa kalian mau sebut-sebut Bukan aja tapi dah. nggak kita bacakan? Sakit Kita kepala baca. dengarnya. Saya baca. Markus 6 ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri di antara kaum keluarga. Ini Itu yang siapa? dikatakan. Dia bukan Nabi yang menyatakan dimaksud di tentang- situ. Dia Nabi yang bukan dimaksud tentang- di situ siapa? Memang dalam apa ya, dalam kebiasaan dalam kehidupan Memang. orang Israel. Dengar, memang para nabi-nabi di masa itu memang ditolak di negerinya, kan itu yang dijelaskan oleh Yesus. Jadi Tapi dia Yesus bukan mengatakan, nabi. dalam pandangan banyak orang dia nabi. Sekarang saya karena tanya, orang- jadi menurutmu Yesus itu bukan nabi? tidak nabi. Bukan Wah, Nabi Yesus berarti itu? Bible salah, berarti LAI salah nih. Alfi punya kitab nih. Nah, Mana bahaya nih. ayatnya? Ini Oke. bukan Yesus mengatakan bahwa aku adalah nabi, Oke, aku oke, ditolak. oke. Tak seperti itu. Alfi, Anda hanya Alfi tengahi ya. mencocok-cocokkan. Anda mencocok-cocokkan. Di mana ada tertulis? Markus 6 Yesus nomor mengatakan dia nabi. 4, Lukas 4 24. Sekarang kita Ini baca bahaya, Lukas 4 bahaya 24. narasi dia nih. Nggak Bahaya usah dia. sebut satu persatu seolah-olah isi Anda benar. Kita baca Lukas 4. Modal congor kayak Anda gini. yang modal congor. Turunin Kita aja baca nak, kalimatnya. Eh, Turunin aja nak. Sudah ada si Anton. Iya, dia modalnya modal congor aja teriak. Matius, Loh, Bang Lukas 4 Laskar, itu lepas Bang Laskar. baca. Salah rupanya Bang. Matius, Apa salah? Kita lihat Bang Laskar, pembuktian. Bang Laskar. Wah, turun dia. Halo. Iya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Itu kenapa Yesus mengatakan itu ya? Karena dia ditolak oleh umatnya sendiri, tuyul. Nah, Mana sih Juma sama Nabi 26? Dia habis itu gerunda perikopnya kan Yesus ditolak itu. iya, Yesus ngaku nabi, banyak dalilnya. Dia dari tadi ngerotot sendiri. Oke, ada lagi yang lain silakan. Ada yang mau menambahkan narasinya silakan. Atau membantah saya tadi silakan. Di Matius 13:57 tadi tuh sangat eksplisit tuh. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dia di sana kan huruf besar, biasanya kan merujuk kepada Yesus tuh. Terus Yesus ngomong, memang seorang nabi itu dihormati, gitu kan. Tapi yang tadi itu agak meleset itu. Yesus bukan nabi katanya. Iya, dia sekte baru sekte baru. Aduh, ya Allah. Saya tambahkan sedikit Bang Zuma, mohon maaf. Silakan, Jadi, Abu, jadi silakan. gini, sebetulnya dia itu mau dijelasin kayak apa ya? Karena dia membawa misi mungkin apa ya, pembenaran untuk ininya dia agak sulit diajak diskusi memang. Tadi udah dijelaskan juga. Seandainya tadi dia ngomong beda ruh dengan roh itu sebetulnya beda. Ya kan, ruh tadi saya ingin jelaskan dua kata roh dengan ruh itu satu hal yang nantinya berbeda sebetulnya. Kalau ruh itu sesuatu nyawa ya di dalam diri manusia. Kalau roh memang hantu di secara logikanya memang hantu seperti itu. Makanya sebetulnya dia menginginkan sesuatu yang tidak terlihat dan bisa menghidupkan orang itu ruh.
Makanya saya tanya, roh itu seperti apa? Ya emang yang tepat itu adalah hantu gitu loh. Beda ruh dengan roh itu loh. Seperti itu. Kalau Ruhil Kudus itu kalau di kita kan di ufuk mubin kan itu kan malaikat Jibril sebetulnya. Itu juga ruh gitu loh. Maksudnya dikatakan di situ nama lain malaikat Jibril itu juga Ruhil Kudus itu loh, seperti itu. Jadi makanya saya tadi ingin menanyakan kalau di Anda roh itu seperti apa supaya tadi Bang Zuma tambahkan memang benar istilahnya dari kayak apa ya hantu yang memang roh-roh jahat. Mereka nggak pengen dikatakan roh itu hantu, nggak pengen karena bernarasi nanti kepada keburukan kan gitu. Gitu, seperti itu Bang Zuma mungkin. Ya, benar-benar Abu, Masya Allah. Betul sekali. Jadi pada kesimpulannya, saudara-saudara Kristen ini harus mutar kepala untuk menghindari itu. Itu baru dasar pertama. Lukas 24:37, Yohanes 4:24. Itu pada level pertama. Tataran intinya kemudian adalah ketika ada sosok yang datang kepada penulis-penulis kitab mereka yang mengaku sebagai Yesus yang adalah bintang timur. Dan pengakuan Paulus sendiri di dalam 1 Korintus 13 nomor 3. Tidak ada orang yang mampu dengan mulutnya berkata, terkutuklah Yesus karena bimbingan roh Tuhan. Tidak ada. Dan tidak ada orang yang mampu berkata Yesus adalah Tuhan tanpa bimbingan Roh Kudus. Itu pengakuan Paulus. Jadi Roh Kudus membimbing orang Kristen berkata Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus. Tapi katanya Roh Kudus. Lagi-lagi nanti larinya kemana? Pneumahagios. Apa itu? Hantu bersih atau hantu suci. Itu hantu suci. Makhluk halus. Holy Ghost. Holy Ghost. Lagi-lagi itu apa? Karena kalau Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu atau Roh Kudus itu diterangkan Yesus di dalam Yohanes 16, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Kudus yang datang kepada Roh kebenaran akan membimbing manusia ke dalam semua kebenaran. Kalau membimbing semua manusia kepada kebenaran, tidak akan mungkin bertentangan dengan kitab Tanak. Tidak akan mungkin bertentangan dengan Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub dalam kitab Perjanjian Lama. Poinnya di Yesaya 45, nggak mungkin bertentangan. Yang namanya roh kebenaran pasti sejalan dengan ajaran ruah yang datang kepada para nabi. Tidak mungkin bertentangan. Nah ini kok tiba-tiba Yesus menjadi Tuhan. Katanya bimbingan Roh Kudus. Roh yang mana? Paulus sendiri memberikan patokan. 1 Korintus 12:3. Tidak ada orang yang mampu berkata Yesus terkutuk karena bimbingan roh Theos, roh Allah. Kata dia, kata Paulus. Berarti roh apa yang menghinggapi orang-orang Kristen sehingga bangga dengan mengatakan Yesus telah mati digantung di atas salib karena kutuk dosa manusia. Di situ. Makanya kesimpulannya memang saudara Kristen ini adalah penyembah roh. Penyembah makhluk halus gitu. Demikian. Ada yang keberatan silakan naik kita diskusikan. Saya izin sapa dulu ya abangku yang baru. Iya silakan. Bang Mento, ini mentol apa mento? Mentol. Yo. Halo, selamat siang Bang. Agama apa Bang? Baru masuk Islam. Bang. Oh baru masuk Islam, Masya Allah. Mualaf ya Bang? Iya. Mualaf, kapan? baru 2 tahun. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ya, Bang Alea. 2002 tahun dah. Ya, saya sapa dulu nih ya, Bang Alea si Gupis. Halo, Abang, Kakak. Halo. Ya, selamat siang, Bang Leor. Tolong di mute dulu sebentar, nanti saya sapa. Selamat siang, Bang. Agama apa, Bang? Islam. Islam. Ya. Ya, kita naikkan Kristen ya, Bang ya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ada.
Ya, kalau gitu, abang Islam apa tidak ini? Masa masuk tidak mengucapkan salam? Halo? Allahu Akbar. Maaf ya bang ya, saya izin turunkan dulu. Oke, Bang Leor, selamat siang Bang Leor. Tadi saya sapa tapi tidak dijawab. Bang Leor. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya bang? Waalaikumsalam. Iya, Muslim, Islam. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Itu aja yang aku hanya mendengar lah, di mana terjemahan Alkitab orang itu memang sangat beruntung kali kenal sama Bang Juma. Jadi aku selama ini aku pun walaupun aku Islam, memang di Alkitab Al-Quran pun aku hanya bisa baca, kurang mengerti. Cuman hanya ayat-ayat sholat lah yang aku mengerti kan. Untuk mengerjakan sholat itu aku mengerti. Diajaran dulu sekolah Arab, dari kecil diajari sekolah Arab kan. Dulu nenekku tuh orang Nasrani, masuk Islam. Tapi aku lahir udah Muslim. Gitu Pak Juma, terima kasih sama Bang Juma. Ya, sama-sama Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang di bawah tolong permintaan yang Kristen yang naik ya. Yang Kristen yang naik biar kita bisa diskusi di sini. Ya, Bang Zuma silakan lagi Bang, karena nggak ada yang ngapa di sini, nggak ada yang Kristen Bang. Lanjut dulu Bang. Iya, Ya, silakan teman-teman, baik, silakan. Silakan. jadi gini Bang, tadi saya baru mendengar ya, membaca ya, pengertian apa yang disampaikan Bang Zuma ini masuk akal logika ya, secara nalar maupun akal sehat kita lah, terkait dengan kata-kata tadi Elohim tadi, kata-kata apa namanya, udara tadi ya, sebetulnya Ya, memang ruh itu Elohim. udara. Ruh Elohim itu bukan roh kudus yang dimaksud roh Allah gitu loh. Jadi masa ya ada ya, ini nggak masuk akal, masa ya melayang-layang di atas air gitu loh. Nah, kalau Allah yang menciptakan misalkan bumi ini sebelum ininya, Allahnya terus di mana dulu gitu loh, sebelum itu gitu loh. Dan ini menjadi pertanyaan bahwasanya penerjemahan dari roh Elohim itu benar udara. Kalau udara memang benar, oksigen itu memang meliputi bumi, di atas angin, di atas air, mana angin benar. Dan tadi disampaikan terkait dengan hidung ini keluar masuknya udara, oksigen. Ah benar itu tadi. Itu narasinya aja, masya Allah benar. Sebetulnya nggak bisa dipatahkan, nggak bisa dipatahkan. Jadi kata-kata arwah Elohim itu dikatakan Allah itu sangat jauh sekali gitu loh, sangat jauh sekali. Mau dinarasikan kayak muter seser ya nggak bisa, saya rasa logika ya, maksudnya akal waras kita ya. Ini yang disampaikan di sambungan itunya tadi yang dihitung tadi di Ayub 27. di Ayub 27 tadi memang benar Iya, nomor gitu. 3. Masya Allah itu benar. Jadi mau membantah apa mereka itu gitu loh. Dan penerjemahan saja Tuhan dari Tuhan kan repot juga kalau disampaikan itu kan. Ya lanjut Bang Zuma, mungkin kasih penyampaian untuk teman-teman yang di bawah ini, mungkin lebih menguatkan. Kalau dengan mereka ini kan kadang-kadang kayak Kak Yosi tadi kan berretorika bahwasanya kalimat syahadat kita itu artinya gini Bang Zuma, tadi kan dikatakan tidak ada Tuhan selain Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Ini retorika bahasa. Yang dimaksud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, ini adalah meniadakan Tuhan-Tuhan yang selain Allah gitu loh. Iya, selain Jadi Allah, betul. mengesahkan Tuhan yang satu gitu loh. Malah di-kick balik oleh Bang Sodik tadi, Bang Santa tadi meng-kick balik gitu loh. Ini bahasa retorika. Kami kan dituduh bermendusta atau yang lainnya tadi kan, tentang apa, kalimat kalian berdusta, katanya Allah itu maha kuasa, tapi kenapa Allah itu nggak mampu, kalian katakan bisa jadi apa saja. Duh, ada sifat kemustahilan bagi Tuhan lah. Saya tadi tanya, dikatakan Tuhan ini syaratnya apa, saya bilang gitu kan. Kalau dia nantinya seperti makhluk, tidur ya, makan ya, ini ya, itu bukan Tuhan, makhluk, saya bilang gitu kan. Itu pakai balik begitu. Nah, seperti apa dinarasikan gitu loh. Dia ingin menyampaikan, membalikan fakta bahwasanya
Kalau Allah maha kuasa, kalau Allah maha kuasa, berkuasa nggak dia menjadi makhluk gitu, menjadi manusia, maksudnya dia begitu, seperti Tuhan kami kan gitu tadi dia. Nah itu kan narasi tadi, menggiring opini tadi, seperti itu. Mungkin bisa diterangkan sedikit Bang Juma. Ya baik, Masya Allah. Jadi lengkap sudah keilmuan Islam ya. Ketika dari aspek pendalaman materi tentang Allah dari Islam, kemudian kita sempurnakan kemudian penjelasan itu dengan memberikan narasi tentang Bible terkait dengan Tuhan. Jadi di dalam Yeremia 10 nomor 6, di situ dikatakan Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu maha tinggi dan tidak serupa dengan apapun. Itu satu. Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Kalau tidak serupa dengan apapun, berarti kita tidak bisa kemudian mensifatinya dengan sifat makhluk. Dengan apa kita harus mensifati beliau, Tuhan ini? Yesaya 46 nomor 5, hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku hingga aku sama? Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 45 nomor 5, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan, pencipta langit dan bumi, tidak ada Tuhan di luar aku. Laisa kamislihi syai', tidak ada yang sama seperti Tuhan. 2 Samuel 7:22, aku maha tinggi, tak ada yang serupa dengan aku. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yohanes 1 nomor 14, Logos itu dibentuk menjadi daging. Yang dibentuk menjadi daging ini jadi Tuhan. Sementara Tuhannya mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, itu tak ada. Tak ada Tuhan yang dibentuk. Makanya untuk mensiasati ini kemudian mereka polemikus ini mengatakan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Kalau begitu, maka kita kembalikan kepada mereka Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Ayo. Jadi 200% dong. 200%. Bapak adalah roh. Berarti Bapak ini 100% Tuhan, 100% makhluk halus. Ayo, mau kemana? Kristen ini mau kemana? Pegangannya mau kemana? Tak ada pegangan sama sekali, nggak ada. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa ya iduhum wa yumannihim, itu jelas setan yang menjanjikan mereka. Tak ada yang menjanjikan mereka, angan-angan mereka dibangkitkan kemudian. Sementara yang dijanjikan oleh setan itu hanya janji tipuan belaka. Itu jelas itu. Nah inilah sahabat-sahabat sekalian. Orang-orang Kristen ini, saudara-saudara kita Kristen ini akan kesusahan ketika berbicara mengenai konsep Tuhan. Sulit sesulit-sulitnya. Lebih mudah bagi mereka meloloskan kemudian Pak Bom masuk ke lubang jarum daripada meloloskan konsep ketuhanan mereka untuk rasional. Jadi itu adalah hal yang mustahil. Maka mereka mengatakan apa? Iman itu di atas akal. Itu sudah konsep yang keliru. Iman di atas akal, konsep yang keliru. Kalau iman di atas akal, berarti Tuhan yang berfirman di dalam kitab mereka itu adalah Tuhan yang tidak maha tahu. Kenapa Tuhan tidak maha tahu? Karena apa yang diajarkan Tuhan tidak sesuai dengan akal yang dia ciptakan sendiri. Sama seperti pabrik menciptakan mobil. Ada pabrik membuat mobil, kemudian mobilnya sudah ada, buku panduannya tidak sesuai dengan mobil tersebut. Mobilnya metik, tapi bukunya menceritakan tentang cara operasional kulkas.
Gabrul. Gabrul, Tuhannya diciptakan dengan sempurna, serupa dengan Tuhan katanya. Tapi begitu turun kitabnya entelheng ente, entah kemana-mana perginya. Tuhan jadi manusia, manusia jadi mayat, bangkit dari mayat menjadi Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Gimana ceritanya? Tuhan memberikan manusia sebagai pemimpin. Katanya di dalam Kejadian 1 nomor 26, turunlah ke bumi, jadilah pemimpin di bumi untuk berkuasa kepada seluruhnya. Kau jadi yang paling top di bumi. Tapi dikasih akalnya, lalu dikasih buku panduan untuk menjadi pemimpin di bumi. Buku panduannya ke kiri, otaknya ke kanan. Apa yang terjadi? Imani saja. Mau masuk akal, mau tidak masuk akal, yang penting barang siapa, Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, pokoknya selamat. Nah, itu aja intinya tuh. Intinya di situ. Pejamkan mata, dekapkan kedua tangan di depan dada, dengarkan musik, pikirkan keselamatan, lalu bernyanyi dengan suara lembut, neteskan air mata, pokoknya selamat. Itu namanya cuplis. Cukup percaya iblis. Nah, gitu teman-teman, silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi gini bang, kan mereka meyakini juga nih bang, ada di perdebatan tentang dosa turunan nih bang. Jadi anggap ya seorang bajingan, seorang pendosa apapun, yang penting kalau percaya Yesus selamat kan gitulah, itu kan. Padahal seorang itu akan menanggung dosa sendiri-sendiri kan gitu ya. Jadi ini sebetulnya bukan ajaran Isa atau bukan ajaran Yesus kan bang ya, terkait dosa keturunan itu kan. Coba bang disingkat aja bang, di ini biar teman-teman nanti memahami supaya rasional mereka itu terbangun gitu, bahwasanya kalau mabuk ya dosanya tanggung sendiri, jangan disuruh nanggung Tuhan gitu loh bang. Seperti itu bang, coba bang. Iya. Kalau diceritakan kemudian di dalam Kejadian 2, Kejadian 3 nomor 14, 15, 16. Apa yang diterangkan di sana? Yang dikutuk adalah tanah, yang dikutuk adalah iblis. Itu jelas, tidak bisa keluar dari konteks itu. Ketika Adam kemudian dinyatakan jatuh dalam percobaan, di dalam kitab Kejadian dikatakan Adam dan keturunannya diberkati. Itu satu, Adam dan keturunannya diberkati. Al-Quran, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam jatuh, kemudian Adam bertaubat, lalu kemudian tobatnya diterima oleh Allah. Berarti tidak mewariskan kemudian kesalahan. Justru yang diwariskan oleh Adam adalah ilmu pengetahuan. Coba bayangkan, di dalam kitab Kejadian, ya, di Kejadian 2, Adam itu kemudian ketika dibujuk oleh ular, ularnya mental. Datanglah ke Hawa istrinya, jatuhlah dia kemudian. Apa yang terjadi? Ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, seketika kemudian mereka tahu diri mereka dalam keadaan telanjang. Berarti sebelumnya tidak tahu. Nah, kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, berarti sampai hari ini Adam telanjang, keturunannya telanjang, anak cucunya telanjang, dan tidak sadar kalau dirinya telanjang. Bagaimana mau jadi pemimpin di atas muka bumi? Cuples. Nggak sadar dirinya telanjang, berarti otak nggak berfungsi. Kalau otak nggak berfungsi, bagaimana mau buat listrik, bikin komputer, bikin HP, internet? Mau jadi pemimpin apa? Yang ada turun ke bumi dimakan sama singa, ditelan sama buaya. Jadi itu konsep yang keliru. Harusnya manusia itu berterima kasih kepada Adam alaihissalam. Harusnya. Kalau kita melihat dari, ya silakan. Sabar, diselesaikan dulu, nanti baru disapa kamu. Kamu kan tamu. Lanjut Bang Zuma. Ntar lagi baru diselesaikan. Ya lanjut Bang. Jadi kesimpulannya, kematian Yesus itu menurut Roma 5 nomor 12, kematian Yesus itu dikarenakan karena adanya dosa satu orang bernama Adam yang kemudian menjalar ke bumi, ke anak-anak turunannya. Dosa apa? Dosa kutuk. Kita lihat di dalam Kejadian 3 yang tadi, ternyata yang dikutuk itu adalah ular dan tanah.
Ular ini iblis. Jadi kalau Yesus mati di atas tiang salib untuk melepaskan kutu hukum dosa, berarti dosanya siapa yang ditebus? Iblis. Iblis. Dosanya iblis yang ditebus. Itu baru paketnya betul. Kenapa? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih kalian muridku yang 12 orang ini? Dan satu di antaramu adalah iblis. Iblis ini siapa? Yudas yang berkhianat kemudian. Akibat dari pengkhianatan ada penyaliban. Akibat ada penyaliban, iblis berjasa melakukan itu. Kalau kematian itu menebus dosa iblis, maka berhasillah iblis. Nah, sekarang permasalahannya Kristen ini posisinya di mana? Ikut menyelamatkan, mendukung penyaliban yang menyebabkan dosa kutuk itu lepas, atau menolak penyaliban. Rupa-rupanya, yes, Kristen pun ikut berkongkol di dalam misi pembebasan iblis dari kutuk yang tadi. Maka iblis lepas. Makanya Yesus mengatakan di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya ke bumi. Nah, itu masalah besar. Jadi tidak ada dosa waris. Kenapa dikatakan tak ada dosa waris? Karena Yesus mengatakan ketika ditanya dalam Matius 9 nomor 16 dan seterusnya, Matius 19 nomor 16 dan seterusnya, guru, ya, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan. Oh, itu semua sudah aku lakukan, guru. Betul? Yes. Kalau begitu jual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Kalau kau sudah melakukan itu, sempurnakan dengan satu poin itu, yaitu menjual hartamu, maka kamu sudah sempurna. Ikutlah denganku. Itu kata Yesus. Untuk selamat, ikut Yesus. Tak ada Yesus ditanya, apa yang harus aku lakukan supaya hidup kekal? Percaya aku mati di atas tiang salib. Nggak ada itu, nggak ada. Itu karang-karangan gereja kemudian, nggak ada. Bohong ya. Jadi bohong. Jadi keselamatan menurut Yesus, kesimpulannya, keselamatan menurut Yesus, Yohanes 17 nomor 3 adalah percaya Yesus Rasulullah. Titik. Tanpa ada penambahan satu huruf pun. Demikian. Izin ya Bang Suma, saya sapa dulu ya. Ya, silakan. Ya Bang Santo, ya silakan Bang Santo. Jadi Gurunda gini, anehnya teman-teman Kristen kita ini, mereka sudah mengetahui gitu yang biasa diskusi kan, misalnya contoh di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, Paulus ini berkata kan bukan sebagai menurut firman Tuhan kan kayak gitu. Terus ada juga data di 1 Korintus 7 nomor 25 itu, sekarang tentang ini bunyinya gini, sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku Paulus tidak mendapat perintah dari Tuhan, tapi aku memberikan pendapatku. Nah, jadi 14 surat Paulus ini kan bukan, dia mengatakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Misalnya Gurunda tadi bawa Roma 5 nomor 12 kan. Roma 5 nomor 12 kan itu dia bercerita tentang Adam. Sementara Yesus sendiri tidak pernah menyatakan diri aku dilahirkan untuk menebus dosa Adam atau dosa waris kan kayak gitu. Terus menyebut nama Adam aja Yesus nggak pernah loh. Tapi tiba-tiba Paulus menyebutkan tentang nama Adam di situ. Terus tentang dosa waris. Nah, anehnya ya Gurunda ini, makanya ini teman-teman Kristen kita ini kalau saya lihat ya, mereka sebenarnya punya akal gitu Gurunda. Cuman karena data-data ini Punya otak. oh iya punya otak gitu. Cuman karena akal nggak data-data punya. ini, data-data ini yang jadi nggak punya otak gitu. Punya otak, tapi tidak digunakan, makanya tidak berakal. Iya, kayak gitu kan. Nah, makanya jatuh di kata imannya aja gitu loh. Kalau saya lihat ya, karena data-data ini yang kayaknya hilang akal gitu loh. Gurunda, makanya jatuhnya ya imannya aja gitu. Karena nggak bisa. Itu pun ini Dinda, tidak ada juga imani aja. Iman itu bahasa Quran. Yang ada mereka itu adalah percaya saja. Iya, percaya saja gitu. Karena udah jelas Banyak ya bahasa Quran yang diambil ya Bang Zuma ya. Iya, nggak sampai pada level iman mereka itu. Percaya aja. Makanya mereka itu disebut aliran kepercayaan. Begitu ya. Makanya tadi waktu saya sanggah Bang Juma tentang kelahiran Ismail dari jalur Hajar itu kan, mereka tetap nggak mau ngotot. Padahal mereka
kelahiran daripada Ismail, anak dari Abraham itu seperti matahari yang terang benderang gitu loh. Mereka menolak itu gitu loh. Katanya kata Tuhan itu bukan anak. Bahkan saya gini, kalau itu bukan anak resmi dari istri Abraham berarti menuduh Abraham itu zina dong. Gitu. Karena di luar konteks daripada anak yang diberkahi seperti suami istri, berarti di luar itu Anda menyebutkan Abraham itu berzina. Saya bilang gitu, gak berani mereka juga, gak berani mereka, akal-akalan mereka. Makanya menolak Ismail itu sama aja menolak Abraham tadi tentang apa namanya dua anak, mereka sebutkan anak tunggal tadi loh, Bang Zuma tadi makanya. Iya. Saya izin sapa dulu ya. Boleh ya Bang Zuma ya? Iya, boleh. Iya. Bang Nazar. Halo Nazar. Ya, selamat siang Bang. Agama apa? Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami naikkan Kristen di sini ya Bang. Ya, Ada yang mau disampaikan sedikit saja? Silakan. Iya Bunda, Bang Zuma, terima kasih, saya sampai gemeteran ini ya. Ya mohon maaf. Iya Bang. Ya emang orang tua saya, ibu tiri saya emang mualaf. Alhamdulillah, emang orang tua saya punya istri itu 4, Bang Zuma. Insya Allah. Ya 4, 5 Bang Zuma. Jadi yang 4-nya itu emang udah muslim, yang satunya ini mualaf, alhamdulillah. Allahu Akbar. Singkat cerita, emang saya dari pertama kecil sampai detik ini, saya itu nggak mau tahu yang namanya Kristen, Bang Zuma. Keturunan saya emang orang tua saya itu semua muslim, cuman saya pas mendengar Bang Zuma, alhamdulillah Bang Zuma saya nambah ilmu di sini, alhamdulillah. Ya, Jadi Masya saya Allah. tahu ya siapa itu Yesus. Saya sebenarnya tahu Yesus itu di Kristen itu Nabi Isa alaihissalam, saya tahu. Cuman Bang Zuma ini pemaparannya, penjelasannya sangat jelas. Mohon maaf nih Bang Zuma nih, saya emang bekerja di daerah Jakarta Barat, Kembangan. Saya kan kerjaan saya antar jemput anak bos saya. Di situ saya ngeliat ada misionaris Bang Zuma. Iya, di mana-mana Bang. Dia bawa buku kitab itu tebal sekali. Sekitar ada 2 tuh yang dia bawa. Namun saya pas kebenaran saya lagi bawa bos saya. Andai kata saya nggak bawa bos saya, akan saya hampiri Bang Zuma. Wawasan saya memang dulu itu nggak tahu apa-apa. Cuman pas dengar dari Bang Zuma bla 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 bla, nyangkut semua ke saya, otak saya Bang Zuma. Pengen saya sampai. Alhamdulillah. Iya. Iya, Masya Allah. Iya, makasih Bang. Ya, alhamdulillah. Oke, sip. Ya, Saya sudah antarkan bos ya, saya. Bang Nazar, ada yang mau diapa lagi biar kita lanjut untuk diskusi nih karena ada Kristen di sini. Oh yaudah. Bunda Ya, Nora. maaf ya, Bang siap. Nazar. Bang Zuma, Maaf sehat-sehat kalau nggak ada selalu. Kristen nggak Iya, masalah. amin. Ya. Abang juga. Terus, Pak. Ya Bunda Nora ya, sehat semua, apologet Islam, alhamdulillah. Amin. Iya. Masya Allah. Ya. Terima kasih Ya, Bang pamit Bang Nazar. Zuma, Bunda Nora. Iya. Siap. Ya, Kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, ikhtiar duha. Ini dari kemarin-kemarin ini di sini. Mohon maaf, saya turunkan saja. Ya, oke. Iya. Ya, silakan duha. Silakan duha. Tadi kamu mau apa katanya kan? Silakan. Itu ada Bang Zuma. Ya, selamat siang ya. Selamat siang semuanya ya. Ya, terutama kepada Bang Zuma, selamat siang Bang Zuma. Siang Bang, siang. Ya, saya tertarik dengan tema ini Kristen penyembah Lucifer ini Bang Zuma. Iya. Ya, apa benar begitu ya Bang Zuma? Kalau saya katakan benar Bang, nggak diragukan itu Bang. Karena Yesus mengatakan apa Bang? Dalam Matius 21 Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Oke, baik. Ya, silakan. Oke. Kalau ayat itu ya Bang Zuma ya, sebelum saya menetapkan suatu pertanyaan yang mengenai ayat itu kalau menurut keimanan kami dalam kekristenan itu mengacu kepada nabi palsu ya Bang Zuma ya. Iya, betul. Oke, baik. Betul. Bang Zuma juga sudah tahu tentang hal itu. Jadi begini Bang Zuma,
Kalau sesuai dengan tema yang saya tertarik ini Kristen penyembah Lucifer ini Bang Juma, begini, yang setahu saya mau di perjanjian lama di situ Tuhan langsung turun kepada para nabi untuk menyampaikan firman-Nya, betul Bang Juma? Salah itu. Coba Anda baca Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang pernah bertemu Tuhan dapat hidup. Siapa nabi yang mati setelah bertemu Tuhan? Siapa? Oh gitu. Iya. Atau kasih contoh deh. Kasih satu contoh siapa nabi yang pernah bertemu Tuhan? Siapa? Iya, oke. Si Musa itu Bang di Gunung Sinai dia menerima itu ya 10 perintah itu jumpa melalui bersama. Oke. Abang punya Bible di situ? Kebetulan saya tidak sedang memegang Bible. Oke, baik. Yang dibawa dengarkan. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ya, jelas sekali diterangkan di sana bahwasanya Nabi Musa menerima kemudian hukum Taurat itu melalui para malaikat. Data nomor 35-nya kita baca. Musa ini yang telah mereka tolak mengatakan begini, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini yang sudah telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya di semak duri. 1. Nomor 38. Musa inilah yang menjadi pengantara di sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. 2. Nomor 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Musa, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Itu udah cukup. Bahwa bukan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, tapi malah Elohim, malaikat Elohim. Demikian. Gugur Bang, gugur. Ya, lanjut. Begini Bang. Ya. Silakan. Kita tadi itu Kisah Para Rasul itu kan adanya di Perjanjian Baru. Jadi kita tadi salah. Perjanjian Lama ini Bang Jun. Ini salah. Kisah Para Rasul salah. Paulus salah. Sabar dulu, konfirmasi dulu. Lukas ini salah nih. Kita sedang membahas Perjanjian Lama. Ini kan perkataan Lukas salah tadi. Lukas bilang malaikat, perantaran malaikat. Gimana sih? Dulu kawan, ya. Iya. Jadi yang benar itu PL atau Lukas? Yang Simpel jelas aja. Keluaran 33 nomor 20 coba baca Bang. Di mana? Keluaran 33 nomor 20. Ya dibacain aja Bang, cuma minta tolong soalnya saya tidak. Tuhan berfirman. Baca ini. Ya silakan deh, silakan. Keluaran 33 butir 20. Ya. Firmannya lagi, engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak mungkin manusia melihat aku dapat hidup. Berarti tak ada nabi yang bertemu langsung dengan Tuhan, itu nggak ada. Ini tadi Bang Juma, menurut Bang Juma yang berjumpa dengan Musa di atas Gunung Sinai itu yang memberikan 10 perintah itu Tuhan atau siapa Bang Juma? Itu malaikat Tuhan yang memberi firman melalui malaikat. Oke, lalu bagaimana dengan yang menampakkan diri kepada Abraham berkali-kali itu Bang Juma? Itu malaikat juga? Itu juga malaikat. Oh, itu gitu. juga malaikat. Oh, berarti Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya. Tidak pernah menyatakan diri langsung. Coba Anda lihat di dalam Kejadian 22 nomor 11. Adinda Alfi boleh dibaca deh. Di mana tadi Bang? Kejadian 22 nomor 11. Kejadian 22 11. Bentar ya Bang. Kejadian 22 11. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Berarti yang dipanggil Tuhan di sini siapa? Malach Elohim, malaikat Tuhan. Nah, gitu sederhana sebenarnya. Cuman saudara Kristen ini kenyang dengan doktrin dogma. Tapi kalau mereka belajar tentang Bible itu sendiri, maka mereka akan sampai pada poin kebenaran. Ya, silakan. Gugur ya, gugur. Silakan. Ada lagi?
Ini Bang Juma, ya. Menurut Bang Juma, Tuhan yang di Perjanjian Lama itu serupa atau segambar dengan manusia atau tidak, Bang Juma? Tidak, tidak sama sekali. Ya. Coba kita coba buka ayat Kejadian Silakan. 3. Silakan. Kejadian 3 ayatnya nomor 22. Coba dulu siapa teman yang yang bisa buka, minta tolong. Iya, silakan. Kejadian 3 nomor 22. Berfirmanlah Hashem Elohim, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya. Lalu? Ya. Iya, apa itu, Bang? Ya, begini Bang Juma, ya. Di situ manusia udah menjadi salah satu bagian daripada Tuhan itu, betul? Bukan, sifatnya yang dimaksud di situ. Makanya Bang, akarnya itu di Kejadian 1. Kembali ke Kejadian 1 dulu, nomor 26. Apa kata Elohim di sana? Dia katakan basal menu kitmutenu. Menurut gambar kami, menurut rupa kami, bukan kita. Oh, gitu. Kalau kita itu melibatkan orang lain, oknum lain. Contoh misalnya, seorang guru masuk ke dalam kelas, anak-anak, besok kita ke Bandung. Siapa aja yang ke Bandung besok? Guru dan murid. Iya, silakan aja Bang. Guru dan murid-murid, betul? Nah, tapi kalau guru datang di depan kelas mengatakan, anak-anak, kami besok ke Bandung. Siapa yang ke Bandung besok? Murid-murid ikut nggak? Enggak. Oke. Enggak. Jadi gurunya, Itulah makanya dipahami Bang. Makanya dipahami ketika dalam kitabnya orang Yahudi, na'ase Adam besal menu kitmetinu, itu merujuk kepada kami. Kami itu adalah bisa tunggal. Kata Elohim itu merujuk kepada satu hakikat. Sama seperti nahnu merujuk kepada Allah yang mengatakan aku yang mewahyukan, nahnu kami yang mewahyukan. Kami juga yang menjaga, merujuk kepada satu hakikat, yaitu Allah. Sama seperti itu Bang. Jadi jangan diartikan kita itu terjemahan yang keliru, karena menggiring orang Kristen untuk memahami Tuhan itu banyak. Oh gitu. Paham ya? Oke, baik. Silakan. Berarti udah dengan adanya juga Kejadian 1 ayat yang ke-27 itu segambar dan serupa dengan manusia, itu berarti Tuhan ini dia tidak seperti manusia pada umumnya ya, tidak segambar dengan manusia. Yang dimaksud di situ, jadi gini Bang. Isin 1 menit, maksimal 2 menit. Isin. Ketika Nora coba mute ini Rasmi kamu mau mute dulu. Ya. Ketika Tuhan mengatakan, na'ase, kami membuat Adam, manusia atau laki-laki, besal menu, menurut gambar kami, kitmutenu, menurut rupa kami. Maksudnya Tuhan merancang makhluk bernama Adam, dan rancangannya ini diciptakan sesuai dengan gambarnya. Maksudnya gini, ada seorang arsitek menggambar bangunan rumah. Setelah gambarnya itu selesai, arsiteknya memanggil pemborong para tukang. Baiklah kita menggambar, marilah kami akan, dia presentasi kemudian arsiteknya kepada vendor. Kami akan membuat gambar bangunan ini sesuai dengan gambar kami, sesuai dengan sketsa kami, sesuai dengan rupa kami. Maksudnya sesuai dengan rancangan kami di atas kertas. Jadi ketika diciptakan Adam dicipta sesuai dengan gambar yang dibuat oleh Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hendak menciptakan kemudian manusia. Tuhan sudah merancang lebih dulu. Sebelum dia menciptakan, Tuhan sudah merancangnya lebih dulu. Bukan berarti manusia itu serupa dengan Tuhan. Bahaya itu Bang. Kalau manusia serupa dengan Tuhan, bahaya.
Berarti baik. matanya di depan dua. Nah, Ini, Bang. begitu dia ingin tahu apa yang terjadi di belakangnya, dia harus nengok dulu. Bagaimana kalau kena asam urat ke lehernya? Oke. Bahaya itu. Nggak bisa belok dia. Apalagi kalau salah Begini, tidur Tuhannya. Bahaya. Ya, oke Ya, baik. silakan. Di Kejadian 18 itu ayatnya yang ke 1 sampai ke apa itu? Iya, malaikat 15 itu Bang. Iya, Itu iya, malaikat. malaikat di sana itu bisa makan dan minum Bang Juma. Jadi menurut Ya. Bang Juma, apakah mustahil bagi Tuhan untuk melakukan lebih dari itu, dari malaikat-malaikat itu Juma bisa makan dan minum di situ? Saudaraku, Ya, mustahil nggak bagi Yang di- Tuhan? yang bagi Tuhan itu mustahil Bang. Mustahil bagi berarti Tuhan itu. berkuasa ya, Tuhannya ya. Kenapa? Malaikat lebih berkuasa daripada Tuhan ya. Oh bukan. Karena mustahil bagi Tuhan melakukan lebih dari Bukan. Sekarang kalau begitu, menurut saudara, kalau Anda mensifati Tuhan dengan kayak begitu, berarti bagi Anda, Tuhan Anda bisa menjadi kecoa. Jangan Anda batasi Tuhan Anda. suka-suka Tuhan. Kita tidak bisa Bagus, bagus. Kekuasaan. Ketika Tuhan Anda menjadi kecoa, apakah dia masih Tuhan? Ketika dia ada kepentingan kepada kecoa itu Bang Juma, bisa saja dia jadi kecoa. Nah, kalau Kalau Tuhan Anda ada menjadi kepentingan kecoa, pada kecoa kalau itu. Tuhan Anda menjadi kecoa, berarti dia kecoa kan saat itu? Bukan Misalnya Tuhan kan? kamu itu kecoa Bang Juma, habis itu Tuhan itu turun menjadi kecoa sama seperti Juma, yaitu Bang, Bang, saya Kecoa. katakan, kalau Tuhan Anda menjadi kecoa, berarti dia kecoa kan? Iya, kalau misalnya Juma itu kecoa, Nah, kalau bisa jadi Tuhan kecoa. Anda adalah Tuhan Anda adalah kecoa, Bang, kalau Tuhan Anda adalah kecoa, habis itu kupijak, mati nggak Tuhan Anda? Begini Bang Juma, jawab aja. Loh, Anda mensifatkan Tuhan Anda dengan kecoa. Jadi ketika kemudian Tuhan Anda, saya tidak tahu nih bahwa kecoa yang ada di rumah saya ini ternyata adalah Tuhan Anda. Tiba-tiba saya pukul pakai sapu lidi, plak, mati. Tuhan Anda mati nggak? Mati. Nah, mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang Tuhannya saudara kita ini dalam bentuk kecoa. Ya, mohon beri saya Bang. Tidak bisa Bang. Tuhan itu tidak bisa disifati dengan sifat makhluk. Makanya baca dalil. Yesaya 45 nomor 5 nomor 6. Yesaya 46 nomor 5. Tidak ada Tuhan yang serupa dengan makhluk itu, tak ada. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Titik. Ya, mohon beri saya. Silakan. Jadi udah lari lagi ya, kita pindah lagi. Enggak. Ini mohon beri Yang saya lain jawaban. sabar, ikuti aja maunya. Ya, silakan. Apakah tuh mustahil bagi Tuhan untuk menjadi lebih dari malaikat itu bisa makan dan minum Bang Juma? Mustahil tak? Saya bilang kepada saudara, mustahil Tuhan itu berubah menjadi bukan Tuhan. Oke, La jika haula wala mustahil, quwata illa billah. jika mustahil bagi Tuhan Bang Juma, Tuhan itu masih maha kuasa atau tidak Bang Juma? Tuhan ketika menjadi malaikat itu bukan Tuhan, itu malaikat. Itu yang saya tanya Bang Juma. Gimana ini? Yang saya tanya, ya, apakah malaikat ini lebih hebat daripada Tuhan? Tidaklah. Justru karena itu Tuhan tidak bisa turun level jadi malaikat. Karena malaikat itu punya kelemahan. Malaikat itu makhluk, tidak maha tahu, tidak maha kuasa, tidak maha perkasa, tidak maha pencipta. Makanya Tuhan tidak bisa turun level. Sekarang saya tanya balik. Abang, sekarang saya tanya balik Bang. Sedikit aja Bang. Abang, sedikit aja Bang. Oke. Tuhan itu maha kuasanya kekal atau tidak? Maha kuasanya kekal lah Bang. Kekal. Berarti kalau kekal dia tidak pernah berhenti menjadi tidak maha kuasa. Betul? Ya. Kalau dia menjadi malaikat, apakah dia masih maha kuasa? Apakah kuasanya itu menghilang? Tetap tidak. Mati meja. Lucu abang ini. Malaikat itu, saya ulang. Malaikat itu level Tuhan atau level makhluk? Itu misalnya dia master masuk dengar dulu. Dia masuk dengan level makhluk. Apakah kuasanya itu menghilang Bang Juma? Loh, dia masuk level makhluk Bang.
Ya seandainya Berarti- saya contoh nih, saya contoh. Anda jadi ayam. Anda jadi ayam misalnya. Saya Anda jadi punya ayam. Saya tanya kuasa dulu. ini. Ini, Anda jadi ayam. Apakah Anda masih bisa main piano? Kutanya dulu. Apakah Anda masih bisa tiup seruling? Kalau Anda jadi ayam. Karena Anda sudah turun level. Sekarang begini. Kalau ada keinginan saya untuk menyelamatkan ayam-ayam itu, saya bisa jadi ayam. Ah, Oh, karena saya ada keinginan saya bisa selamatkan ayamnya. Kalau misalnya Abang, sungai dalam Abang, rupa ayam, Tuhan itu, saya Tuhan menjadi dalam rupa Tuhan- ayam juga. Untuk Tuhan saya selamatkan itu. Abang, Tuhan itu maha kuasa. Untuk menyelamatkan ayam tidak perlu dia jadi ayam. Itu dongeng. Untuk menyelamatkan manusia dia tidak perlu jadi manusia. Kalau mau menyelamatkan asu jadi dia jadi asu gitu. Tuhan jangan fitnah gitu dong. Abang, alam semesta ini, keberlangsungan kehidupan alam semesta ini butuh keseimbangan. Yang menyeimbangkan kehidupan alam semesta itu Tuhan. Ibaratkan pilot nih bang, pilot. Ketika pesawat terbang berada di atas, pilot itu yang pegang kendali untuk menjaga kestabilan pesawat. Tiba-tiba pilot itu berubah menjadi ayam. Apa yang terjadi dengan pesawat, bang? Bang, bang, Belum tentu bang, bang, abang, pilotnya kebetulan Anda duduk di belakang pilot nih, duduk-duduk sambil dengar musik, tiba-tiba pilotnya berubah menjadi ayam di depan abang. Dia tidak bisa pegang kendali, dia nggak bisa tekan tombol. Apa yang terjadi dengan alam semesta ini kalau Tuhannya menjadi kayak begitu? belum tentu di waktu yang bersamaan. Mati nih ya. Bersamaan ya. Jadi apabila ada satu titik yang mustahil bagi Tuhan melakukannya, berarti Tuhan itu tidak maha kuasa, percuma disembah. Justru abang, dengar bang, bedakan antara maha kuasa dengan maha pencipta. Kalau maha pencipta, Anda imani tidak Tuhan itu maha pencipta? Ya tentu saja. Oke. Apakah dan Tuhan berkuasa menciptakan malaikat untuk datang ke Abraham? Saya tidak membaca dalam Bible bahwa malaikat itu ikut. Mulai kan? Mulai. Iya, di mana datanya kalau malaikat itu dalam Bible diciptakan, Bang? Sederhana saja. Di Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia siapa? Kalam, Al-Kalam, sifat yang melekat pada diri Tuhan, yaitu kemampuan berkata-kata. Baca di Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Allah cuman berkata maka semuanya jadi. Allah cuman berkehendak maka semuanya ada. Baca. Jadi ketika Tuhan mau menciptakan malaikat, Dia berkuasa atau tidak? Ya iya, di situ kita bisa Oke. Berarti ketika ada malaikat datang kepada Abraham, itu adalah makhluk yang diciptakan. Karena kalau Tuhan turun derajat menjadi malaikat, maka Tuhan hilang. Jadi begini, hilang Tuhan. Tuhan hilang. Saran saya, satu titik, jika ada satu titik mustahil bagi Tuhan melakukannya, itu saya katakan kepada Bang Juma, berhenti menyembah Tuhan itu karena tidak maha kuasa. Allahmu tidak maha kuasa jika tidak melakukan dalam satu titik. Baik, berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Bang Juma, kenapa ketawa, Bang? Kenapa tertawa, Bang? Kenapa tertawa, Bang? Abangku, Anda katakan Anda tidak akan menyembah Tuhan yang punya sifat mustahil, kan? Apakah Tuhan Anda bisa jadi upil? Begitu si Juma meninggal bakalan jadi setan, percayalah. Ini kenapa kesurupan kayak gini? Dokter, coba ini, coba dikasih suntik lagi supaya agak tenang. Anda mengatakan tinggalkan Tuhan yang memiliki sifat mustahil. Saya balik nanya, apakah Tuhan Anda mustahil jadi upil? Tanya dulu. Jadi upil kayak mana? Apa keinginannya ingin jadi upil, Bang Juma? Lah,
Coba tunjukkan kepada saya Tuhan berkeinginan jadi malaikat. Itu kan cuma fitnahan Anda saja. Coba tunjukkan. Coba tunjukkan kemudian di mana Tuhan mau jadi malaikat. Di mana dalilnya? Itu kan kehendak Anda saja. Nafsu Anda saja. Mana dalilnya? Bukannya si Juma tadi bilang yang menampakkan diri kepada Abraham malaikat. Tadi kan sudah kubaca, dibacakan adik saya tadi. Dibacakan dalilnya tadi kan. Ada tadi dibacakan Kejadian 22 kan, nomor 11. Kata Abraham, "Ya Tuhan, ya Elohim." Jadi Abraham. Jika ada keinginan Tuhan dalam sesuatu hal yang ingin dia selamatkan, yang ingin dia lakukan di sana, dia akan bisa. Mustahil bagi dia bisa menjadi seperti itu. Baik. Ada orang tertidur. Ada orang tertidur di atas kapal laut. Ombak besar. Kalau dia tidak terbangun, orang ini bisa jatuh ke laut. Maka Tuhan ingin menolongnya. Tuhanmu datang dalam bentuk upil, menutupi lubang hidungnya. Napasnya tersendat, orang itu terbangun, selamatlah dia dari jatuh. Maka dia tidak jadi korban tenggelam di laut. Bisa Tuhanmu jadi kayak gitu, jadi upil untuk menyelamatkan orang tadi? Bisa? Maksudnya ngomong upil-upil apa sih Juma? Kata saudara tadi ini si Duha, Tuhannya bisa jadi apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhannya. Mau jadi upil. Gini Misalnya Juma. ada orang sabar. Kamu dari tadi Ada saya orang yang dengar sabar. Ada orang yang kena tunggu dulu. sembelit itu apa? Sembelit itu apa teman-teman? Dari tadi kamu ngomong ini diturunkan yang aja nih. tentang Tuhan. Ini diturunkan ya. Rasmi diturunkan. Tua rusak dia. Turun. Ya. Kejang-kejang Tua kau di rusak. sana Rasmi. Ada orang yang susah buang air besar itu penyakit apa namanya? Sembelit ya? Selulit. Ya. Karena Tuhan ingin menyelamatkan orang ini supaya tidak kena kanker usus, Tuhanmu jadi yang encer. Bisa ndak? Untuk menyelamatkan ini tadi. Kan nya mengeras tuh. Dia kena diare awalnya. Habis itu dia minum Kombantrin 2 papan. Nya mengeras kayak batu. Supaya dia selamat dari kanker usus, Tuhanmu menjelma menjadi encer. Bisa? Dengan mengadakan mukjizat-mukjizat itu jadi gitu Bang Juma. Tuhan ku bilang, tadi kau katakan tak ada yang mustahil. Kalau ada Tuhan memiliki sifat mustahil, tinggalkan. Berarti tidak mustahil Tuhanmu menjadi encer. Betul? Mencret dong. Mencret dong tuh Bang. Itu dia. Ada orang kelaparan di hutan, tidak ada makanan sama sekali. Karena Tuhanmu ingin menyelamatkan dia, Tuhanmu pura-pura datang, menjelma menjadi ayam hutan, supaya orang ini bisa melanjutkan hidupnya menjadi kelinci kah, menjadi kalau dia Kristen menjadi babi kah dia, supaya ada makanan buat hambanya ini. Tidak jadilah dia mati. Kayak gitu maksudmu? Mustahilnya tuh kayak gitu. Nggak ada yang mustahil kayak gitu. Ada satu hal yang mau saya tanyakan Bang Juma. Enggak, masalah ini gimana? Udah selesai. Tuhanmu bisa jadi upil, Tuhanmu bisa menjadi encret, Tuhanmu bisa jadi B2 gitu. Simpulkan dulu ini. Kalau manusianya seperti B2 Bang Juma, misalnya Juma itu seperti B2, pasti Tuhan akan menjadi seperti B2 seperti Juma juga, seperti itu. Tidak Bang, tidak. Kelompok babi juga butuh diselamatkan. Berarti Tuhanmu bisa menjadi kenapa jadi menertawakan dirimu sendiri? Harusnya saya yang tertawa. Harusnya saya yang tertawa, bukan ente. Jangan Anda menertawakan diri Anda. Nggak bagus. Nggak bagus. Jangan tertawakan diri Anda. Mohon berikan saya jawaban Bang Juma sesuai dengan data di kitab kamu juga Bang Juma. Itu jin itu seperti apa dia bagi Bang Juma? Dia ruh, dia Allah atau bagaimana? Atau dia malaikat seperti itu Bang Juma? Coba apa itu? Apa? Itu, yang apa yang Anda?
Gimana? Salah ikhtiar. Jibril itu seperti apa dia Jibril. bagimu? Jibril itu malaikat. Dia itu makhluk ruh. Oh. Iya, makhluk ruh, tapi suci ya. Bukan ruh yang datang kepada orang-orang yang berpikir Tuhan itu bisa jadi upil, bukan. Itu ruh jahat itu yang mengajarkan orang-orang itu berpikir kayak gitu tentang Tuhan. Oke. Jadi Iya. jadi yang meniup dalam apa namanya yang meniupkan ruh itu yang meniupkan di rahim Maryam itu ruh kan ruh Jibril itu Bang Juma. Apakah Iya. itu disuruh Allah? Kenapa? Apakah itu dia apa? Apakah iya dia disuruh Allah ataukah Allah sendiri yang membuat seperti itu Bang? Oh, dia menerima perintah dari Allah. Coba baca di surah Maryam ayat 19. Aku hanyalah utusan Tuhanmu yang memberikan kabar kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci dari rahimmu. Itu. Jadi dia adalah suruhan, dia adalah rasul, utusan Allah kepada Maryam. Oke. Jadi Iya. arti farjahan ini apa artinya Bang Juma? Farjahan itu. Farjahan itu, farja itu adalah alat reproduksi bagi Hawa. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Juma. Sepertinya saya udah mau turun ini. Soalnya saya mau jemput anak di sekolah juga. Kenapa? Anda lupa kalau Yesus keluar dari farjah atau Yesus lewat dubur? Ini saya tanya nih, saya serius. Itu kitab suci, Yesus Bang itu Juma. keluar dari farjah atau keluar dari dubur? Saya tanya dulu, Yang Bang. menyebut farjah dalam kitab suci itu suci Bang Juma. Ya, Iya, itu Anda suci. merasa menang dengan kata farja. Yesus keluar dari situ. Kalau suci, salah, atau Anda ingin mengatakan Yesus keluar dari dubur? Ya, pokoknya kalau ada Hah? Mana yang betul ini? Yang betul yang mana? Farja atau dubur? Mana yang betul? terserah Bang Juma. Pokoknya mungkin Dia mau framing itu Bang Zuma. Dia mau mengatakan di dalam Al-Quran kok ada kata-kata kayak gitu loh Bang. Bagaimana pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria? Ngapain? Membuat Maria hamil. Setelah hamil keluar lewat mana? Kutanya dulu Bang. Lewat farjah, lewat ini tuh atau ini tah? Jangan sampai ngedan ibunya keluarnya bukan di depan tapi di belakang. Waduh, celaka ini. Celaka. Hamil Maria ini siapa Bang Zuma? dalam kitab suci itu sangat suci Bang Juma. Percaya Udah ya nggak? Bang ya? Udah ya Bang? Ya sebenarnya kekuatan iblis itu sangatlah lemah. Lemah sekali. Sedikit aja kita berargumentasi sudah nangis iblisnya. Saya Lemah rasa kali. ini, Tipu daya saya setan rasa itu ini lemah sekali. temanya Lemah sekali. diganti aja Bang Juma. Hanya Suruh ganti tema itu. kelemahan daripada bisikan iblis itu diperkuat oleh orangnya sendiri. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Orang kafir itu membantu setan, ya, membantu setan untuk menyesatkan. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Oh mamae. Hanya di Ya. kitabmu yang ada al-jin, Sabar. ya. Al-Quran lagi dinaikkan mengatakan si Rasmi. iya, Lanjut, orang Bang. ini nggak ada ilmu dari dia, nggak ada. Cuma keluar-keluar aja. Nanti dia keluar mulutnya itu bahasa-bahasa nggak bagus. Jadi gini Bang, kitab suci saya mengatakan wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Itu Al-Quran saya mengatakan itu. Ya, bahwasanya di ayat lain juga dikatakan bahwasanya iblis itu penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta alam semesta. Itu dalam kitab suci Al-Quran. Nah, sebenarnya tipu daya muslihat iblis itu sangat lemah. Lemah sekali. Yang menguatkan itu adalah kalian Kristen, orang-orang kafir ini. Mau iblis itu datang, sembah manusia. Tapi kalau Anda gunakan akal, Anda tidak akan mau. Mau iblisnya datang membimbing Anda mengatakan Tuhan itu bisa jadi upil. Kalau Anda menggunakan akal, itu tidak akan terlontar dari mulut saudara. Tapi lagi-lagi Anda penolong setan untuk mendurhakai Tuhan. Maka Anda mengatakan, ya Tuhan itu bisa jadi upil. Oke. Tipu daya setan itu lemah sekali. Ya, waktu saya sedikit Bang Juma. Ya, silakan.
Di tempat saya sedikit lagi zuhur ya teman-teman. Ya. Maha kuasa tapi banyak yang mustahil baginya. Jadi ini Bang Juma, saya akan menyimpan hal itu. Mungkin ini bisa kita lanjutkan di lain waktu. Oke. 10 detik, Bang, 10 detik. Nah, silakan. Maha kuasa itu bisa nggak tidak kuasa? Mungkin menurut Bang Juma bisa, yang maha kuasa itu bisa jadi nggak maha kuasa nggak Bang Juma? Lah, tadi kenapa lari ke saya? Anda katakan Tuhan Anda bisa jadi upil, jadi kecoa, jadi babi, jadi manusia, jadi malaikat. Berarti yang maha kuasa, dengar, berarti Anda memaknai maha kuasa itu artinya bisa menjadi tidak maha kuasa. Buktinya, dia bisa jadi malaikat, bisa jadi apa saja, bisa jadi apa saja. Berarti yang maha kuasa ini bisa menjadi tidak maha kuasa. Sebab ketika yang maha kuasa ini Anda katakan bisa menjadi manusia, lihat Yesus. Yesus kesini, kau duduk depan saya sekarang. Ya. Kenapa Bang Suma? Yesus, kalau aku lemparkan kemudian batu sebesar ember kepala kau, pecah nggak kepala kau? Ya pecahlah Bang. Loh, berarti Tuhanmu yang maha kuasa bisa menjadi tidak maha kuasa. Oh gitu. Yesus, mau nggak kau lomba lari dengan saya? Ayo, cepat-cepatan kita lari. Mau nggak? Nah, nggak bisa dia lawan saya lomba lari, nggak bisa. Berarti Tuhanmu ketika dia menjadi bayi berkuasa ndak dia cebok sendiri? Bang, nah, jangan tertawakan diri abang lah. Yesus, Tuhanmu ketika menjadi bayi cebok dirinya saja tak sanggup, berarti yang maha kuasa berubah menjadi tidak maha kuasa. Itulah Tuhannya Kristen. Di mana ayatnya yang mengatakan dia cebok mampu Bang? Ada nggak? Nggak bisa. Saya tanya saudara, benar enggak Yesus itu pernah jadi bayi? Tentu saja itu. Pada saat dia bayi, dia bisa cebok sendiri. Ya. Jangan di meo, saya nggak cocok. Jangan di meo. Kenapa yang mute-kan kau? Roh Kudus itu, jawablah. Ya, begini. Kalau seandainya saya maha kuasa Bang Juma, kalau saya merubah diri saya menjadi seperti si Juma, kemahakuasaan saya hilang atau tidak Bang Juma? Jangan jadikan saya contoh. Tanya Yesus, Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak tidak maha kuasa atau tidak? Diam. Yohanes 5 nomor 30. Perkataan Yesus terlontar dari mulutnya. Aku Yesus tidak maha kuasa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo, apa itu? Apa itu? Pengakuan Yesus itu apa? Pengakuan Yesus itu apa? Jangan kau bawa lari ke saya Bang. Larikan aja ke Yesus. Yesus, bisakah kau berkuasa melakukan apapun? Dijawab langsung, dibayar tunai. Nehi merica ketum berjahe. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah selesai. Sini mau azan. Silakan dilanjutkan Dewan Guru yang lain. Makasih ya Bang Itiar, Anda sudah berdiskusi dengan baik. Sayangnya diskusinya cuma modal mulut, tidak pakai akal. Ya, saya katakan terima kasih semuanya. Ya, silakan dilanjut. Saya izin ibadah dulu sejenak. Makasih Bang Abu, barakallahu fiik. Lanjut semua sahabat-sahabat yang lain. Siap Guru. Tadi udah jelas itu jelas ya. Jadi apa yang dikatakan Yonasia tadi yang ngeyel tentang satu titik dan sama Bang Ikhtiar ini berarti Oten ini sama senjatanya mereka satu grup. Ketika Anda mengatakan maha kuasa satu titik ketidakmahakuasaan, bahkan Anda berarti mengakui dia bukan Tuhan gitu loh. Gitu itu ya. Dibalik sama Bang Zuma benar tadi ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau Anda mengakui bahwasannya Tuhan itu maha kuasa, siapa yang membuat sesuatu gitu tidak maha kuasa? Ya dia sendiri. Kalau dia bermanifestasi sebagai makhluk, jadi tidak maha kuasa. Seperti tadi
Ya, Masya Allah, ini jawaban yang cerdas sekali, Bang Zuma, Masya Allah. Ini dengan akal, bukan ini saja ya. Akal kita mencerna bagus, gitu ya, teman-teman sekalian. Ini kan Mungkin Bang Abu bisa jawab. Sebentar ikhtiar, kok katanya dari tadi kau mau turun tapi nggak turun-turun juga kau baik kan Cita kau. Penasaran pula Iya dia. Ustaz, dari tadi katanya mau Jawabannya turun. telak bener ini. Secara akal bagus. Oke. Karena Sabar, saya sapa dulu tuh Mama Fitro. Bang Ikhtiar sebentar. Mama- Karena begini, Anda patokan di Lukas 1 nomor 37 kan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, makanya timbul pertanyaan. Mustahil ini saya kasih pertanyaan gini loh. Karena sesuai data Lukas 1:37 itu kan kau tarik. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, kata mustahil yang ditangkap nih. Sekarang ditanya, mustahilkah Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih Tuhan daripada Tuhan? Mustahil nggak situ? Mustahil atau Gimana? tidak mustahil? Karena tidak ada mustahil bagi Tuhan, coba. Iya, kalau begini, berikan Jangan- saya jawaban ini. Ya, mustahil kan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, pertanyaannya, bermanifestasi menjadi seperti dirimu, kemahakuasaan saya nggak hilang. berbicara tentang, saya cuma tanya kata mustahil, Pak. Di dalam Lukas 1 nomor 37 itu yang kau tarik. Kan gitu, mustahil ini saya tanya. Mustahilkah Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih Tuhan daripada Tuhan? Mustahil tidak? Nah, Menciptakan Tuhan yang lebih tua daripada Tuhan, bagaimana ini cerita? loh kan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kan gitu Lukas 1:37 itu jangan kau lari di data itu kan, makanya ditarik kata mustahil. Ya, Nah, sekarang karena- tanya nih kata mustahil. Mustahilkah Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih Tuhan daripada Tuhan gitu loh? Mustahil tidak? Ya, jika Anda bertanya tentang keimanan kami dalam kekristenan, mungkin Anda akan tidak akan berterima. Ya. Loh, yang saya tanya mustahilnya ini. Oke, Begini, saya Pak, kerucutkan begini. ini. Saya perkecil. Begini, Pak. Saya perkecil, mungkin Bapak nggak ngerti. Mustahilkah Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa daripada Tuhan itu sendiri? Mustahil tidak? Begini, ya itu menyangkut suatu keimanan, Bang Santo. Loh iya, ini kan Lukas 1:37. Bertanyakan tentang keimanan kami dalam kekristenan, ya. Dalam keimanan kami dalam kekristenan mungkin daripada dia itu sendiri yang lebih maha mana kuasa. ada Tuhan Mustahil tidak? menciptakan Tuhan. Logika dari mana itu? Berarti kata mustahil di dalam Lukas 1:37 itu bohong. Ya, Berarti Tuhanmu logika- tidak, berarti Tuhanmu itu Baca tidak maha ayatnya, kuasa. Bang. Logika Karena dari dia mana tidak itu bisa Tuhan menciptakan Tuhan? Sekarang dia bisa nggak menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya? Bisa tidak? Ya di mana Bang ayatnya? Tuhan menciptakan Kan Tuhan. Bapak tadi mengatakan Tuhan itu juga bisa jadi apapun. Nah, sekarang saya tanya, mustahil bisakah Tuhan itu menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa daripada dirinya? Mustahil atau tidak? Bisa atau tidak? Ya logika dari mana itu Tuhan Ya menciptakan ampun. Tuhan? Di mana? Loh, Bapak sendiri yang mengatakan Tuhan itu bisa apapun. Bisa dia apapun, maha kuasa dia. Nah, sekarang saya tanya, bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa daripada dirinya? Bisa nggak dia itu? Mungkin begini Bang Santo aja. Lari kan? Tuhan Makanya cuma saya bisa katakan gitu loh. itu pertanyaan Bang Kalau Santo. di dalam Islam begini Pak, Ini aja penjelasannya yang gini. itu, Bang. Kalau di dalam Islam, sebentar. Kalau di dalam Al-Quran begini Pak. Laisa kamisli syai', Allah tidak menyerupai apapun. Allah tidak pernah setara dengan makhluk. Allah tidak bisa dideteksi oleh panca indera manusia. Jawabannya jawabannya nyambung. Di dalam Quran surat Al-Burd, sebentar. Di dalam Quran surat Al-Burd ayat 16, fa'alul lima yurid. Allah Maha berkuasa berbuat apa yang dikehendaki. Dia berkehendak bahwasannya apa? Itu nyambung. Dia berkehendak dirinya sang pencipta langit dan bumi ini tidak akan pernah setara dengan apapun. Laisa kamisli syai', Allah tidak menyerupai apapun. Allah tidak bisa dideteksi oleh panca indera manusia. Itu kehendaknya dia. Tetapi kalau ditarik Lukas 1 nomor 37 itu beda. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Setelah ditanya, mustahilkah atau bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat daripada Tuhan itu tersebut? Bisa tidak? Kalau dia tidak bisa, berarti Tuhanmu itu ada kata mustahil. Oh, mustahil dia menciptakan. Berarti ada sifat mustahil Tuhan. Mustahil Tuhan itu tidak maha kuasa karena dia maha kuasa. Ya mustahil dia itu tidak maha kuasa. Ngerti nggak? Ya. Tuhan itu Ya, maha jika besar. Bang Mustahil. menanyakan kepada Tuhan saya. itu maha besar. Mustahil dia maha kecil. Logikanya Ya, di mana jika- kok pakai lo? Jika Bang Santo menanyakan kepada saya
apakah Tuhan menciptakan Tuhan? Ya, itu saya akan rumit memberikan jawaban itu. Mungkin mudah. Tangan. Bang Santo boleh tanya Berarti sama Bang kamu Juma. itu rumit. Lu Itu akan firman mendapatkan Tuhan yang nggak masuk logik toh. Ya, karena Tuhan Firman menciptakan Tuhan itu kayak gitu. Katanya kamu tadi Tuhan itu bisa jadi apapun. Tetapi kamu berbalik, itu rumit. Loh, gimana ceritanya? Kamu mengatakan Tuhan itu bisa jadi apapun. Udah dijelaskan tadi udah. Kak, tunggu dulu. Anda tunggu dulu Pak gantian. Anda tadi mengatakan sesuai kebutuhan. Nah, sudah dijelaskan tadi sesuai kebutuhan. Misalnya nih babi nih menyelamatkan babi. Babi menyelamatkan babi. Apakah Tuhan mau jadi babi? Nah ini bingung Anda toh? Turunin aja karena dia jemput anak itu. Noten. Dipakai mereka semuanya ya teman-teman sekalian untuk sebetulnya menggiring opini. Cuman sebetulnya itu tadi kata Bang Zuma ya, itu dipatahkan dengan argumentasi mereka sendiri juga. Jadi misalkan saya berkuasa nggak ke Jakarta misalkan ya. Tapi saya sebetulnya bisa ke Jakarta, tapi saya nggak mau ke Jakarta. Ini sifat kemustahilan saya untuk ke Jakarta. Sebetulnya itu saya sudah simpel sebetulnya. Iya. Apalagi Tuhan gitu loh. Tuhan itu nggak boleh dinistakan. Laisa kami selisai tadi. Ya kan, nggak boleh kemahakuasaannya itu diberikan label seperti jadi encret tadi, seperti kecoa tadi, nggak boleh gitu loh, karena dia Tuhan tadi gitu loh, karena dia Tuhan tidak boleh dia berubah menjadi ketidak maha kuasa gitu, karena dia maha kuasa. Sebetulnya membatasi sesuatu kan mereka sendiri, ya kan, ya kan, Tuhan dia maha bisa kuat, ya kan Ustaz? Iya Nggak, betul. mustahil Tuhan maha lemah. Ya namanya dia maha kuat, mustahil dia lemah. Nah Nah, dia maha tadi. kuat kok. Assalamualaikum. Iya betul. Oke ya teman-teman Ustaz, saya juga ada urusan ini Ustaz. Iya. Udah Zuma, saya izin Saya pamit juga Ustaz. ya menyiapkan Nora, sholat saya juga ada zuhur. urusannya. Ya, Mungkin sama-sama, gitu Bang ya, Santo. Mbak Nora, Bunda Nora, makasih banyak. Ya, Barakallahu fikum. Ustadz Mari. Abu. Moga-moga assalamualaikum Izin warahmatullahi pamit. Ya Ustaz. Pamit dulu ya. Mau kemana Bang Santo nih? Salam Gazi, dari Aceh saya. ya Kak. Ya, Salam oke. dari Aceh. Iya, sama-sama. Gazi, selamat siang. Gazi. Aduh. Ex jealous. Ex jealous. Ex jealous. Halo. Ya, ex jealous, buka mute-nya dong. Allah Lagi Akbar. ngelek mungkin itu. Saya tadi yang mute kan. Anda kalau naik, tolong. Ya, izin dulu. Kalau naik itu jangan noise lah ya. Apalagi ada suara-suara musik. Karena mungkin ini di live kan di YouTube. Gitu loh. Ya, Umi selamat siang. Umi, yang baru saya naikkan. Allahu Akbar. Oh, yang saya naikkan ini semua jadi pada berhala ya. Masih sibuk. Ya kalau sibuk kenapa minta naik Umi? Enggak. Saya lagi masak nih, enggak minta naik. Saya lagi ikuti aja. Iya, tapi ada kiriman permintaan naik tadi. Oh, iya. Mohon maaf, Bu. Saya lagi Iya, masak. nggak apa-apa. Iya, oke, saya turunkan ya. Yuk. Iya. Yang naik tolong Kristen ya, biar enak kita diskusi di sini ya. Nih, si Yang- Black Sweet pula. Andi Winanto naik. Yang penting diturunkan. Naikkan Andi Winanto. Ya, Black Sweet sebentar Bang Jamuzi. Black Sweet, selamat siang. Black Sweet. Ya, assalamualaikum. Aduh, suaranya diapakan dulu lah. Suara soundcardnya tuh nggak enak didengar. Baguskan dulu. Ya, Bono Cikal.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak ada, cuma ini aja turunan aja Bunda. Aku cuma lihat. Oh iya. Aku Muslim. Oke. Ya ya Bang ya. Ya, Oke. maaf ya Bunda ya. Yo, Black Sweet. Black Sweet. Ya, assalamualaikum Nabi Muhammad. Assalamualaikum Nabi Muhammad. Apa kau? Agama apa kau ini? Agama apa kau? Saya Kristen. Kristen. Kau kecilkan dulu ekonya. Gimana? Ekonya kecilkan. Kau lagi di dalam WC atau di dalam peti mati kau nih? Aku lagi di dalam kuburan sama Nabi Muhammad. Bodat kau. Yesus kau aja jadi bangke itu cemana itu? Masa ada Tuhan taruh di dalam batu liang goa? Tuhan kau tuh di dalam goa tuh ngapain itu Pargoy? Tiba-tiba datang Maria Magdalena. Mayat Tuhanku, siapa yang curi? Tolong mayat Tuhanku. Kamplet. Mayat Tuhan kau aja dicuri kok. Nggak heran kau. Tuhan kau tuh hantu tuh, dia tahu kau. Bocong. Apa dia bilang tuh? Mau menghujat kau di sini, kau mati kau, aku buat kau di sini kau. Bang Jamuji di mute dulu. Scorpio, selamat siang. Kucluk turun lagi dia. Nabi Muhammad itu jelas manusia 100%, hakikatnya manusia. Lah Yesus katanya Tuhan. Kok Tuhan ada pula mayat jadi Tuhan? Ngawur kau. Diki, selamat siang. Katanya Diki. Allahu Akbar. Diki. Aduh, ini pada macet orang yang naik semua di sini. Diki, selamat siang. Diki. Gazi, tadi saya tegur tapi di mute. Gazi. Ya ampun. Apalah orang ini semua ini. Ya Allah ya Robi. Coba dulu yang penyembah Lucifer ya, yang suka dengan nonot Yesus, naiklah dulu Ya ampun. Kan turun dia lagi kan? Mati mak. Siapa nih? Coba kakak naikkan Mikana, kakak Nora. Mikana mencret sama saya tuh. Aku pernah naik dia ya? Bukan pernah naik, pernah saya diskusi sama dia, di kick terus. Kayak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Sabar Bun, sabar untuk menghadapi orang-orang ini. Gak bisa sabar Bang, kalau mereka sudah menghujat Bang. Kalau udah kurang ajar sama Nabi saya nggak mau saya sabar. Kristen yang di bawah minta jam permintaan aja kalau mau naik. Yang Kristen aja. Sabar. Bang Asri, kata sabar itu ditempatkan hanya untuk kepada keluarga saya. Ketika saya menghadapi anak-anak saya nakal, saya sabar. Menghadapi omongan tetangga, saya juga agak sabar. Tapi kalau tentang Nabi saya, kalau muncung mereka saja sudah banyak kali cintanya, saya nggak bisa sabar Bang Asri ya, maaf ya. Jangan ajarin saya untuk sabar Bang. Siap Bun. Ya, jangan ajarin saya untuk sabar. Saya orang yang tidak bisa sabar. Siap Bun. Aku nyimak di bawah. Doa Ibu. Oke. Kak Nora. Siap Bun. Doa Ya. Ibu naikkan Kak Nora. Nabi Isa itu Kristen ya bilang doa Ibu. Coba Kak Nora naikkan. Dia nggak ada bikin permintaan naik Bang. Maduko, sebentar saya sapa dulu nih. Madukoro. Madukoro. Allahu Akbar.
Ini kenapa sih yang naik ini pada jadi apa? L. Ya Allah. Halo. Kalau jadi berhala sih. Pada jadi berhala ini. Yang Nggak tahu, mereka pikir di sini ada sesembahan mereka pula. Pala saya kalau kayak gitu. Iya. Madukoro, kalau Anda tidak menjawab, saya turunkan lagi ya. Pakai remote mungkin dia baru bicara. Madukoro diturunkan aja host, nggak bisa aku turunkan. Nadahau, selamat siang. Nadahau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang? Muslim, alhamdulillah Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan bang. Tolong yang naik Kristen ya. Ya ada. Ya ada yang mau disampaikan. Ya. Itu tentukan itu kalau ada mau jadi itu tendang salto aja, Mbak Dora. Oh siap bang. Kasih tendang salto aja, tendang bolak balik dia biar dia rasakan. Tampar aja Mbak Dora. Usah segan-segan, kita Muslim ini harus tegas. Ya, Nggak saya harus tampar dengan lembek. nanti tamparan cium kudus bang. Tenang aja bang. Kak, Sambil kita tunggu Bunda kita ya lagi sholat ya. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Bang Nada, noise ya, ada suara angin. Yans apa ini? Yans God. Good. Selamat siang. Yans. Allahu Akbar. Yans. Bang Nada di mute aja Bang Nada, ada suara noise. Yans. Allah. Padahal terbuka loh mute-nya. Ini mau ngomong aja kok susah kali. Inilah kalau Oten itu bertanya aja udah susah mah. Bunda. Itulah. Yans, kau mau ngomong atau mau jadi berhala di atas saya turunkan ya? Maaf ya. Pala aku. Kirim permintaan naik, dikonfirmasi tidak ada mau bicara, cuman nanya. Itu nada how. Itu Islam bang. Oh iya. Itu Pak Turiman noise, Pak Turiman. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gemetaran Bunda, pendeta undang dulu. Pendeta mana yang berani naik ke sini? Ya, selamat siang The Jambak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Iya, mau Bang, nanya Muslim. sama Kak Nora nih, boleh nggak? Anda Islam? Iya. Ya, menanya apa? Saya bikin PT tentang Pak Bom Bom. Itu yang pas debat sama Kak Nora itu kan Bom Bom mencret itu. Sekarang udah sehat apa belum? Bang, tanyalah bininya. Kau tanyalah. Aku kan istrinya Yesus. Mana bisa tuh lagi nerangkan. Gini Kak Nora, pas Kak Nora kan nanya gini, setelah Abraham ada, dia sudah ada katanya. Tapi Kak Nora kan baca setelah itu kan Yohanes ada tuh. 8. Yang Tuhan yang lempar batu itu menghilang katanya. Kocak banget itu Kak. Iya, dia tidak mau jawab. Dia bilang perempuan otaknya setengah. Oh, langsung Membodak gitu. Iya. Yaudah, Kak, makasih ya. Kau, iya. Thank you sama-sama The Ya, Jamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. B dan Ko, nih B2 dan Ko. Beko, selamat siang. Halo Beko, B dan Ko. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang Bang. Agama apa Bang? Ya, langsung nanya agama di sini ya.
Ya, ini room diskusi bang, bukan room pargoy. Kalau abang mau ke room pargoy silakan bang. Abang tukar dulu duit abang, beli koin, ya kan. Baru kalau ada jembul-jembulan belakangan, nah itu bisa abang sawer. Di sini room diskusi bang. Mbak Lucifer siapa? Loh, abang agama apa dulu? Saya agama Kristen. Siapa yang bikin? Bang, kalau yang namanya ranah diskusi bang, kita harus membuat satu tema. Ya, Nah, siapa tema itu yang bikin akan ngomongnya siapa? didiskusikan. Ini bukan tema, ini menyimpulkan. Tidak, ini tema. Kristen memang menyembah Lucifer. Ina. Jadi masalahnya apa sama abang bang? Kau mau kenapa masalahnya? Saya sebagai orang Kristen, saya Waalaikumsalam. tersinggung. Ya sebentar dulu. Loh, ya udah. Anda bantah saja. Kira-kira Anda menyembah Lucifer apa enggak gitu loh. Bunda, liatin Bunda, saya kasih vicamnya Bunda. Enggak, biarin aja dulu. Anda sudah Sebentar. menyimpulkan saya Jangan ada dulu menyembah yang Lucifer. masuk. Sebentar bang. Kenapa bang? Kamu menyembah Lucifer apa enggak? Kalian yang sudah menyimpulkan di situ bahwa orang Kristen menyembah Lucifer. Loh, sekarang saya bertanya. Bintang Timur itu siapa, Bang Beko? Sama kayak si Juma brengsek juga keren. Mana Zulkifli itu? Dia lagi berhadapan dengan Bisa kejar Tuhannya manusia. Yesus. Diam, kau banyak kali cerita kau. Bang Bengko, Kau ngapain seperti kau apa lah naik pangkat sini? kau? Apalah kau ini? Kristen itu Sebentar dulu, sebentar yang lain dulu di mute. Sebentar yang lain dulu di mute. Kau kenapa kau? Mau apa kau? Apa kau? Mau tantang kau? Buka open Kamu cam bilang kau. di situ Open cam kau. Kristen menyembah. Open cam Inilah kau. kualitas Open cam orang kau. Islam. Banyak kali kau. Open Inilah cam kualitas kau. orang Islam. Banyak kali open Mengatakan open cam kau. bahwa Open cam agama kau. yang diakui di Indonesia. Banyak kali cerita kau open cam lah kau. Penyembah Lucifer kau. Banyak kali cerita kau. Open cam kau. Moncong kau tuh. Open cam Orang kau. Islam mengatakan Banyak bahwa kali Kristen cerita kau. menyembah Open cam kau. Lucifer. Salah satu Kau punya salah satunya kau Nora, Lucifernya. Juma. Ini terkonfirmasi saat ini dengan status mereka. Ini banyak kali cerita kau. Open cam kau di sini kau sama saya kau. Kau mau lawyer kayak mau pengacara mau buntut apa kau masih presiden pun kau tidak takut saya. Di mana ada undang-undangnya melarang untuk berdiskusi soal agama? Banyak cerita kau. Kutu kipret kau. Kami pula mau kau lawan. Open cam kau, berani kau, ku jambak kau lagi. Open cam kau ya. Yang lain jangan dulu masuk, biar jangan kita timba-tindih suara. Open cam kau, ku tantang kau. Jadi Open umat cam Islam kau. biar tahu Open cam kelakuan kau. daripada Nora, Juma, Kenapa saya? Zulkifli dan Kenapa? kawan-kawannya Open cam kau. di room mereka BGT, dari kemarin open mengatakan cam kau. bahwa Kristen Open penyembah kau. Lucifer. Open cam. Memang Ini nyembah sudah Lucifer terkonfirmasi dari status mereka hari ini. Iya. Jadi Ya. kepada pemerintah, kepada Bareskrim, kepada Bareskrim, Kementerian Agama Bareskrim. yang akan kami Ayo. tembuskan video mereka ini dan video Juma dari Tembuskan. kemarin supaya Tembuskan. manusia-manusia ini ditindak. Ini Tembuskan sudah open cam termasuk kau. penistaan agama. Bibir kau, open cam kau. Penistaan Tantang agama. kau sini. Mereka Open cam dari kau, kemarin tantang mengatakan, kau. Zulkifli Tantang kau, mengatakan open cam kau. bahwa Kristen Mute-kan menyembah dia, host. Lucifer. Mute-kan dia, host. Open cam kau. Saya kasih tahu Akun open dengan cam kau. namanya Nora Aritonang. Ya. Open cam kau. Lapor saya. Kristen Kenapa penyembah kau? Lucifer. Lapor Dalam saya. diskusi cepat mereka, kau. mereka Kau lapor saya. Kau open cam kau. Berani kau open cam. ada Coba aku tengok dulu aja kau. dasar atau keahlian Kau mereka berani untuk open cam kau. mengatakan itu. Mereka Open cam kau. Kutantang kau. Banyak mengaku lagi kau. seperti Longgar. ahli dalam Kalau Kristen. kamu tidak menyembah Lucifer, lalu kau nyembah apa? Mereka ini, Kau mereka ini menyembah bertanya apa? kepada LI tentang masuk ayat-ayat di Kamu menyembah apa? Makhluk yang datang Bukan mengaku bintang mendiskusikan, timur terus itu menyimpulkan. apa? Jadi yang kepada mengaku bintang Bareskrim timur apa? Yang mengaku bintang timur itu apa? agama supaya menindak Enggak, manusia kutanya ini. dulu, kutanya dulu, demikianlah. jangan sampai kamu dipermalukan. Bintang timur apa? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Helal bin Zakar itu disebut bintang timur itu apa? Kutanya kau dulu. Sebelum kita ketemu di meja hijau, sekarang perkuat bekalmu tentang bintang Nanti timur. kamu sampaikan aja, kamu jelaskan itu Zulkifli di depan Dan penyidik. kalaupun, Bung, ya kalau gitu kau- aja. Kamu kalau udah kau saya mau- incar dari kalau kemarin. kau Tenang aja mau kamu. ngancam-ngancam Nanti kamu gitu. terima tagih-tagihanmu.
Kalau kau mau Jadi apa ngancam-ngancam hasil yang kayak kamu sampaikan itu? begitu, kamu siapkan aja filemu, kita ketemu. Kita ketemu Ya, di bawa meja hijau. Karena saksi tidak ahlimu, ada orang nanti yang takut dan tidak ada orang yang gentar sama kamu. saksi ahli terhadap Tidak ada orang yang takut sama kamu, penyembah bintang nanti orang Kristen timur. bawa ahli, saksi Silakan ahli, mau ahli yang masak, menerjemahkan ahli perkataanmu. kandungan, Nah, jadi nggak usah ahli minuman, ahli tua. dari Silakan kau hadirkan semua ahli-ahlimu. kamu menghujat Ahli orang tua, Kristen. ahli alkohol, ahli apa lagi? Ahli bintang timur. Kau bawa semuanya satu karung, karunin. nanti di depan Ya. penyidik ya. Silakan. Dan kau juga kalau ternyata terbukti kau tidak menyembah Tuhan, gimana? Kau harus buktikan bahwa kau menyembah Nanti Tuhan. kamu buktikan aja. Ada 5 Iya. agama diakui di Indonesia ini. Iya, betul. Dan tidak ada satupun agama yang dibolehkan menyembah bintang timur kan? Lucifer kan? Gak ada kan? Kamu yang menyimpulkan itu. Kristen menyembah Bibelmu, Lucifer. Bibelmu Kamu yang mengatakan menyimpulkan. itu. Bibelmu yang mengatakan itu. Helal bin Zakar itu Kamu bintang bukan timur. Helal bin Zakar itu bintang timur. Yesus ada nggak pernah mengaku bintang timur ketika Udahlah, penginjilan? Ada nggak? Zulkifli. Kalau sudah ngapain kau kesini? Saya tinggal tunggu Congormu itu kamu panggilan. panggilkan ya. Oke, Zulkifli ya. Bye-bye, Zulkifli. Saya tunggu panggilan. Kalau tidak ada, sini mulutmu, ku kencingin. Dipikir cuman kau yang punya ahli gitu. Cuman kau yang punya ahli. Kalau kau punya ahli yang betul, bawa kelai supaya ahlimu itu membetulkan kembali terjemahan-terjemahan yang Islami di situ, tuyul. Kalau kau punya ahli yang betul, kau suruh selidiki teos kenapa jadi Allah, tuyul. Jangan kau pancing-pancing kita ya. Jangan kau ancam-ancam kita ya. Ya, Paulus kau bangkitkan atau bintang timur kau suruh datang. Saya tidak takut. Apalagi kalau cuman kayak gitu-gitu aja. Woi, dari sejak saya ada di sosmed, itu laporan sudah menumpuk. Sudah menumpuk laporan itu dari kalian. Sikit-sikit lapor, sikit-sikit lapor. Ada nggak panggilannya? Sabar, kau tunggu tagih-tagihanmu. Tagihan-tagihan, tidak ada yang bisa kau takut-takuti di sini. Bulu pantatku tidak goyang, kau takut-takuti, ngerti kau? Justru ku tunggu, justru ku tunggu, justru ku tunggu. Nanti kita sidang, kita buktikan. Kita buktikan di situ. Nggak usah kau keluar-keluar di sini. Nggak ada yang takut sama kamu, nggak ada yang segan samamu, nggak ada. Saya sudah diajak untuk menjadi, agama saya mengajak saya untuk jihad. Ngapain saya takut? Nggak ada. Jangan kau hibur diri di sini. Ya, kau siapkan ahli masak, ahli cuci, ahli sapu, apalagi ahli cat, ahli potong besi. Kau susun mereka untuk hadirkan saya di sana. Oke? Jadi nggak usah kau takut-takuti anak-anak saya di sini. Nggak ada kami takut sama kalian, nggak ada. Anak-anak saya sudah terlatih semua. Frustasi kau kan? Sok-sok ahli hukum, sok-sok pengacara. GP. Ilmu kepala kosong. Nah, ini dia nih. Ahli, Iya, ahli nujum. Rizik Sihab lebih dari kamu itu dulu. Nggak urus, Tapi kayak kau itu seniornya. Udah saya urus, LP masuk. Ora urus. Kau mau berhasil memenjarakan saya, nggak urus. Kau bunuh saya pun saya nggak urus. Apalagi cuman kau penjarakan. Joget saya, joget sana, joget sini. Keluar dari penjara ku gaungkan lagi kau nyembah bintang timur. Keluar dari penjara aku keluarkan lagi kau penyembah bintang timur. Selesai perkara. Aku masuk penjara, anak-anakku masih banyak di luar. Mereka juga akan menggaungkan dan seluruh umat Islam akan menggaungkan kalian penyembah bintang timur, Helal bin Zakar. Siapkan penjara banyak. Bawa umat Islam semua masuk ke dalam. Macam Indonesia ini aja punyamu. Macam seluruh polisi itu punya kau.
nenek lu kiper, macam orang Kristen aja yang pengacara. Ini mata saya, nih mata saya kok isap. Nggak ada yang takut sama ku bilang. Kau hentikan saya, kau bunuh saya sekalipun, anak-anakku terus akan berjuang. Percuma kalau kan. Tapi kalau kau mau coba-coba dengan Bang Suma, silahkan. Hati-hati, Anda tendang bola ke saya, aku tangkap bolanya, saya tendang balik pasti. Begitu kena gigimu, rontok semuanya. Malu kau nanti ku buat. Gitu aja ya teman-teman. Kalau ada yang ngancam-ngancam kayak begitu, suruh dia, seret dia langsung pergi ke kemana dia harus melapor, ke RT, Posyandu, di mana, di salon kecantikan atau di mana mereka mau melapor, silakan aja. Kita adu data nanti di sana. Kita adu data. Kita juga ada ahli, ya. Kita adu data. Betulkah mereka mengambil kitabnya orang Yahudi, di mana di kitab Yahudi yang dimaksud dengan bintang timur itu adalah semakna dengan Lucifer. Ada yang bisa menunjukkan di sini versi KJP? Ada pasti. Ada yang bisa menunjukkan di tafsir Sabda Alkitab tafsir Yesaya 14:12? Ada pasti. Di situ orang Kristen sendiri yang menuliskan bahwasanya Helal bin Sakar itu identik dengan iblis. Ada yang bisa buka kamera di sini? Ada, Bang? Ada yang bisa buka kamera? Ada Bang, bentar ya Bang. Ya, makasih. Supaya materi ini dihilangkan oleh mereka sebelum kita jadikan sebagai dasar pijakan nanti di persidangan. Mantap. Ayo buka Bang, tafsir Alkitab Yesaya 14:12. Gak usah gitu-gitulah. Emang lu pikir cuman kamu praktisi hukum sendiri di dunia ini? Ayo Bang, bisa buka kameranya Bang? Udah 2 kali tuh Gurunda diancam-ancam saya. Saya sudah banyak kali pun. Tapi gitu aja bolak-balik, Dia suruh bilang kirim KTP kamu ke sini, saya bilang kau mau pinjam pinjolat gimana? Sosok ini loh, sosok ngerti hukum. Kemarin gue nanya dia masalah pasal-pasal nggak ngerti. Dasar kucluk lo, laporan bukan di sini, laporan tuh di kantor polisi. Ada aja tuh. Naikin lagi deh itu, ada nggak? Gue mau debat sama dia. Masih ada nggak dia di bawah? Pengacara itu ya Bang. Besarin. Lawyer itu ya. Besarin Dinda menguji dulu. Siapa? Sarnuji. Dibesarin. Iya Bang. Sudah. Buka kamera, dibesarin, klik di Google, itu adalah karya mereka sendiri. Klik di sana Alkitab Sabda tafsir Yesaya 14:12. Ini sahabat kita dari Timur Tengah juga ternyata. Enggak, ini dari Aceh Bang. Cuma ada Aceh. dan Arab juga, Yaman, Arab. Oh Yaman. Orang Aceh rupanya. Sama-sama orang Aceh nih. Orang Yaman berarti. Gimana Bang? Iya Bang, kami di barisan Bang Juma pokoknya Bang. Iya. Ya, Saya juga ada Yamannya Bang, tapi calon mertua. Tapi Bang Zuma bisa Bang Zuma nanti kirim WA Bang Zuma ke saya nanti melalui TikTok. Boleh. Ada sama Bang Handi. Ayo Bang, diketik Bang, diketik. Siapa? Tafsir Yesaya 14:12. Cara ketiknya pun nggak tahu nih. Yesaya 14:12. Di situ diterangkan
beberapa penafsir beranggapan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya mengacu kepada Raja Babel, tetapi juga berisi acuan yang terselubung kepada iblis. Kurang paham bang bagian gede-gede itu. Oh, nggak paham ya? Sama kita berarti. Ya bro. Udah, apa-apa, lain kali aja, nggak masalah, nanti aja. Nanti kalau kita sudah diundang di persidangannya yang Bapak yang tadi, yang punya Indonesia setengah, baru kita tampilkan data-data itu. Nggak ada, Bapak itu cuma ngomong-ngomong aja. Oke, terima kasih. Dilanjut. Mana Ukti Nora tadi, Dinda Nora tadi kemana? Turun ya? Nggak turun tadi bang. Kena dia kayaknya kena, Bunda. Oh iya, sip. Oke, dilanjut dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Ya, yang ada oten-oten yang di bawah mau naik silakan naik. Mau bertanya sama Gurunda atau Bang Handi ada. Silakan ajukan permintaan. We are itu Muslim ya? We are. Ya, iya Kak Nora, saya Muslim. Jadi aku teman lamanya Bang Handi Celebes. Jadi aku punya akun Sultan Al-Fatih. Aku berteman sama Bang Juma sama Bang Handi Celebes. Iya. Besti ya, besti terdekat lah. Iya. Bang Zuma orang mana Kak Nora? Kak Nora? Sulawesi. Oh, Sulawesi. Iya. Bagus, aku setiap malam ikutin room ini. Jadi kalau misal aku mau tidur, dengerin Bang Juma sampai ketiduran itu. Ya, saya suka juga sama Bang Juma. Bahasanya kan. Zuma emangnya minta data apa tadi? Biasa. Saya berapa? Bintang timur, tentang bintang timur, Mbak. Kan Nora, tentang bintang timur itu. Bintang timur yang jatuh dari langit. Wahai putra fajar. Itu ya. Iya benar. Dengan tafsirnya. Oh. Itu bintang timur itu nama penginapan. Bintang timur ya. Apa Bang Andi? Kenapa nama penginapan? Ada juga nama bus bintang timur. Bang Adi. Kalau kami bintang utara, Bang Andi, Medan. Masih ingat nggak dulu Bang, yang kita debat sama orang Kristen di rumahnya Bang Gema Islam, yang katanya orang Kristen nanti Yesus akan turun dan akan membunuh babi. Terus kita bilang, loh berarti masuk perbankin dong. Aku sampai sekarang masih ingat itu. Mana itu tadi pengacara itu? Mana dia? Sudah berapa kali mah diancam saya itu Bang Andi. Udah nggak ada lagi Bang Andi. Dia suruh takut Bang. Dia suruh saya kirim KTP. Saya bilang, kau mau apa KTP ku? Kau mau pinjam pinjol? Nanti kalau habis orang diancam, nanti orang tuanya diancam. Iya lah.
Kata dia, Aku yakin Bapak, dia nanti Rai nanti diancam orang tuanya. Ancamannya begini, orang tuanya diusir karena dia mau jual rumah. Dasar kucuk, ngancam-ngancam. Aku yakin ini bang, dia main slot itu kan, jadi Habis banyak dia. kalah, mau ambil pinjol, pinjam KTP. Dikit-dikit ngancam. Padahal orang kalau kita diskusi itu berdasarkan data. Ya kalau kau mau ngancam ya lu ancam aja ya LAI yang salah terjemah. Dasar kucluk. Lama-lama ku isap nanti tuh paru-parunya tuh. Aku bunuh-bunnya aja Bang Handi. Kalau bunuh-bunuhnya males ah. Ada bintang timurnya. Gua enggak bang, gua ambil rokoknya aja bang, gua isap. Aku cek kodamnya Pak Andi, aku cek kodamnya. Ada aja tuh orang. Dikit-dikit ngancam. Gak ada kurang kerjaan apa? Iya, kurang kerjaan. Itu hanya dua video aja postingannya itu. Cewek lagi yang diposting. Postingannya itu. Cewek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, ada mau disampaikan bang? Silakan. Tidak bang, itu mah ini lu support aja. Oh ya, izin bang ya, kita menekan Kristen dulu ya bang. Kalian semua. Ya, makasih bang. Ya, terima kasih bang ya semuanya. Ya. Assalamualaikum. Sedikit-dikit ngancam. Jangan-jangan dia ke pasar ngancam orang semua tuh. Ngancam kok dikit-dikit. Jangan ngancam aja. Net ngancam terus. Mana dia yang anak durhaka nih? Yang anak durhaka sebenarnya itu pakai logo-logo pengacara lagi. Nakut-nakutin. Emang lu pikir kita takut apa? Bang Adi masih ingat kan aku bang, yang Sultan Al-Fatih? Masih ingat bang? Yang aku di IT itu bang, nanti butuh apapun aku support bang. Siap bang. Apa sih nama masuk pengacaranya dia? Apa sih nama? Tanya kalau Pak itu tanya tuh pengacaranya tuh. Waktu nyidangkan Yesus itu pakai hukum apa gitu loh. Asal ya kalau kemarin saya tanya kan Yahudi itu berencana punya niat jahat untuk ya ada menstrianya gitu ya, ada niat ingin membunuh Yesus. Diperalatlah Yudas sama tentara Romawi sebagai algojo. Ini jelas ini ada motif nih. Itu bisa dibuktikan gitu loh. Terus kemudian ya masuk pasal berapa kemarin saya tanya, bro, kalau pasal pembunuhan berencana berapa? Kakak ngerti 340. Gue bilang lu pengacara apa bukan sih? Gue bilang lu dasar kuciluk 340 dia nggak ngerti. Nah terus saya bilang gini, itu kan terjadi pembunuhan Tuhanmu tuh. Aku diem aja gitu loh. Kami ini bersalah, lu ancam. Jelas tentara Romawi terlibat pembunuhan Tuhanmu. Yudas yang pengkhianat, Yahudi sebagai otak pelakunya. Kenapa lu nggak laporin ke polisi, ke polisi internasional, mahkamah internasional gitu loh? Kenapa lu nggak laporin? Kenapa kami yang lu laporin? Orang kita diskusi pakai data kok. Lu salah orang. Endingnya apa? Kabur gitu loh. Terusin itu ada si Laban mungkin kliennya kali ini. Selamat siang Lakban. Ya, Mas Yang, apa tadi? Apa masalah itu? Oh itu ada teman kalian mungkin yang ngancam-ngancam. Ngancam gara-gara apa?
Kenapa? Gara-gara tema. Tema. Dia nggak tahu temanya kalau kan- ini room diskusi. Dia pikir ini room Pargoy. Temanya kan Kristen penyembah Lucifer, dia panas dia. Panas. Oh, terus ngancam itu. Ya, ngancam, laporin aja, nggak takut kami Muslim kok nggak pernah takut. Tambah kalian kejang-kejang, tambah kita berbuat loh. Kalau mau ngancam kayak gitu. Gimana lah bang? Apa itu? Gimana bang? Diskusi ini ada temanya nih Kristen penyembah Lucifer. Kristen Penyembah Lucifer. Kristen pengikut Kristus penyembah Lucifer. Berarti Kristus Lucifer begitu. Iya, Kristen penyembah Lucifer. Kristen Tuhannya Lucifer gitu mungkin maksudnya ya, benar Nora. Kristen menyembah Lucifer. Oh ya. Kristen artinya Menyembah pengikut Lucifer. Kristus. Karena Yesus itu adalah Lucifer. Kristen artinya pengikut Kristus. Apa lakoni laban? Betul itu ya? Pengikut Kristus. Kristen kalian menyembah pengikut Yesus Lucifer. ini ternyata menyembah bukan Yesus tetapi menyembah Lucifer gitu loh. Kristen pengikut Kristus. Bang Handi lanjut Bang Handi. Ya kan? Bukan itu arti Kristen. Karesteng penyembah Lucifer itu maksudnya. Karesteng itu penyembah saya. Lucifer. Arti Kristen Bukan ini Yesus. apa kan gitu. Tuhan Oh itu penyembah Lucifer. Begini deh Laban. bukan penyembah Yesus. Laban. Begini deh Laban. Biar masuk dulu ke otakmu. Kristen ini kan adalah pengikut Yesus. Betul? Pengikut Kristus. Ya Kristus itu merujuk kepada Yesus apa bukan? Biar tahu aku. Bisa jadi enggak. Oh, jadi Kristus ini ada beda. Ada Yesus Kristus, ada Kristus, beda lagi. Bisa Tuhan juga bisa Kristus, kan juru selamat. Tuhan yang satu itu bisa. Pertanyaan saya, Kristen ini pengikut Yesus atau bukan? Kristen, kalau Kristen ditulis berarti pengikut Kristus kan gitu. Iya itu Yesus bukan? Kalau di Kristus. ini ya Markus 9:41. Aduh. Ini Yesus ini yuk. Lanjut Bang Handi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Bukan itu tuh judulnya. Yesus. Ini judulnya, ya. Lo ngerti nggak siapa bintang timur, bro? Bintang timur. Ngerti? Siapa bintang timur itu? Timur itu di Wahyu itu dikonotasikan ke Yesus. Yesus. Kalau di Yesaya 14:12 bintang timur itu siapa? Kalau di Yesaya itu bintang timurnya dikonotasikan ke Raja Babel. Nenek moyang kiper, baca dulu. Raja Babel itu kan yang jatuh. Bukan. Bacain Nora. Yesaya 14:12. Yang jatuh dari langit. Oke Bang Handi. Bintang timur jatuh dari langit siapa tuh ya? Yang memecahkan bangsa-bangsa tuh. Biasanya. Kan Raja Babel. Raja Babel dari langit. Wah. Kok ini aku raja baca dari ya. langit sih? Wah. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Elel bin Zakar. Itu siapa? Lucifer, bro.
Jatuh dari langit itu. Itu kok jahat itu. Bahkan kalau di ayatnya itu penganiaya segala bangsa. Gitu, yang itu dicampakkan ke tanah. TB-nya doang agak diperhalus. Ya, tapi cerita kalau di itu kan MLT-nya Babel. pelumpuh bangsa-bangsa, penakluk bangsa-bangsa gitu loh. Jadi bintang timur itu, gitu ya, itu jahat. Lucifer mengajari orang yang nggak bener gitu loh. Masa ada raja dari langit? Gimana sih lu, Raja Babel kok dari langit? Lu kadang-kadang Baca aja lah dari ayat satunya. Ayat 1 lagi nggak nyambung, coba aja. Masa gak nyambung ayat 1? Terus kedua, kalau memang Yesus kan bintang timur tuh. Nah, kalau Yesus bintang timur maksudnya apa, Bro? Coba, kalau jadi Wahyu 22:16. Bintang timur ya diberatkan dia ya. Bintang timur itu kan bintang fajar ya kan, sebelum matahari terbit dia sudah muncul itu biasanya. Itu diumpamakan seperti itu. Jadi bintang timur menurut kamu baik gitu? Ya baik lah itu kan. Itu dipecahkan dari langit kok baik, turun dari langit. Ya Raja Babel ya seperti itu. Kok Raja Babel dari langit? Gimana sih lo? Wahyunya saya bacakan ya Bang Handi. Iya. Wahyu. Oke, Wahyu ya. Nih, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yesaya 14, maka engkau akan mendengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Nah, itu jelas itu. Jadi bintang timur itu bukan Yesus. Yesus. Kok Yesus Raja Babel? Apa hubungannya lagi coba? Di Yesaya Raja Babel. Emang ada berapa bintang timur? Banyak mah. Oh, banyak bintang timur. Si Andi pun bisa bintang timur ini dari timur. Lu kadang-kadang ya kalau ngomong ya bintang timur dibanyakin. Kan biar cantik. Bintang timur itu cuma satu. Yaitu apa? Membuat bintang timur itu membuat kerusuhan di muka bumi, memecahkan bangsa-bangsa. Gitu loh. Satu Raja Babel, satu Yesus. Kita ada aja kau ini, Bro. Coba baca ayat 4-nya, ayat 14, ayat 4. Raja Babel itu. Jadi Raja Babel itu dari langit. Iya, jatuh dari langit, Raja Babel jatuh dari langit. Itulah dituliskan. Kalau Anda memaknai seperti itu dari langit, ya silakan. Ya udah, gue ikutin deh. Jadi Raja Babel itu diciptakan di langit, baru turun ke bumi gitu, membuat kerusuhan, membuat kerusakan, Ya. gitu. Kalau jawabannya Yesus, Anda telah menjawabnya. Itu jawaban Yesus itu. Jadi Yesus itu bintang timur jatuh dari langit gitu. Kamu telah menjawabnya. Nah, itu pasti Yesus menjawab. Yesus jatuh dari langit, bukannya Yesus keluar dari rahim Maria. Gak ada Yesus di sini, bro. Kau nggak ada-adain aja. Gak usah lama sama saya. Di Wahyu siapa? Udah jelas dibuat. Wahyu 22 siapa? Raja Babel. Nah, Wahyu Yesus. Hubungannya dengan Raja Babel kan gitu. Wahyu Yesus. Wahyu Yesus. Yesaya siapa? Yesaya 14. Raja Babel. Yakin? Sama bintang timur. Oke. Kan udah jadi ada Raja ini Babel itu, dengerin dulu. Raja Babel itu manusia ya? Manusia. Ya, ya. Oke, berarti Raja Babel itu berasal dari atas, dari langit, baru jatuh ke bumi gitu. Tidak punya orang tua, dia dilahirkan. Kamu sudah menjawabnya. Bagaimana ceritanya ada manusia dari langit nggak melalui orang tua? Ada aja kau. Kamu sudah menjawabnya. Ini bukan manusia bintang timur ini, bro. Ini itu disandarkan kepada
bukan orang, tapi makhluk halus. Nih saya baca ya, wah engkau jatuh, yang sudah jatuh dari langit coy. Masa ada orang jatuh dari langit? Ban, lu ada kadang-kadang deh. Gua kasihan sama lu Ban, jujurlah. Itu juga kitabnya orang Yesaya gitu loh. Yang duluan ada bintang timurnya itu Yesaya. Wahyu mah belakangan. Kalau diskusi tuh, Man, jujur, nggak usah Raja Babel. Bagaimana ceritanya seorang raja dari langit? Itu udah Babel itu tertulis, apa lagi? Jadi dia tidak melalui. Jadi ini raja itu tidak pernah dikandung ibunya. Tiba-tiba jatuh aja dari langit. Ini kutunjukin ya Babelnya nih. Biar semua tahu. Jadi ya kita ikuti ya. Raja Babel itu untuk ini kutunjuk nih. Ya silakan. Babel. Ya. Babel. B-A-B-E-E-L Babel. Raja Babel. Jadi Raja Babel sama ya, oke ikutin. Jadi Raja Babel itu sama gelarnya dengan Yesus ya. Yesus bintang timur, Raja Babel bintang timur, gitu. Ya. Nah, itu katanya itulah itu. Yesus bintang timur. Nah, gue ikutin lu. Raja Babel bintang timur. Berarti bersaing dia. Dua-duanya bintang timur. Ada yang istimewa di sini sebenarnya. Aduh, ada aja kau, Ban. 13, 14. Abang Ardiles. Ardi Celebes. Apa sih, diam dulu kok. Menurut abang bintang timur itu apa? Bang Handi, diam dulu Kang. Jokowi, kok diam? Lu diam. Gak usah serius-serius sekali. Tanya. Jadi Yesus bintang timur, Raja Babel bintang timur gitu. Ini semua entertain ini. Iya udah. Jadi Raja Babel bintang timur, Yesus bintang timur. Nah, sekarang nih, bintang timur itu jatuh dari langit. Yesus jatuh dari langit nggak? Yesus ada aja kau. Diangkat ke langit kan? Jatuh dari langit. Kok angkat ke langit? Jatuh dari langit. Bintang timur itu bro, jatuh dari langit. Lu tahu nggak sih bintang itu? Makanya kalau ngambil apa jangan maksa-maksa, nanti bingung kau tuh. Terlalu maksa. Saya baca ya. Saya baca nih. Nih, saya baca ya. Jadi kita baca apa adanya, terus lu plesetin gitu loh. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar. Kamu telah dibuang ke bumi. Kamu telah mengalahkan bangsa-bangsa. Bagaimana engkau sudah gugur dari langit, hai bintang kejora, hai anak fajar. Engkau sudah ditebang, rebah ke bumi, yang penganiaya segala bangsa. Tuh bintang timur tuh. Ini ada ajaran rahasia di sini. Apa sih lu kemana-mana? Bintang timur dibahas lu kemana-mana ke raja. Aduh, orang bahas bintang timur lu ke raja. Ada pelajaran rahasia di sini. Harus kita apa tahu sih ya. rahasia? Dasar pemimpi semua. Ada 5 kehendak ya. Ini masuk. Ini membahas apa sih lu kan? Orang bahas bintang timur lu bahas rahasia raja. Saya sempatkanlah belajar tasawuf. Mana ya kalian? Apa sih tasawuf? Ini tasawuf Persi Kristen ini. Aduh, gua pengen batuk deh dengerin suara lu Ban. Ada 5 kehendak di sini. 1, aku hendak naik. Aku hendak mendirikan. Aku hendak duduk. Aku hendak naik mengatasi. Hendak menyamai. Kenapa ada 5? Nah, ini baru bahasan. Ini bahasan tidak Balonku tinggi. ada 5. Kenapa ada 5 kehendak? Balonku ada 5. Nah, ini Orang lagi jelaskan. iya. Jadi artinya 5 kehendak ya yang begitu melekat pada seseorang itu akan menjatuhkan dirinya sendiri. Nah, itu tasawuf. Tasawuf. Nggak ngerti kalian bahas kayak gini. Iya, nggak ngerti kita. Karena kamu membahas balonku ada 5. Turunlah wah. Nggak ada. Nggak bisa kalian.
Kalau kita Benar-benar baca, turun dia, bentar dulu Bang ya. Andi. Kalau kita baca Yesaya, bentar dulu ya. Kalau kita baca, lu diam dulu kau. Kau kemarin sore nama orang lu pakai. Diam, belum bisa persilakan ngomong. Kalau Oke, kita Adik. baca, Yesaya versi King James. Coba Mbak Nora bisa nggak versi King James? Yang saya tadi ya Bang. Iya, King James versionnya ya. Oke, bentar Bang. Di situ ada Lucifer loh. Lucifer. Apa dengan Lucifer? Lu diam kau, gue malas dengerin suara lu, enak gua daripada gua muntah. Lu diam enggak? Suara lu paling jelek yang gua pernah denger gitu loh. Gua hari ini pengen gua denger suara lu, enak gua. Tuh, Muntah aja kayak buntu. lu King diam. James-nya ya Bang ya. Enak gua dengerin Bahasa suara Inggris lu. berarti. Iya. Aduh, pakai bahasa Inggrisnya ya Bang. Diamlah dulu kau. KJV. How art thou Tampilin aja fallen bisa nggak? from Open cam aja, all- open cam, kasih lihat. Ya, aku dibesarin. Oh, dibesarin dulu, host. Ya, dibesarin dulu, host. Oke. King James ya. Ini ya Bang. Bang Handi. Ya. Yuk. Nah. Ini thou fallen from heaven, oh Lucifer, Nah itu. son of the morning. Ini Lucifer ya. Udah jelas ya Jokobet? Ya iyalah. Artinya Iblis. Aduh. aku tahu Lucifer saja. Iblis. Aku cuma tahu iblisnya saja. Jadi yang kau sembah itu iblis, karena Yesus itu bintang timur. Kau yang sembah iblis. Nah itu lu, bintang timur Lucifer. Gimana sih lu? Bintang timur, tahu apa artinya bintang timur? Lucifer. Bodoh aja kamu. Tampilin lagi Bunda Nora. Saya nggak membaca nih satu ini. Translate-nya mana translate-nya? Nah, nggak membaca dia si kampret abu-abu nih. Ya, baca. Kok bahasa Inggris ya? Kok baca sendiri ya? Borjong kau. Translate-mu mana? Translate-mu. Translate-mu mana? Apa lagi kau? Oh, tidak mengerti translate. Nih, kau bacalah. Kau baca bahasa Inggrisnya nih ya. Nih. Baca. How? Atau fallen, jatuh dari langit. Oh. Apa? Baca ulang tadi. Apa yang jatuh dari langit? Lucifer. Inilah Lucifer. Ini Lucifer. Anak dari pagi. Itu adalah putra fajar dikatakan. Kutu kipret. Ini Lucifer. Bodoh bahasa Inggris. Lah itu tertulis Lucifer keclok. Astagfirullah nih anak. Udah tertulis. Emang itu tertulisnya Lucifer. Apa itu? Siapa itu Lucifer? Nah, pengertiannya apa? Coba aku baca. Lucifer itu nenekmu. Udah bilang baik-baik tadi Lucifer itu iblis. Ini Suma yang Lucifer. Lucifer itu siapa bro? Suma. Gak bisa diskusi dia. Turunlah kau. Bintang timur itu tanda kelahiran Yesus. Itu Lucifer itu kok, celuk. Kenapa dibilang bintang timur? Emang enak diinjak lehernya turun kan? Masih mau kau datang besok? Udah dikasih data.
Kasih data gitu loh. Bintang timur adalah bintang yang telah menuntun orang Majus datang kepada Yesus saat kelariannya di Bethlehem. Orang Majus apa itu? Peramal bintang, penyembah berhala, orang Majus itu. Jadi yang pertama kali terkenal peramal bintang diberi gelar seperti itu orang Majus, penyembah berhala. Jadi ajaran Lucifer ini ya memang merusak akal manusia menyembah dewa gitu. Ya kurang 11-12 lah dengan tulisan-tulisan di Wahyu itu. Anda lihat sendiri di Wahyu tulisannya seperti apa. Semua mengada-ngada. Lu pikir kau menyembah siapa sih sebenarnya? Lu pikir kau menyembah anaknya Maria? Kagak. Anaknya Maria itu, yang namanya Yesua Masya itu, tidak punya salah, nggak layak untuk dieksekusi gitu loh. Yang layak untuk dieksekusi adalah orang yang fasik, pengkhianat. Ya itulah yang disalib. Itulah yang disalib. Tadi ajaran-ajaran kamu itu pakai nama presiden lagi lu. Bang Handi panas dia di bawah itu, Bang Handi. Handi kata perkaus ada aja. Sakit hati kayaknya Bang Handi di bawah kepanasan. Iya iyalah. Sakit hati dia. Ini Kibo PUBG. Selamat siang Kibo. Bang Andi. Ada aja dia. Kalau nggak punya ilmu nggak usah diskusi bro. Lebih baik kok sakit memang ini kalau bintang timur dibahas, apalagi kalau yang Banyuma yang bahas. Kalau saya sih agak mending dikit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emosi dia dibawa, dia typing terus, dia copy paste dia. Sakit hatiku karena tulisan itu Lucifer, oh woi, oh Lucifer, oh ye, Sakit hati. Ustaz Handi. Ya bang. Kenalin saya Ibu, aku orang Aceh. Cuma mau tanya sedikit boleh nggak? Karena aku orang awam. Jadi teman aku ada main slot. Aish, udah lah bawa teman ke sini bang. Ini lain kok bawa teman, aduh. Udah dulu lah bang. Enggak dulu. Ini bukan tempat curhat dulu bang. Capek deh. Ntar agak malam-malam dikit lah itu wah. Jadi bolehkah kita makan makanan dari orang yang slot? Ngomong apa sih dia nggak ada bisa terjemahin soalnya nggak kecil gue terima. Apa itu bos? Ngomong apa di suara kita? Ada temannya Bang Handi, ada temannya main slot. Mungkin karena menang, diajaklah orang ini makan-makan. Kira-kira bagaimana hukumnya gitu loh. Ini jadi hukum fikih jadinya. Ya kalau lo udah tahu teman lu main slot hasil dari judi, terus diajak makan, lu masih mau makan, terus ya jangan ikut lah, lu udah tahu duit haram makan. Tapi kalau ya jangan ikut, udah terlanjur kau nggak tahu sebelumnya kau udah makan ya istighfar aja udah. Ya kan ada yang dibeli akal bro kayak gitu ditanya-tanya. Namanya hasil judi ya semua kebawa masuk ke dalam diri lu ya haram. Tapi kalau sebelumnya lu nggak tahu, judi ya semua kebelakangan sudah makan baru lu tahu ya istighfar aja. Kan orang nggak berdosa kalau nggak tahu. Tapi jangan pura-pura nggak tahu, pura-pura dalam perahu. Pura-pura nggak tahu gitu bang. Bang Hadi, tengok tuh lagi si Jokowi Bang Hadi. Hadi cuma perkaos Nora.
Itu ya bang ya, kasih tahu teman abang itu. Yo, makasih Gitu. Bang Andi. Siapa Yo, sih namanya teman itu? Arif. Bukan si Joko. Joko itu main slot dengan minum tua, si Joko. Oh ya, Jokowi itu yang Jokowi. Jangan sebut winya, aduh itu nama presiden kita. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah, ini orang. Astagfirullah. Ya kalau dia yang sudah salah, jangan dibacain semua. Itu bang ya. Kita harus pandai. Islam itu harus cerdas, baik membaca, menganalisa, berargumentasi gitu loh. Kita harus flat dalam berbicara. Kalau dia yang menghina, jangan ikut-ikut nambah-nambahin. Emang parah si Joko itu ya. Yo, Udah makasih cukup ya. Bang Andi, Bang Juma, makasih, host yang lain makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu keluarin Bang. Abang bisa naik, nggak bisa turun. Gimana abang ini manjat pohon nggak bisa turun? Tombolnya, nggak ada tombolnya di sini. Waduh. We are Legion loh. Kok siapa ini We are Legion? Kami Legion. Anda aja yang lagi siapa sih? Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Kalimantan Selatan ini. Itu kalau soal itu di Kalimantan Selatan Bang Andi, di ini ya Banjarmasin. Ya Banjarmasin betul. Gini Bang Andi, saya kan senang melihat debat lintas agama tuh. Antara Kristen dengan Islam. Cuma ada satu saya kadang-kadang geli itu ayat dari orang Kristen. Mereka kan menyatakan di dalam ayatnya kalau percaya kepada Tuhan Yesus katanya dia jadi sakti. Jadi sakti itu dalam artian bisa menguasai berbagai bahasa. Terus kalau dipatok ular tidak mempan, tidak mati, bahkan sampai minum racun. Nah, terus yang saya gilinya itu dari ustadz kita, lupa saya namanya itu, ditantang oleh ustadz, pendatanya malah kabur. Itu ayat itu tuh dari mana itu Bang, mereka cuplik-cuplik itu Bang? Itu Ustaz Mas'ud. Dia membahas Markus 16. Markus 16, 15 sampai 18. Iya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Tanda-tanda orang yang percaya ya begitu tadi, memegang ular dan minum racun maupun tidak celaka. Kenapa itu Bang? Mereka itu ngambil cuplikan ayat itu dari mana tuh Bang? Karangan dari siapa itu Bang? Kadang-kadang geli saya, Anda masuk akal ya. Ya menurut yang kalau pertama yang terbit di Bible itu data belum ada, hanya sampai data di Markus 16 sampai nomor 8. Iya betul. Kemudian nambah lagi 9 sampai 20, itu tambahan belakangan. Iya. Gitu aja penjelasannya Bang. Oh iya. Oke Bang Andi, terima kasih. Terima kasih, sama-sama Bang. Waalaikumsalam Bang. Yang punya rumah nggak ada. Lain kali kalau mau minta sumbangan Bang. Silakan Pak Anal. Udah ketemu ya Bang ya. Merah banget sinyal dia tuh. Jangan nonton di YouTube lah Bang. Terus putus dia host itu. Gimana ini cara melaksanakannya dengan baik ini? Kayaknya dapat telepon kayaknya. Ya Bang, cari signal dulu Bang biar nyambung Bang.
Bang Andi, aku turun dulu ya, aku pantau dari bawah ya Bang. Mau kemana Bang? Aku pantau di bawah, jadi aku sekalian buka ini juga data juga, nanti aku support dari bawah Bang. We are Legion, we are Legion. Akunku Sultan Al-Fatih, abang buka di pertemanan ada tuh sama abang. Oh siap, oh Sultan Al-Fatih. Siap Bang, makasih Bang. Iya Bang, izin ya Bang. Assalamualaikum. Oke Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada Ibu Wilna Alimadia kebidanan. Wih, ada Ibu Bidan. Ibu Bidan. Aduh, signalnya Ibu Bidan merah. Ibu Bidan, ada tetangga saya di luar kandungan. Gimana ya ceritanya hamil di luar kandungan ya, Bunda Nora? Hamil di luar kandungan, ada tuh Bang namanya hamil anggur. Mana bisa orang hamil kalau di luar kandungan nggak hamil namanya. dia tumbuh Gimana sih? tumbuh janinnya di luar perut, di luar rahim, mulut rahim. Abang begitu. Jangan langsung hamil dijawab. anggur. Ini bahasa sederhana, hamil di luar kandungan. Itu artinya nggak hamil. Iya, jadi Bang Andi nanyakan aku. Ya dia nggak hamil, makanya pahami dulu baru dibahas. Ada-ada aja Lia. Yang namanya hamil itu dalam kandungan. Kalau di luar kandungan nggak hamil namanya. Iya, Bren. Selamat sore, Bren. Siang Bu, siang. Saya lagi di Australia, makanya sore di sini. Baik, baik. Oh iya Bren. Silakan, Bren. Apa itu Bu? Oh, apa ini, apa itu? Itu kuis dulu itu, apa ini, apa itu? Ini saya baru naik, terus persoalannya apa? Nggak ada persoalan Bang. Abang Kristen? Ya udah kalau tidak, naik Kristen Bang. Oh Kristen. Abang gerejanya hari Sabtu apa hari Minggu Bang? Itu intern. Hah? Artinya bahwa saya Kristen tidak perlu ditanya hari apa ibadah, gitu aja. Tadi ngomong abang gereja hari Minggu apa hari Sabtu? Mau hari Minggu yang jawab. Mau hari Sabtu ke, itu kan namanya orang Kristen beribadah itu. Ada hari Minggu, ada juga hari Sabtu. Ya Anda sendiri yang hari apanya, dua-duanya. Menurutmu? Ya emang gue keluarga lu, gue tahu lu. Lu minta pendapat ke gue, ada aja lu. Nah kalau misalnya abang tahu bahwa orang Kristen beribadah hari Minggu, kenapa ditanya lagi? Kan ada juga yang hari Sabtu. Ya itu bukan Kristen, itu Advent. Oh Advent bukan Kristen. Advent bukan Kristen ya Bang? Advent itu menguduskan hari ke-7 sesuai dengan sabat Yahudi. Nah, sabat terus? Yahudi itu hari ke-7 merujuk kepada hari Sabtu. Tetapi sabat Kristen merujuk kepada hari Minggu, gitu. Sabat itu hari apa Bang? Sabat Kristen ya hari Minggu. Sabat Kristen, emang Kristen punya sabat? Emang ini anak ini apa namanya, agama modifikasi gitu loh, dimodifikasi semua. Ada aja loh sabat. Harus pahami dulu apa artinya sabat. Ya apa arti sabat? Kalau misalnya kalau tidak paham itu sabat itu, maka konteks pemahaman abang akan kacau. Ya apa arti sabat Bang? Bang, arti sabat apa? Bang, kutuk. Ini arti sabat apa Bang? Ini mau apa ya? Mau
dialog tentang tema atau nanya-nanya tentang agama atau ibadahnya orang Kristen. Apa arti Sabat, Bang? Sabat merujuk kepada hari perhentian, yakni pada Artinya hari apa, ke-6 Bang? Tuhan Allah. Sabat itu hari apa, Bang? Sabat itu merujuk kepada hari yang dikuduskan. Hari apa, Bang? Kalau sekarang ini hari apa? Bang, jangan sampai kunci dong. Bang, jangan sampai ini ada kunci dongkrak saya salah gunakan, Bang. Apa itu? Kunci dongkrak itu jangan sampai saya salah gunakan. Makanya Sabat itu hari apa, Bang? Sabat itu merujuk kepada hari yang dikuduskan. Makanya tadi Hari saya apa? katakan, Sabat Yahudi sudah Hari saya apa? jelaskan yang ketiga kalinya. Sudah saya jelaskan yang ketiga kalinya, Bang. Hari apa kalau di sekarang ini ya? Sabat Bang, Yahudi ada Senin sampai hari Minggu. Sabat itu jatuh ke hari apa, Bang? Sabat itu hari Sabtu, Bang. Ya udah, kenapa lu pergi gereja hari Minggu? Ya itu kan Sabat Yahudi, Bang. Oh, ada Sabat Kristennya. Lo emang. Abang ini melawak aja deh, Bang. Tadi saya katakan Sabat itu merujuk kepada hari yang dikuduskan. Nah, kalau misalnya Sabat Yahudi merujuk kepada hari peristirahatan Tuhan setelah menciptakan alam semesta di dalam Memang hari. ada di Bang, ada di perjanjian baru ada hari Sabat, Bang. Sabat itu merujuk kepada hari yang dikuduskan, begitu. Hari apa itu, Bang? Hari apa yang dikuduskan? Hari Sabtu atau hari Minggu, Bang? Sudah yang kelima kali Anda bertanya, saya menjawab. Anda muter-muter, nggak mau jujur, Bang. Loh, bukan persoalan putar. Kayaknya Anda ini kayak bagaimana ya, orang yang kurang gimana ya? Iya, saya kurang paham, Bang. Makanya kasih paham, Bang. Ya, sudah dari tadi saya kasih paham sudah 4 kali, Bang. Ya, hari apa itu hari Sabat, Bang? Sudah kujelaskan dari tadi, Bang. Sudah 4 kali. Hari apa, Sabat Bang? Yahudi itu hari ke-7 itu Sabat Yahudi merujuk kepada hari Sabtu. Karena hari pertama dihitung berdasarkan sesuai dengan Tapi hari kenapa Minggu, Kristen, hari Bang? Senin. Kenapa Kristen pergi hari gereja hari Minggu, Bang? Siapa yang nyuruh? Perhitungan kalender Romawi dan perhitungan kalender Yudais tentang hari itu berbeda, Bang. Oh, berbeda. Kalau Jadi hari pertama, sebentar, kau dengar dulu. Iya, Bang, saya dengar, Bang. Jangan marah, Bang. Tidak. Begini, Bang. Tapi kenapa Anda nggak pergi gereja ini, Bang? Ini hari kenapa nggak pergi gereja, Bang? Ini hari Sabtu. Kalau hari Sabtu kan Minggu menurut Anda. Ya kenapa nggak pergi gereja, Bang? Sesuai dengan kalender Yahudi, kalender Yunani, Bang. Bang, hari ini kan hari Minggu menurut Abang. Ini kan Sabtu nih. Hari Minggu menurut Abang. Ya kenapa Anda naik manjat di pohon, Bang? Kenapa nggak ke gereja? Nah, Bang, tunggu. Ini kan hari Minggu buat Abang hari ini. 4 kali. Saya udah jawab 4 kali. Ini yang kelima kali. Masih nanya juga kau. Kenapa Abang nggak pergi gereja hari ini? Kan hari Minggu buat Abang. Hari Minggu itu ibadahnya orang Kristen. Bisa paham? Dari mana dasarnya, Bang, itu, Bang? Dari mana? Datanya mana, Bang? Di Bible, Bang. Perintahnya, Bang. Dari mana dasarnya? Iya. Ya, itu sudah jelas. Di mana, Bang? Tertulis. Hari Minggu pergi gereja. Perintahnya di mana, Bang? Kalau begitu saya balik nanya lagi, apa landasan hari Jumat itu ibadahnya orang Islam? Ada di Al-Quran, Bang. Surat Jumat ayat 9, Bang. Oh, itu sholat ya? Perintah Iya, sholatnya perintah. ada tidak? Ada landasannya? Perintah ada. Ada landasan sholatnya? Saya ada. Di Al-Quran ada perintahnya sholat Jumat. Nah sekarang kau hari Minggu, Bang. Abang ini nanya balik. Saya udah jawab, abang berak kapur. Lah, Bang, ini sudah 4 kali kau bertanya, Bang. hari Minggu perintahnya mana pergi gereja, Bang? Landasannya itu ada. Di mana, Tapi Bang, kalau hari tertulis, Jumat Bang? Landasannya enggak ada. Tertulis di mana, Bang? Bang,
Pergi gereja hari Minggu tertulis di mana itu? Coba buka data di Bang, Bible, ini kan saya ada mau- Bible bang. Tadi abang nanya saya pakai Al-Quran, langsung saya jawab. Sekarang pakai Bible. Nah buka Biblemu, ada nggak di situ perintah Yesus pergi gereja di hari Minggu bang? Coba buka. Loh, saya diundang naik ke atas ini untuk bincang-bincang ringan saja ya, nggak ada tema tuh. Mulai ngaco. Emang kamu diundang bang? Loh, saya Gak ada diundang yang naik. undang, kamu minta permintaan naik kok kamu. Oh, kalau gitu ya udah saya turun aja. Kalau Ya memang turun saya lah bang, diundang, kenapa saya nggak bisa diskusi bang? Hanya imani saja dong. Bukan persoalan nggak bisa diskusi. Ya udah, ya udah mana Tapi buka. nanyamu, Ya udah kalau gitu kamu buka Bible, cari di situ perintah Yesus pergi gereja hari Minggu. Cari. Orang Kristen dengar. Kristen dia tidak merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa hari sekian beribadah, tidak. Oh jadi Kristen Kan itu begitu. tidak, Kristen itu buat aturan Dengar. sendiri. Dengar dulu. Buat aturan Landasan orang Kristen sendiri. Landasan orang Kristen beribadah itu merujuk kepada hari kebangkitan. Hari kebangkitan Yesus itu pada hari ketiga, yakni hari Minggu. Apa urusannya Itulah pergi landasan gereja hari beribadahnya orang kebangkitan? Kristen. Apa urusannya? Lo itu kan landasannya bang. Perintah pergi gereja itu enggak, hari kebangkitan itu enggak ada gereja. Coba cari Bible. Kan tadi saya bilang itu Pergi gereja landasannya hari Minggu orang ku Kristen. turun nenek ke kebun. Mestinya hari Minggu itu kita wisata. Kenapa pergi ke gereja? Karena hari Minggu itu adalah Sunday. Artinya apa? Budaya pergi menyembah dewa matahari di hari Minggu. Bahasa Inggrisnya aja Sunday. Itu Sun adalah matahari. Paham sampai di sini anak-anak? Paham? Hari Minggu itu matahari, ya mbak matahari. Jadi budaya ini budaya dari Roma, penyembah pagan. Alah nangis. Tralala, trilili. Yesus tidak pernah perintah pergi gereja. Yesus aja bro dengerin ya bro. Yesus itu selama hidup kagak pernah bangun gereja. Yesus itu selama hidup nggak pernah pergi gereja. Ya, kamu ini Kristen katanya pengikut Yesus. Tempat ibadahnya Yesus beda dengan tempat ibadahmu. Hari ibadahnya Yesus beda dengan hari ibadahmu. Jadi kalian itu sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Luciana. Luciana. Lagi ikut baju aja bang. Makanya hari Minggu kan Sunday bang, penyembah matahari bang. Tidak ada kualitas ini. Ya memang nggak berkualitas saya bang, karena ilmuannya nggak nyampe. Anda ini diskusi hanya berdasarkan imani, akal Anda mati. dari tadi cuma nyanyi-nyanyi saja. Kau Akalnya tidak paham dimatiin sedikit bang, pun makanya tentang- akal bang. Kau tidak Akal paham dipakai tentang bang. poin di dalam kekristenan. Tapi kau sok tahu. Memang ini Kristen yang paling pintar Ya bolak-balik memang kau fakta. sok tahu lah bang. Namanya juga apa ya? Lo dari tadi kau nyanyi-nyanyi gak jelas ini. Ya kalau nggak jelas ngapain Anda dengerin bang? Lo kalau memang mau dialog ya dialog. Ya dari tadi kita dialog, emang kita kali boker. Orang dialog kok dari tadi. Kau nyanyi-nyanyi doang. Orang dari tadi dialog kok nggak merasa apa ya? Nyanyi. Lah, dari tadi kok ada abang nyanyi, padonku ada 5 toh. Emang kamu pergi gereja nggak nyanyi bro? Gereja ngapain? Nyanyi kan? Nah, Dari tadi abang dialog apa nyanyi? Dari tadi kan nyanyi balon. emang kamu pergi gereja hari Minggu nggak nyanyi? Alah. Ke gereja kamu nyanyi Coba apa lah, jingkrak? Bang, coba dewasa dikit lah. Ya kamu yang nggak dewasa dari tadi minta datang nggak mau. Baper dia Bang Handi, baper. Dasar bocah. Itu sandai artinya apa bang sandai? Sandai artinya apa bang?
Bang. Nggak tahu. Abang kan lebih tahu. Katanya pintar Silakan aja. abang. Ya, itu bukan bahasaku bang, itu bahasa planet bang. Ya, kalau hari Minggu artinya apa hari Minggu bang? Dari kata apa? Bah. Sejarahnya Minggu itu apa Hari bang? Minggu toh? Apa Hari Minggu sejarahnya? Itu nama hari toh bang. Bukan, itu Hari nama Minggu orang. Itu nama hari. Ya, nama Bang. hari lagi. Nama orang itu Minggus. Ya itu dia, pergi ke gereja. Ya lo itu nama orang itu Minggus bang. Iya, pergi ke gereja, Bang. Hari Minggu ya nama hari bang. Itu tradisi dari siapa itu bang? Minggu. Ya, itu Tradisi dari siapa itu bang? Hari Minggu itu nama hari bukan tradisi. Ya tradisi bang. apa itu? Tradisi siapa? Oh ada tradisi di hari Minggu. Nenekmu kiper lah bang. Janganlah bang. Bang kalau nggak punya ilmu mending turun, memalukan bang. Kasihan sama keluarga lu. Turun aja bang. Kamu nggak punya ilmu bang. Saya sih merasa lucu dari tadi kau cuma nyanyi-nyanyi doang terus bilang tidak. Kasihan dia. Turun bang, kasihan kau. Nanti kau malu sendiri loh. Bang, ada temen lo nih bang, Oten. Tak malah turun. Kasihan dia nggak punya ilmu kon. Kalau teman-teman Kristen kalau nggak punya ilmu, kagak usah diskusi. Mending maaf ya bang, semua di sini saya ini Kristen jemaat biasa. Saya nggak punya keilmuan, saya mau belajar. Ya kalau masalah Bible saya jarang baca. Seumur hidupku saya belum pernah beli Bible. Itu pun kalau saya pergi gereja, ya pendeta hanya mengajarkan saya kasihilah musuhmu. Mari kita berbagi atas Tuhan. Mari kita ada perpuluhan untuk Tuhan. Nah, paling itu kan dibahas di gereja. Ya silakan saja gitu loh. Baru kita, kau boleh nanya lah. Itu daripada kau sok tahu naik, tapi kau nggak ngerti apa-apa, malah berbalik. Lu mengatakan gua nggak ngerti apa-apa, padahal lu sendiri kan kasihan gitu loh. Siapa bang? Ya siapalah. Ini tadi yang saya tunggu ya Bang Handi, sebentar izin Bang Handi. Ya. Mama Fitro, selamat sore, selamat siang Mama Fitro. Halo Mama. Mama tadi minta naik, sudah saya naikkan, kok Mama nggak mau ngomong-ngomong ya Mama. Bang Fanvers, selamat siang. Iya, siang Bun. Iya, agama apa Bang? Ya, aku di sini ingin nyimak Bun. Ya, agamanya apa Abang? Yang keras Bang. Ya. Abang Vers. Sudah. Hah. Saya ikut nyimak, izin ikut nyimak. Iya, agamanya apa? Sebentar dulu Bang Muhammad. Agamanya apa Bang Van? Saya tidak ahli dalam agama, cuma Iya, agama di KTP Anda apa? Biar kita tahu gitu loh Bang. saya penganut kepercayaan Bun. Sunda Bun. Hah? Penganut kepercayaan? Sunda Wiwitan, udahlah nggak usah. Iya. Tadi tapi di komalnya si Fandi kok Kristen katanya. Cuman nanya kau nih. Oh enggak Bun, nggak pernah saya nggak tahu Bun. Sunda Wiwitan itu Tuhannya siapa bang? Kalau kita di situ nyebutnya Sang Yang Kersa Bang. Siapa itu? Tapi itu Sang Yang Kersa itu ya yang disebutkan sebagai yang maha kuasa, yang maha tinggi. Ya siapa bang itu? Sang siapa tadi namanya? Sang Yang Kersa. Sang Yang Gersang? Siapa? Kersa. Kersa. Sang Gersa. Nama Tuhannya siapa? Sang Yang Kersa. Sang Yang Gersa. Itu nama, ngambil nama ini dari mana? Bang? Ada bukunya bang? Bukunya sih ada Bang. Ada, cuma saya kan awam lah dalam hal ini, itu kan dari apa yang kita ikuti dari kecil. Kalau bukunya ada namanya Sang Yang. Aduh berisik ini satu nih. Oh dari nenek moyang ya bang ya? Iya iya. Tapi anda belum pernah pegang bukunya itu ya bang ya? Nggak pernah mendalami atau apa gitu Bang. Cuman dari kecil udah ikutin itu, lalu saya keluar
keluar kota lah. Oke, paham bang, paham bang. Kita sih di sini nggak mau iman Anda tersila saja. Kita di sini, waduh Muhammad juga berisik. Aduh kenapa sih kalau naik berisik gitu loh? Orang lagi ngobrol juga. Hah? Naik di sini buka mic gitu loh, betulin pompa air. Kami di sini nggak mau menghakimi abang mau beragama apa ya, terserah abang aja sih. Gitu ya. Semua manusia itu bebas memilih dan semua manusia itu bertanggung jawab apa yang pernah dilakukan di muka bumi. Gitu ya bang ya? Iya bang. Kami nggak mau menghakimi siapa-siapa, tapi sekiranya mari kita punya akal. Kita itu kan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kan ada aku ya, ada sang pencipta tuh. Kan gitu ya bang ya? Iya betul. Kita diberi akal. Nah, akal ini tentu akan memilah dan memilih begitu. Nah, supaya kita bisa ini berakal, tentu juga harus punya landasan proses akal baru beriman. Kan gitu bang, diseleksi akal dulu. Nah bagaimana caranya? Ya tentu harus punya kitab. Punya kitab suci. Kitab suci itu dari mana? Ya dari yang menciptakan kita. Karena sang pencipta itu maha tahu bahwa manusia ini saya beri akal, saya beri dia nafsu, saya beri dia kebebasan untuk memilih. Abang dan saya punya kebebasan. Anda memilih Sunda Wiwitan, saya memilih Islam. Nah, masing-masing orang bertanggung jawab. Itu aja kalau diskusi secara globalnya. Tapi kalau membahas ke dalam kan, saya tentu nggak mengajak Anda terlalu ke dalam karena abang nggak punya kitabnya. Tapi kalau Anda mau belajar tentang Islam, ya tentu basicnya dulu gitu loh. Jangan langsung ke tasawufnya, ke syariatnya dulu, kan gitu. Nggak Ke tasawufnya. manusia menentukan pilihan kapan gitu. Ya gitu Pak. Jadi abang umurnya berapa sekarang? 37, 38 bang. 30. Masih tinggal di Jawa Barat ya bang? Masih bang. Tapi nggak di kota kelahiran, bukan di kota kelahiran, bukan di kampung yang kemarin saya dapat ajaran-ajaran itu bang dari kecil itu udah keluar, udah merantau. Tapi di KTP apa bang tertulis? Maaf, kepercayaan aja bang. Oh kepercayaan gitu ya? Iya. Karena belum boleh kalau ditulis sebagai Sunda Wiwitan sama pemerintah bang. Belum bisa diakui. Selama ini abang kalau beribadah siapa tuntut bagaimana caranya bang, siapa yang beri contoh? Dulu dari kecil sih ke tempatnya itu namanya Pamunjungan bang. Ada tetua gitu. Tapi itu dulu bang. Pamunjungan gitu? Iya namanya. Kumpulan para tetua apa di situ. Ada rumah ibadahnya bang? Ya itu bang, Pamunjungan itu bang. Semacam apa itu, gedung? Ya panggung, aula panggung gitu. Oh panggung. Itu ya semua seperti tahunan ataupun apa gitu. Kalau kita misalkan di kampung dulu saya ingat itu misalkan kita kekurangan air seperti misalkan musim kemarau atau paceklik, kita akan semua ngumpul di situ bang. Lalu ya begitulah. Tapi saya nggak terlalu itu ya, karena dalam usia berapa itu saya sudah merantau itu keluar. Jadi ada pemuka agamanya ya bang ya? Ada tetua bang. Ketua gitu ya? Tetua itu. Ada nggak sih abang ini kok merasa mau introspeksi diri bahwa kok aku yang aku lakukan selama ini kok kira-kira menurut abang ada yang keliru nggak sih dalam diri Anda itu tentang akidah Anda sekarang? Ada apa sih sedikit mengingkari antara akal dan hati itu kadang ya benar. Gitu. Ada ya bang ya? Ada. Berarti akal abang masih bisa ditolak. Aduh sorry. Itu kan
Kalau itu apa yang kita yakin itu kan dari apa kitab yang sang yang siksa kandang Karsian itu kan berawal katanya dari para raja-raja Sunda terdahulu sebelum ada agama-agama lain gitu loh Bang. Tapi kan gini loh Bang, sebelum itu jadi gini Bang, sebelum Islam masuk ke Nusantara waktu itu memang yang populer diyakini masyarakat lokal ya di Nusantara ya itu aliran kepercayaan terafiliasi dengan Hindu. Ya dimaklumi Bang karena Islam memang belum datang. Dibawa oleh para Bang. Yang janggal bagi saya itu berawalnya ketika saya pernah bukan saya sendiri, generasi yang kesini itu menanyakan tentang Nabi Muhammad itu Bang. Ya maaf ya Bang ya, enggak apa-apa bagus. Ya, jadi maaf ya. Jadi gini Bang ya, jadi saya mulai dari awal dulu ya. Enggak Bang, jangan dipotong dulu ya. Yang muncul kejanggalan di saya maksudnya Bang. Jangan, ya, Abang jangan dipotong dulu nanti kok sampai ke Nabi Muhammad SAW gitu ya. Enggak, jadi saya ulang dulu. Cerita Bang, ketua kami itu mengatakan menjawab gitu Bang ketika kita. Sabar ya Bang Fan, biar dijelaskan gitu loh Bang Fan, gantian. Silakan Bang Andi. Ya kita mulai dari awal dulu. Nanti Abang dibawa netizen juga, jangan jadi moderator, dibawa lah gitu ya. Kita maklum kok Anda mau beragama apa, keyakinan apa. Jadi Anda harus tahu dulu, kita ini kan generasi muda, kita harus ngerti sejarah. Jadi sebelum Islam masuk Nusantara kan memang aliran ini sudah ada. Kepercayaan ini dimaklumi lah, karena memang Islam belum masuk. Seperti Hindu dan aliran kepercayaan seperti yang Anda maksud tadi ini, Sunda Wiwitan lah dan segala macam. Orang yang meninggal di zaman itu sebelum Islam masuk, mereka belum tersentuh dakwah Islam ya no problem. Allah Maha tahu. Tapi setelah Islam masuk, apalagi di zaman modern ini begitu, kebenaran itu datang, suara azan berkumandang Anda pernah mendengarkannya, tapi Anda masih ingkar terhadap itu, yang dimintai pertanggungjawaban sesuai ajaran Islam. Tapi Islam itu kan nggak memaksa, hanya menghimbau, gitu Bang. Nah, Abang sendiri kan udah mulai ada keraguan, ada sesuatu yang keliru tentang itu, gitu ya Bang ya. Nah sekarang giliran Abang, kenapa tadi Anda nggak usah ragu Bang kalau menyebut kenapa Nabi Muhammad SAW. Ya, silakan Bang ditanggapi apa mau bertanya, silakan. Buka mic-nya Bang. Jadi pernah bertanya ke tetua itu mengatakan ya Nabi Muhammad itu saudara muda dari Nabi Adam gitu, yang termuda. Saudara yang termuda dari Nabi Adam, dan tetua itu mengatakan bahwa kita ini ajarannya dari nenek moyang yaitu Nabi Adam. Nah di situ kan sementara kalau melihat di kitab yang sang yang siksa kandang Karsian, di situ yang ada kan nggak ada Nabi Adam Bang. Makanya ini kok jadi bercampur dengan apa ya, katakan dengan ajaran Islam gitu Bang. Makanya sebenarnya apakah semua agama itu kitabnya itu punya itu dengan kitab Islam gitu. Tapi setahu saya sih nggak ada gitu Bang. Kalau yang dari sang yang siksa kandang Karsian itu kan dari raja-raja dan lain sebagainya, di situ banyak menyebutkan nama dewata atau apa yang punya alam, ada buana, disebut buana, alam itu buana puncung, buana segala macam tuh. Tapi tiba-tiba muncul sekarang ada kok Nabi Adam itu. Oke, cukup? Iya Bang. Ya. Jadi saya ada keraguan lagi di situ, tapi keraguan saya ini merujuknya ke kok kenapa ada Islam yang diitukan gitu, maksudnya Bang, ada Nabi Adam Nabi tadi itu nih Bang. Oke. Nabi Adam itu
manusia pertama yang diciptakan di muka bumi beranak cucu. Sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jelas itu Nabi Muhammad silsilahnya sampai ke Nabi Adam. Semua para nabi itu mempunyai kaum. Gitu ya. Ya kaumnya Adam udah lewat, kaumnya Musa udah lewat, kaumnya Daud udah lewat, kaumnya Nabi Isa alaihissalam udah lewat. Terakhir Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Semua para nabi itu ada kaumnya. Kalau Nabi Muhammad tidak berbicara kaum, tapi ya ayyuhan nas, untuk seluruh umat manusia atau rahmatan lil alamin. Ini bahasa sederhananya saja. Saya juga bukan ustaz. Untuk itu alangkah sombongnya seseorang manusia kalau kebenaran itu datang tapi masih berpatokan kepada kebenaran dia yakini zaman terdahulu. Padahal sudah ada yang datang yang mengoreksi kebaikan. Semua para nabi itu muslim, bro. Kagak ada tuh nabi kafir. Kagak ada nabi beragama lain. Kagak ada satupun nabi yang beragama atau beraliran Sunda Wiwitan. Gak ada. Kagak ada nabi itu aliran kepercayaan aneh-aneh. Semua menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman syariatnya para nabi itu berbeda-beda. Nah, kalau lengkap sudah syariat kan Nabi Muhammad SAW, rukun Islam yang ada 5 itu. Jelas perintahnya dan jelas juga larangannya gitu, bro. Nah sekarang ini Anda ini mau kemana sebenarnya? Islam datang, Anda punya akal kok ditolak. Kenapa masih berpatokan dengan budaya-budaya terdahulu? Ibarat kata, orde lama sudah selesai, orde baru itu datang, kemudian ada orde reformasi. Kenapa Anda masih bertahan di orde lama? Bukankah itu sudah usang? Sekarang sudah reformasi. Gitu kira-kira kalau dalam bernegara ya. Sekarang presidennya udah Jokowi, bukan lagi Pak Karno, Bung Karno gitu. Kenapa Anda masih menganggap Bung Karno itu adalah presiden? Karena masih berkutat di sana. Kenapa nggak mau mereformasi? Kenapa nggak mau login? Kira-kira gitu, Bang. Jadi kalau pembaharuan itu datang benar-benar dari Sang Pencipta, ya kenapa mesti harus ditolak? Kira-kira gitu, Bang. Silakan lanjut lagi. Silakan Bro Pan. Buka mic-nya. Bang Fan, dibuka mute-nya, saya undang dulu. Iya, Bang. Oh, udah, ya lanjut. Nah, apakah tadi ketika yang sudah lewat itu berarti sudah tidak diakui, Bang? Oke, saya jawab. Yang sudah lewat itu tetap kita imani. Ya beriman kepada para nabi sebelumnya. Ya kita harus menghormati para nabi itu, nggak boleh dihujat tuh nabi. Di ajaran Islam itu ada 25 nabi tertulis di Al-Quran, wajib untuk diimani. Wajib untuk ditinggikan, wajib untuk dibela. Bukan direndahkan. Bukan namanya dipakai untuk dijual, disalahgunakan. Seperti Sunda Wiwitan memakai nama Adam. Tapi disalahgunakan penempatannya. Ini dimintai pertanggungjawaban. Kalau Islam itu menempatkan para nabi sebagaimana mestinya. Kita harus hargai, hormati, muliakan para nabi itu. Bahwa pernah ada sesuai dengan kaumnya. Gitu ya. Sama dengan sekarang ini. Sekarang ini zaman reformasi, Presiden Jokowi. Kita harus tetap menghormati presiden-presiden sebelumnya. Kita nggak boleh menghinakan dia. Tanpa dia bagaimana? Gitu loh. Pak Harto kita hormati almarhum. Abdurrahman Wahid, Bung Karno, Habibie, Bung Karno presiden pertama. Itu harus kita hormati. Tapi zamannya sudah lewat. Nah, begitulah Islam. Kira-kira gitu, Bro. Mudah-mudahan paham. Silakan. Iya, tapi kan kedudukan dari apa sih bahasanya, kalau itu bisa disebut ekstensi ya Bang ya. Presiden itu sendiri kan nggak berubah kan Bang. Artinya kita ketika menuju kepada satu Tuhan gini Bang. Jadi saya pernah bertanya juga ke ketua kita bahwa Tuhan kita ini semua sama, satu gitu. Siapapun itu mereka menganut
kepercayaan apapun, Tuhannya itu sama. Tuhan yang maha kuasa, maha tinggi, maha berkehendak. Itu yang ada berada di apa ya? Kalau kita di sini ada alam yang tertinggi itu yang di atas alam makhluk, lalu di bawah itu ada alam neraka yang terendah. Nah, Tuhan kita itu sama ke sana. Dan kita itu punya jalan atau punya rute dengan pegangan masing-masing gitu. Nah, tapi kita akan nyampe di sana sama gitu. Itu gimana tuh Bang? Seperti itu Bang. Ya itu namanya, kalau maaf ya Bang, itu namanya cita-cita. Sudah datang seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu berurutan Nabi itu datang kepada kaumnya Nabi Muhammad untuk rahmatan lil alamin. Anda nggak mau ngikutin itu, tapi Anda mencari alternatif lain dengan bangga dan sombong dan angkuh mengatakan ya kita nanti ketemu di surga. Ya itu hak Anda gitu loh, nggak ada, no problem. Islam nggak mengganggu itu. Kami hanya menyampaikan, masing-masing orang bertanggung jawab. Presiden itu jabatan, presidennya orangnya bisa berganti. Nabi juga begitu, gelar yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada Nabi dan Rasul itu kepada kaumnya. Tetap itu selalu ada, orangnya berganti seiring dengan perkembangan zaman. Zaman Nabi Adam, ya syariatnya Nabi Adam yang berlaku. Tapi Tuhannya satu. Cara ibadahnya ya sebagaimana syariatnya Nabi Adam. Sampai ke Nabi Musa, Nabi Daud, sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Yang terdekat aja deh. Dia untuk diutus kepada Bani Israel. Kan begitu. Syariatnya berbeda. Syariatnya ikut syariat Musa, hukum Taurat. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW. Tetap sembahannya satu, syariatnya yang berbeda-beda. Nah, syariat yang paling komplit adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saya rasa Anda juga kok kadang-kadang keislaman nggak sadar itu. Pas bangun mengingat, pas tidur mengingat, pas kerja mengingat. Ada nggak sih yang tidak bisa diakomodir oleh Islam di dalam kehidupan manusia? Ini hanya manusia itu aja yang sombong. Sebenarnya itu Anda melaksanakan ajaran Islam, tapi Anda aja mengingkari, tidak sadar tentang itu. Buktinya kalau kadang-kadang Anda ketiban masalah langsung istighfar kok. Langsung ya Allah, astagfirullah. Itu sudah lazim itu. Itu namanya naluri manusia. Cuman sombong aja, nggak mau secara permanen untuk berikrar. Kenapa masih dipengaruhi kesombongan dalam hati? Ya, itulah tadi yang saya maksud. Ya, mari kita pergunakan akal kita. Hidup ini cuma sekali, bro. Nah, untuk mengenai masalah rute ke surga gitu ya. Ya, orang bisa aja orang menyembah pohon. Nikmat dia menyembah pohon. Happy dia menyembah pohon. Terus kemudian ya, kami dalam begini masuk surga. Ya, silakan saja. Tapi apa? Dasarnya apa gitu? Kira-kira gitu, bro. Silakan. Iya Bang, kalau saya melihat kan beberapa yang lain itu ada kemiripan dengan kita. Artinya di situ saya udah nggak begitu itu. Cuman ada dua ini Bang, dari ini agennya Bang, bukan nggak ada unsur apa-apa. Saya kan sedang mencari pengetahuan Bang. Katakan saya nggak apa-apa. Kencangin aja Bang, kencangin aja nggak apa-apa. Diskusi itu boleh kenceng kok. Kencangin aja. Mencari pengetahuan. Nah, kalau di kemarin saya pernah nanya itu, yang itu Islam itu kan katanya begitu masuk itu maka suci. Ketika orang itu yang tadinya non-Islam masuk ke Islam itu jadi suci, artinya tidak berdosa. Nah, lalu Kristen itu ada penebusan dosa. Nggak usah bawa Kristen Bang, Anda ke Wiwitan aja, jangan bawa Kristen. Kita jangan bahas ke Kristen deh. Nggak, maksudnya kalau di nggak usah bahas agama lain kan, nggak ada Kristen nih. Saya Muslim, Anda Sunda Wiwitan. Ya itu aja argumentasinya gitu. Jangan bawa Kristen. Nah, oke Bang. Berarti itu yang masuk ke Islam terus suci gitu, kayak gimana Bang? Itunya Bang, pengertian dari. Ya oke, saya jawab ya. Pada dasarnya manusia itu sebenarnya itu mereka Muslim.
Anda dulu waktu masih bayi belum kena taklid hukum itu Anda muslim. Artinya muslim apa sih? Berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada Tuhannya. Itu. Nah, nanti orang tua Anda lah yang membuat Anda seperti sekarang ini, orang tua dan lingkungan. Kenapa ya disebut kembali orang itu suci tapi tidak maha suci ya? Kalau dia kembali ke Islam dengan mengikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena memang dijamin seorang mualaf itu dijamin bahwa dia dosa-dosanya semua yang lalu itu diampuni. Dan amal kebaikannya tetap ada. Nah, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian langsung meninggal di hari itu juga, insya Allah dijamin surga. Karena dia menurut ajaran Islam dia tidak punya dosa. Itu yang dimaksud dengan suci, dijauhkan dari dosa. Itu jaminannya orang kalau berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu jawabannya bro. Makanya ya kembalilah sebelum terlambat. Jadilah tokoh di lingkungan Anda itu bahwa ya Islam itu memang agama Islam ya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu no. Ya. Segera login bro, jadilah sebagai tokoh. Minimal keluarga dulu diajak kembali ke Islam sebelum terlambat. Kira-kira gitu bro. Oke bang. Terakhir bang ya saya. Jangan terakhir bang, terusin bang sampai sejam kek. Enggak bang, soalnya saya di sini sambil kerja sih bang. Ini baru mulai sebenarnya, cuma tadi masih bisa. Ini terakhir aja bang. Nanti barangkali lain itu saya masuk lagi ke sini bang. Saya juga suka menyimak di sini gitu. Cuma ini terakhir aja. Saya butuh apa ya? Saya minta kalau boleh saran dari abang ini. Bagaimana saya melihat atau mengetahui sesuatu yang benar tadi bang. Rumusnya itu dari apa, kita referensinya dari apa, bahwa ini benar, yang ini salah, yang ini nggak layak kita ikuti, yang ini layak diikuti, gitu dari apa bang? Rumusnya akal bang. Pertama rumusnya akal dipakai. Kita ini ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kita diberi akal, beda dengan binatang. Akal itu yang dipakai. Kalau akal itu yang dipakai, tentu akal mencari landasan supaya iman ini tidak bertentangan dengan akal, yaitu ada Al-Quran. Nggak ada kitab suci pun di luar Al-Quran bisa dikatakan suci, karena hanya Al-Quran itu dikatakan kitab suci karena sumbernya dari yang maha suci. Kalau di luar Al-Quran itu bukan lagi suci, karena apa? Sudah ada campur tangan manusia di dalamnya. Manusia tidak ada yang suci. Nah, untuk itu akal dulu bang, akal difungsikan. Kalau setelah akal difungsikan, doktrin yang lama-lama itu dihilangkan, Anda akan merdeka dalam memakai akal Anda tanpa tendensi dan intervensi siapapun. Saya rasa Anda akan memeluk Islam. Tapi ini saya nggak maksa. Sekali lagi intinya adalah akal. Kalau akal itu sudah jernih, pasti akan mencari. Mudah-mudahan Anda tidak salah menemukan. Artinya apa? Ya butuh kitab suci sebagai landasan dan butuh Nabi sebagai membawa risalah untuk memberi contoh, begitu. Jadi umat Islam itu bang beribadah itu tidak membuat ibadah sendiri, ada dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya beda dengan Sunda Wiwitan, mohon maaf. Semua yang dia buat atas leluhur buatan-buatan sendiri. Dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Paham sampai sini ya bang? Bang? Bang Fans, dibuka mute-nya. Tadi Anda feedback, makanya saya mute. Ya, makasih. Ya, makasih. Ya, sebentar Kak Lili ya, sebentar Kak Lili Jasmine, sebentar. Ya. Jadi bagaimana Bang Fan? Iya, benar itu. Saya ucapin terima kasih itu Bang, yang abang tadi itu menggunakan Handi namanya, Bang Handi. Menggunakan, iya Bang Handi itu benar menggunakan akal. Dan saya di sini mencoba untuk dengan akal, tapi juga kan kita nggak bisa akhirnya mengakali sesuatu yang tentu kan gimana ya, soalnya
kan nggak satu nih Bang di dunia atau Indonesia ini yang sama-sama mempunyai dari masing-masing itu kitab suci, punya nabi, punya rasul. Semua akan mengklaim seperti itu. Maksud saya berarti tepatnya mungkin kita uji dari apa ya, berarti saya uji keabsahan. Sementara legitimasi pemerintah juga semua melegitimasi kan Bang, dari kitab suci masing-masing agama ini. Oke, dijawab ya. Maksudnya paham nggak Bang maksudnya Bang? Paham saya Bang. Saya ini pengajar, paham arah Abang bicara. Iya Bang. Abang itu sebenarnya itu sudah dalam keadaan kondisi ingin mengoreksi agama lain, tapi Anda tidak punya kemampuan untuk cara menganalisanya, cara mengoreksinya bagaimana. Karena nggak mungkin keadaan lagi rapuh mengoreksi yang sempurna. Al-Quran itu Bang, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab suci. Al-Quran sendiri minta, sampai detik ini belum ada yang bisa menandingi. Minta dikoreksi Al-Quran itu. Silakan mengoreksi Al-Quran. Silakan membuat yang sama dengan Al-Quran, sampai detik ini belum bisa. Hanya Al-Quran sendiri yang minta untuk dikoreksi kesalahannya. Tapi kalau saya dikasih kitab di luar Al-Quran, dalam waktu 1 detik saya udah dapat Astagfirullahaladzim. Ya Allah, host berfungsi dong host. Sampai mana tadi? Ini kan ribet kan jadinya. Ya, saya kalau dikasih kitab di luar Al-Quran 1 detik saya udah dapat kekeliruannya Bang. Mau Anda dari wiwitan kek, mau dari mana kek. Kalau Anda bawa kitab kemari kita sandingkan dengan Al-Quran, Anda sampai akhir hayat Anda akan mencari kesalahan Al-Quran, tidak akan pernah nemu. Karena Al-Quran sendiri itu bersumber dari yang maha tahu, yang maha suci, maha tinggi. Silahkan dikoreksi. Nggak ada manusia satupun di muka bumi ini bisa menemukan kesalahan dalam Al-Quran, kecuali mereka membohongi diri sendiri, mengatakan ini salah. Tapi kalau kita kajian akademis, silakan mari kita sandingkan semua kitab yang ada di muka bumi ini. Dalam waktu 1 detik saya udah bisa menemukan kesalahan kitab itu di luar Al-Quran. Karena saya udah bisa menyentuh, pernah membacanya dan seterusnya. Gitu loh ya. Jadi untuk itu Bang, carilah kitab yang bersumber dari yang maha suci, bukan yang ditulis oleh tangan manusia. Anda sebut kitab. Jadi tidak ada kitab yang disebut suci kecuali Al-Quran. Di luar itu mohon maaf, karena bersumber dari tangan manusia. Kira-kira gitu. Iya, nuhun Bang, makasih. Sekedar info saja sebelum saya turun ini, ya saya sekarang posisi di jauh dari kampung dan saya ada di lingkungan masih Jawa sih Bang. Cuman di Jawa, di sini saya di Jawa Tengah sekarang. Memang lingkungan kita di sini bercampur Bang. Ada Islam, ada Kristen juga banyak di sini. Islam banyak. Oke, makasih dulu seperti itu Bang. Nanti setelah saya senggang di sela-sela kerja saya, setelah selesai mungkin izinkan saya untuk bergabung dan menyimak lagi di sini. Terakhir Bang, kalau boleh terakhir saya bertanya, kalau Anda beribadah itu bersumber, kalau Anda beribadah itu siapa yang Anda contoh? Terus perintahnya dari mana Bang? Apakah Sunda Wiwitan juga beribadah? Terakhir dari saya Bang, bisa dijelaskan? Jadi dengan doa saja tadi Bang, ibadahnya Bang, kita kayak semacam menenangkan hati, mengenal Tuhannya dengan, ya sebenarnya saya sudah nggak hati tadi Bang, pengingkaran tadi sudah ada sebenarnya Bang. Cuman ini gimana ya, jadi ya saya udah nggak itu juga. Ya itu aja sih Bang. Jadi mohon maaf ya, hanya agama Islam jelas perintahnya, SOP-nya, ibadah wajibnya jelas, ada yang mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Ibadah sunnahnya ada yang mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun umat Islam di muka bumi ini beribadah tanpa ada tuntunannya. Semua ada, baik sunnah maupun wajib. Di luar
Di luar itu, mohon maaf, termasuk ke Sunda Wiwitan, mohon maaf sekali lagi, Anda itu beribadah hanya berdasarkan tradisi-tradisi nenek moyang leluhur. Iya, Bang. Ini sudah usang, Bang. Sudah usang. Ini hanya bisa Anda yakini sampai mati, tapi tidak bisa dibawa di area publik untuk didiskusikan. Tapi saya tidak mau memberi penghakiman, karena bagimu agamamu, bagi kepercayaanmu ya silakan, bagi kami agama kami. Kira-kira gitu, Bang. Makasih ya. Baik, makasih Bang, makasih sekali Bang. Oke, ya oke Bang Van. Kapan-kapan naik lagi ya Bang Van ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, amin. Ini Kak Lili, Kak Lili, selamat sore, selamat siang, pagi, malam. Kak Lili, Jas. Pagi, siang, malam kayak warung Padang. Kita kan open 24 jam Bang Andi. Open 24 jam. Kak Lilinya tolong dibaguskan dulu jaringannya tuh, lagi PMS itu. Bang Benalu hidup, selamat pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang. Siang. Agama apa Bang? Abangku agama apa? Islam, alhamdulillah Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Nggak mau bertanya sedikit kepada Bang Handi. Ini kan untuk pengikut Kristus sendiri kan, saya pernah dengar kalau Kristen Advent itu yang paling mendekat dengan Injil ya. Kagak. Yang membedakan dengan pengikut kayak Katolik, Protestan itu dengan Advent itu sendiri apaan Bang? Kira-kira? Semua masih trinitas kok mereka. Semua masih percaya Yesus mati di tiang salib menebus dosa mereka. Bedanya aja, beda-beda tipis saja. Apa itu? Ya Advent itu gurunya dari Amerika, seorang perempuan evangelis, siapalah namanya ya. Terus kemudian itu dia mengambil Torah dengan 10 perintah Tuhan. Dengan ya termasuk Imamat 11:7, tidak makan babi, tidak minum anggur, apalah segala macam. Terus kemudian dia di hari Sabat. Ya, padahal sebenarnya kan hari Sabat untuk Yahudi, bukan untuk mereka. Jadi mereka ini sebenarnya ya, kalau menurut saya ya maaf kata, nah, itu hanya kebahagiaan menurut mereka. Tapi kalau didiskusikan nggak kena juga tuh. Itu kira-kira Bang. Ya tapi Kristen Advent tidak makan babi juga Bang. Ya bukan masalah makanan aja hidup ini, kan masalah ibadah juga. Ya. Bang. Masih mereka juga mengatakan Yesus Tuhan kok. Ini lebih fatal kan. Jadi sebelum ke syariat ya lihat dulu usulnya. Pokoknya dulu sebelum ke syariat. Syariat Yahudi juga itu. Syariat Yudaisme untuk Nabi Musa kan. Syariat mereka yang dia pakai. Tapi bercampur-campur juga. Apa sih syariat itu adalah prosedur, tata cara beribadah dan kehidupan sehari-hari baik. Atau artinya kalau di Islam itu hablum minan nas. Dan hablum minallahnya kan dicampur-campur. Berhubungan kepada Tuhannya siapa, berhubungan sesama manusia ke manusia siapa, dan ibadahnya seperti apa. Campur-campur juga Bang. Oh, berarti intinya sama aja ya Bang. Sami mawon makan rawon. Ya. Ini Kak Lilinya udah apa nih? Udah standby. Iya. Iya. Izin ya Bang Benalu ya, kita nyimak aja dulu yang Muslim ya. Iya. Kak Lili agama apa Kak Lili? Selamat siang kalau menurut waktu Indonesia Barat. Agama Muslim. Ya Allah Muslim. Halo. Ya silakan. Waalaikumsalam. Saya ada yang menanyakan. Saya kan maaf bagi kalian semua, saya bersuamikan orang Belanda, tapi alhamdulillah dia mualaf ya. Ya Allah, ya. Terus ada yang mau saya tanyakan, teman-teman saya banyak orang Indonesia yang awalnya Muslim, mereka jadi ateis, tinggal ke negara yang berbeda. Terus ada yang sampai masuk Kristiani, tapi saya tetap berteguh karena memang Muslim dari lahir. Dan saya bagaimana cara saya menerangkan pada teman-teman saya yang tiba-tiba sudah jadi ateis dan
menjadi murtad, pindah ke agama lain. Bagaimana? Karena aku pernah menerangkan dan mereka tuh bilangnya, sudah kamu ceramah aja di masjid, nggak usah ceramah sama kita. Saling mengingatkan, gitu. Bagaimana caranya? Oke, makasih Mbak. Oke. Jadi kalau udah selesai? Ya sudah. Oke. Anda di Belanda, di negeri orang yang memang agak berat menjalankan syariat Islam di sana. Ntar dulu Bang. Jangan dipotong dulu tuh. Dengerin dulu aja ya. Di mute dulu. Iya. Pak Nora bantuin mute dulu dia. Jadi memang seorang muslim itu kalau berada di apalagi di Belanda itu ya memang agak berat. Itu ujian memang di sana. Ya kalau nggak kuat iman ya terpeleset lah seperti yang Ibu katakan, itu memang ada, itu fenomenanya ada. Ya tugas Anda sebagai teman gitu ya, sampaikan bagaimana, ada 3 cara menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya pertama adalah kalau Anda punya kuasa ya pakai kekuasaan Anda. Kalau tidak Anda udah benar tadi, dari itu adalah memberikan edukasi melalui ilmu dan ucapan, menyampaikan kata-kata baik kepada mereka sebagaimana perintah Al-Quran, udah ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikan secara baik-baik. Kalau dijawab ceramah di masjid aja ya mundur saja, Anda sudah lepas dari tanggung jawab. Tapi kalau Anda tidak bisa berbicara, tidak bisa menyentuh mereka, ya cukup dengan hati, tidak setuju dengan tingkah laku mereka, itu selemah-lemahnya membela Islam. Jadi ada 3 cara Mbak. Pertama adalah ya lakukan dengan kekuasaan. Kalau Anda nggak bisa mengintervensi mereka, maksudnya berikan diskresi atau aturan, ya memang nggak bisa di sana, ya cukup dengan dakwah. Ya kalau nggak bisa lagi, ya mundur aja. Tanggung jawab Anda udah lepas. Jadi Anda nanti kalau meninggal nggak ditanyain lagi, teman lu kok terpeleset, kau diem aja. Anda udah menyampaikan, ya tugas Anda udah lepas. Kira-kira begitu. Dan ya setiap sholat ya doakanlah agar dia bisa kembali ke Islam. Semoga doa Anda diijabah, doa kita semua, saudara-saudara kita yang terpeleset kembali ke Islam. Amin. Kira-kira gitu Pak. Memang sulit untuk agama Muslim tinggal di luar itu, memang sulit. Apalagi kita, maaf ya, kita kayak dianggap untuk semacam teroris ya. Tapi saya kadang menerangkan karena saya juga punya kuasa. Mereka membawakan Bible, menunjukkan Bible kepada aku. Terus aku bilang, adakah diperintahkan di situ Nabi Isa Al-Masih, apa Yesuah, apapun itu dalam perjanjian lama apa perjanjian baru, dia dimaksudkan untuk dituhankan? Nggak ada kata-kata di situ. Mau dimanapun tidak ada. Pasti dia berkata Allah, dia minta bantuan ke Bapa, ke Allah. Aku bilang gitu. Terus mereka sampai kadang menuhankan itu Mother Maria itu sebagai ibu Tuhan. Kadang aku bilang, apakah Tuhan itu melahirkan? Apakah Tuhan itu mempunyai anak? Tuhan itu kan tunggal, satu esa. Aku bilang. Mereka sampai berpikir, wow. Mereka berpikir lagi dengan logika. Terkadang mereka masih ada terbesit, iya memang ini seperti logika, memang betul-betul apa yang aku katakan memang fake, nyata. Tapi kembali lagi karena mereka kayak seperti sudah mengimani, jadi kita nggak bisa memaksakan. Aku takutnya seperti gini, seandainya kalau aku memaksakan, takutnya Islam kan, aku maunya mengajarkan itu dengan asih, dengan kasih, maksudnya dengan sayang, tidak mau kayak dipaksa begitu. Jadi ya saya cuma menerangkan, kalau mereka mengajak debat saya menerangkan seperti ini. Mereka tanya lagi, sekarang lihat siapa yang mengebom Palestina, siapa yang banyak membunuh. Udah jangan dibawa ke situ Mbak, stop, nanti nggak rungkat. Iya. Udahlah. Iya, nggih. Begitu, jadi nggak menganggap kita seperti teroris, nggak menganggap kita seperti ini. Jadi ya begitu, saya kadang sampai apa ya, tapi aku tetap berpegang, aku minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, itu aja. Oke. Mbak kan tadi udah bilang, kalau Mbak sudah mendekati mereka berbagi, malah mereka menyerangnya, tinggalkan saja, hindari aja udah. Salah satu jalannya, tanggung jawab Anda kan udah selesai itu.
Ya udah tinggalin aja, nggak usah dibiarin, ngapain aja diskusi orang kayak gitu. Gitu ya, apalagi kalau mereka ada unsur-unsur menyerang Islam. Tentu juga harus punya kepiawaian dan ntar dulu Mbak, punya keilmuan untuk diskusi sama mereka. Karena mereka hanya datang dengan membawa bahwa Islam itu jelek, radikal, apa segala macam. Karena dia melihat oknum dengan terpengaruh dengan media-media mainstream. Nah, Anda kalau mau diskusi orang kayak gini harus punya piawai juga, harus punya ilmu. Ya, kalau hanya ilmu pesantren yang dibawa dengan dasar basic-basic itu ya tinggalin sajalah. Yang penting tugas Anda udah selesai. Nah, kalau itu orang Indonesia yang menyerang Anda di sana, ya lah itu nggak laku di Belanda. Di sana itu yang laku King James Version. Nggak ada kata Allah di sana itu. Itu ya, jadi pandai-pandai Mbak. Jadi siapa orang yang Anda ajak diskusi, kenali dulu lawan Anda. Kalau dia murtadin, Anda pakai apa? Gitu loh. Kalau dia pakai LAI, ya lo bilang LAI nggak laku di sini. Ini Belanda coy. Pakai King James Version, kita berbahasa Inggris. Nah, akan ketahuan di sana Kristen itu seperti apa. Kalau pakai King James Version tidak ada sama sekali istilah Islam yang ada di sana. Semua ke Yunanian. Jelas itu di sana bahwa mereka menyembah berhala. Tapi kalau LAI dia pakai, di sanalah ajaran menyembah berhalanya itu dibungkus dengan istilah-istilah Islam supaya bisa dipakai tepu-tepu. Mohon maaf ya LAI ya. Saya buka lagi hari ini gitu. Kira-kira gitu Mbak. Iya. Sedikit dulu ya Bang Andi, Kak Lili sebentar. Ini para netizen kita ini Masya Allah ya. Jangan gitulah netizen ya. Ini Kak Lili ini mungkin karena baru pertama kali mungkin naik ke Komal begini, jadi agak gugup ya kan. Wajar lah agak gemetaran ya. Jangan dikatakan seperti itu. Ini mungkin memang saudari muslim kita. Gak usah kayak gitu ya. Bang Handi, saya jadi teringat waktu saya dulu di Kutub Utara loh Bang Handi. Saya diserang sama burung penguin itu. Dia bilang, kenapa kau nyembah anak manusia? Kenapa kau nyembah? Keluar saya dari situ, ya udah. Selamat gitu loh Bang Handi. Lanjut ke Lili. Kak Lili silakan Kak Lili. Halo, yang saya sayangkan itu dulu teman saya yang muslim itu yang puasa, yang sholat 5 waktu bener-bener, terus tiba-tiba dia sampai jadi ateis karena dia percaya ada kekuatan di dirinya. Aku bilang, astagfirullahaladzim, aku sampai kadang kamu nggak anu ya, kalau kamu percaya dan gimana, kamu kan sudah tahu ajarannya, gimana kamu masih bisa bikin bumi ini, kamu kok makin lama kayak bule, kamu jangan, walaupun suami kita orang bule, apa istri kita orang bule, itu yang laki-laki, janganlah. Aku saja belajarin laki saya itu hampir 3 tahun, aku bilang aku nggak bisa kalau tinggal di Belanda, kalau begini, kalau kamu mau aku tidak bisa, walaupun memang si istri harus ikut suami, tapi kamu harus tahu agamaku dulu, pahamin aku dulu. Aku bilang begitu. Tapi kok kamu bisa jadi ateis? Aku bilang, udahlah kamu nggak mau tahu gini-gini. Ya begitu. Sampai kadang aku aku makan juga, aku batasi mau makan ini sama makan ini. Alhamdulillah suami mau melakukan aktivitas semuanya, alhamdulillah dia bisa. Jadi aku sampai mau nerangin ke temen itu sampai kadang ya itu mau nangis juga kadang ya, sampai gimana ya, walaupun memang aku bukan yang orang yang benar-benar tidak, maksudnya aku juga masih ada kekurangan ya kan, tapi kayak jangan sampai kamu menghilangkan apa yang, walaupun sekiranya kita mau nakal mau apa, jangan sampai kau lupa itu. Allah Bang Handi, itu tadi. Ya sedikit kali. Cukup Mbak. Bang Handi. Ya, terakhir ya. Gini loh Mbak. Gini ya Mbak ya. Terakhir ya, nggak usah dibolak-balik. Yang jelas tugas Mbak kan udah selesai, sudah menyampaikan, tidak dimintai pertanggungjawaban lagi. Kedua Mbak, Lucifer itu memang diciptakan di muka bumi itu untuk mempengaruhi manusia kebahagiaan dunia. Semua janji-janji iblis itu Pak, bahagia dunia itu, happy di dunia itu. Ya mereka itulah berhasil bekerja sama dengan iblis.
semua bebas dimakan, party, alko, babi, apa semua gitu loh. Bahagialah itu. Nah, tapi ingat, kan ini masing-masing orang dimintai pertanggungjawaban. Intinya adalah iblis itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, ada yang nyata di depan mata kita. Untuk itu waspadalah. Semoga Mbak Lili sama keluarga tetap istiqomah dalam Islam. Itu aja. Makasih ya Mbak. Bismillah, insya Allah. Tapi maaf, saya kalau untuk berpakaian masih panjang-panjang, tapi kalau untuk hijab sepertinya kalau di luar tuh kayaknya tersiksa. Kalau kita mau pakai hijab itu selalu dilihat kayak takut gitu. Jadi iya itu Kak Lili, nggak susah. apa-apa. Ini Mbak, ini aja. Mbak, ini aja pakai lengan panjang, sama sama topi yang menutupi kepala itu aja. Jadi nggak terlalu kelihatan hijabnya. Yang penting menutupi aurat. Udah. Iya, iya susah. Makasih ya sarannya, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Iya. Saya sedikit Kak Lili, boleh ya? Iya. Iya, nggak apa-apa. Ya begini, mungkin dari netizen kita ini ketika melihat Viti Kak Lili ya maklum saja, karena memang perintah di dalam Al-Quran itu kan Allah itu menyuruh untuk kita perempuan itu untuk menutup aurat. Kalau memang kata Kak Lili mungkin dalam keadaan tempat seperti itu, ya kalau seandainya bisa ya setidaknya berpakaian memang tidak yang menampakkan belahan-belahan atau yang menonjol-nonjol kepada daripada tubuh kita, itu maksudnya. Ya kalau Kak Lili belum bisa pakai hijab seperti yang dianjurkan oleh Allah, ya kan? Boleh hanya untuk memakai tudung kepala gitu loh. Itu boleh. Tapi kalau sebaiknya, ini saran saya ya kan, kita Kak Lili ya perempuan, saran saya setidaknya pakailah baju yang betul-betul memang menutup. Walaupun memang Kak Lili belum bisa untuk berhijab. Tapi memang kalau di dalam Islam itu wajib loh Kak Lili. Wajib perempuan untuk menutup auratnya Kak Lili. Maaf, itu wajib. Ya, Kak Lili ya. Mudah-mudahan Kak Lili bisa ya Kak Lili ya. Gitu. Walaupun suami kita orang apa, kita tunjukkan bahwa inilah seorang wanita muslimah, dijaga juga auratnya. Apalagi suami Kak Lili ini kan seorang mualaf nih. Nah, tunjukkan. Jadi jangan samakan. Kalau agamanya suami Kak Lili dulu bisa berbuka-buka, iya kan? Ini seorang wanita muslimah itu harus menutup aurat. Tunjukkan seperti itu. Gitu ya Kak Lili ya? Maaf, saya cuma kasih saran aja gitu loh. Ya? Iya. Oke. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, saya sapa dulu ini Shelter Bang Fuad. Loh, saya belum ngomong. Iya, Bang Fuad. saya sapa, saya bilang. Agama apa Bang Fuad? Mas Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Fuad. Saya juga di Belanda, Mbak Lili. Juga banyak-banyak teman-teman kita yang di Belanda itu juga takut. Tapi alhamdulillah dengan kita tingkah laku kita yang mendekat ke masjid itu lebih banyak akhirnya membantu kita untuk bertahan itu, dan orang-orang akan melihat kita. Jadi jangan hanya berucap kata, tapi dengan tingkah laku gitu loh. Saya sering ditawari sama teman-teman, istilahnya teman kantor atau teman-teman kolega gitu ya. Saya ditawari minuman anggur segala macam. Saya bilang enggak, saya nggak boleh sama Tuhan saya. Itu dosa bagi saya. Dan mereka akhirnya oke, terima kasih. Tapi dari situ mereka juga akhirnya bertanya. Jadi buahkan tingkah laku kita ini sebagai contoh buat mereka, dan akhirnya mereka bertanya, dan akhirnya bisa mereka memahami, dan insya Allah bisa berubah gitu aja. Jadi jangan hanya ucapan tapi juga tingkah laku gitu. Sering banget di sini dan banyak juga orang-orang Indonesia yang datang ke sini itu kaget gitu loh, kaget dengan kulturnya di sini. Contoh kata mereka datang ke Belanda yang dari desa, belum pernah lihat minuman alkohol kayak yang di TV-TV itu, kayak vodka segala macamnya. Tapi begitu mereka datang ke sini, mereka lihat kok ini murah-murah, enak katanya. Akhirnya mereka beli, mereka coba, dan akhirnya kecanduan.
Banyak sekali seperti itu. Dan juga ada yang datang dari Indonesia belum pernah kenal kasino. Pertama datang beberapa hari datang ke masjid, lumayan bagus itu. Tapi begitu dia keluar dari masjid, larinya ke kasino gitu. Karena mereka belum kena apa istilahnya, di Indonesia tidak ada seperti itu dan mereka mau mencoba-coba akhirnya kecanduan. Itu banyak kejadian yang saya lihat di orang-orang Indonesia seperti itu gitu. Jadi nggak kaget. Nah, cuma ya kita contohin sebagai kita saudara-saudara kita di sini. Ya kalau itu lebih mendekat ke masjid, insya Allah lebih aman gitu aja. Dengan tingkah laku juga kita, mereka akhirnya meniru. Banyak kok teman-teman yang di sini yang dulunya saya sering bilang ke masjid, alhamdulillah sekarang banyak ke masjid juga kok. Ya tingkah laku kita aja gitu. Di sana iblisnya ada yang nyata dan tidak nyata iblis itu ya. Betul, banyak sekali yang nyata bang. itulah orang-orang Indonesia yang ke sana itu cepat terpengaruh karena apa ya? Indonesia nggak pernah menikmati suasananya adem, semua serba murah. Dan yang membuat lupa karena ya iblis tadi itu yang mempengaruhi dia. Tapi memang iblis ini kan menjanjikan kebahagiaan di dunia ini. Mereka happy itu, pasti itu. Gak ada itu iblis mempengaruhi orang untuk susah, nggak ada. Semua happy party iblis itu, termasuk yang ada di Belanda. Ya saudaraku Muslim yang sudah terpengaruh ya kembalilah. Ada Pak Fuad di sana sebagai apa ya, sebagai motivator lah. Dipantau-pantau saudara-saudara kita yang di sana. Bang Fuad, lanjut. Iya, ada juga. Bang Handi kok jadi gagap Bang Handi? Katanya. Lanjut Kenapa? Pak Fuad. Kok jadi gagap? Pak Fuad. Gue belum makan ini. Dari tadi gua pengen Makanlah makan. dulu Abang. Masuk angin nanti. Tertunda terus. Makanlah dulu Bang. Ya udah gue rehat dulu. Saya ada organisasi bang. Jadi di sini kita ada organisasi Indonesia yang mencakup untuk membantu orang-orang Indonesia di sini untuk masalah kesehatan dan masalah kepolisian. Jadi kalau ada orang Indonesia sakit malam-malam tengah malam nggak ada yang bisa bantu, mereka kontak kami dan kami siap bantu. Itu kami udah jalani selama 10 tahun dan alhamdulillah banyak orang Indonesia terbantu di sini. Dan dari organisasi ini juga banyak orang lebih mengenal Islam lagi. Orang-orang yang dulu Indonesia yang istilahnya Islam KTP dan di sini alhamdulillah berubah jadi Islam yang lebih baik. Alhamdulillah. Jadi ya insya Allah coba kalau istilahnya banyakkan juga itu orang-orang yang dari Indonesia untuk menggait calon suami. Ya sistemnya seperti itu, mereka ke diskotik segala macamnya untuk cari calon suami. Sebetulnya itu salah, tapi mereka nggak tahu jalannya. Sebetulnya kalau mereka mau mendekat ke masjid itu banyak sekali orang Belanda laki-laki itu mencari istri orang Indonesia, banyak sekali. Cuman mereka mencari yang muslimah. Karena apa? Kalau mereka mau cari diskotik gampang, sehari 2 hari dapat, gitu. Tapi mereka mencari nanti untuk istilahnya keluarga mereka menjadi lebih baik. Karena orang-orang yang mualaf ini, serang Belanda mualaf ini, mereka benar mau belajar agama. Jadi mereka mencari istri-istri yang tahu agama, gitu. Nah, dibandingkan kalau mereka mau cari di nightclub diskotik banyak banget bang. Saya udah berkali-kali istilahnya yang suami istri ribut gara-gara istrinya bosan sama suaminya yang orang Indonesia atau suaminya orang Belanda bosan sama istrinya orang Indonesia. Jadi dia cari lagi di luar. Itu sering banget. Karena apa? Hubungan mereka diawali dengan perkenalan diskotik. Tapi kalau perkenalannya dari secara Islami di masjid terus ta'aruf dan sebelum apa-apa langsung menikah, itu luar biasa jadinya. Tapi yang di Belanda ini kebanyakannya mereka istilahnya kalau saya bilang itu test drive itu. Nah kalau udah jadi test drive itu ya rusak yang di situ. Kesian orang-orang Indonesia itu yang nggak paham.
kenapa kok harus test drive gitu. Padahal kalau mereka cari yang Muslim mualaf Belanda banyak, cuman mereka nggak tahu dan kemungkinan juga nggak mau tahu karena mereka mau bebas di sini. Gitu. Di Indonesia terkukung dengan agama, keluar dari Indonesia di Belanda mereka merasa bebas, jadi mereka nggak mau terkukung lagi seperti di Indonesia, seperti itu, Bang. Ya, saya sapa dulu Langkah Sehat. Selamat sore. Selamat malam. Itu ada Ibu Lili, suruh ngomong dulu sama Mbak Puan. Oh, sama-sama di ya. Belanda dia. Oke, silakan Ibu Lili, Jasmine, Bang Andi makan aja dulu. Iya, Bang Fuad di Belanda mana? Saya di Amsterdam, Bu. Oh, aku di Nijmegen. Oh, Ibu kalau bisa, Ibu mungkin tahu organisasi saya namanya IMWU, Indonesian Migrant Worker Union, di mana itu untuk membantu sesama orang Indonesia. Saya ketua Belandanya. Oh iya. Soalnya saya itu kalau keluar pasti ke market, habis gitu pulang, nggak berani sampai kayak di luar begitu, kayak kemana-mana. Udah, habis makan sudah pulang gitu. Kalau pengen keluar makan apa ke supermarket gitu. Gampang kok Ibu, kalau Ya, misalnya itu. mau cari saya, Ibu bisa Ya. cari di Het Parool. Jadi surat kabar Belanda itu yang pernah masuk, istilahnya menanyai tentang organisasi saya di Belanda, kenapa kok bisa kuat dan besar di Belanda gitu. Ibu bisa nyari nama saya di Het Parool nanti Ibu kalau mau DM saya nanti saya kasih nama asli. Gimana Bu? Ya, saya tahunya yang Belanda yang dulunya menghujat Muslim, yang masuk Belanda itu, yang masuk Muslim saya tahu cuma itu aja. Ya intinya gini Bu, kalau Ibu mau lebih istilahnya mengenal agama dan semua orang kadang-kadang itu melihat dari tingkah laku kita gitu, dengan sistem kita. Kalau mereka melihat kita dengan hanya ucapan, mereka akan istilahnya apaan lo? Saya sering digituin Bu sama orang-orang, apaan lo aja belum bagus kok ini. Nah, makanya saya berubah dengan sistem saya perlihatkan mereka dengan perbuatan saya. Jadi kalau mereka minum bir atau apa, saya menjauh gitu. Walaupun mereka minta saya untuk ambil, saya nggak mau. Saya bilang haram itu, saya nggak mau ambilin. Walaupun mereka minta, misalnya teman kolega saya bilang tolong belikan ini dong, bir dong. Sorry nggak bisa, saya nggak mau nyentuh yang haram. Dengan respect kita itu, mereka akhirnya mereka berpikir gitu. Dan banyak juga teman-teman Indonesia kita bilang pelan-pelan, nggak harus cuma ucapan, tapi tingkah laku. Takutnya nanti kita jadi kayak Muslim radikal. Oh, nggak ada Bu, nggak ada. Saya bertahun-tahun di sini Bu. Saya menolaknya dengan menolaknya dengan maaf, saya tidak suka apa-apa begitu. Sebetulnya Ibu harusnya menunjukkan dengan identitas keagamaan Ibu. Jadi kalau Ibu menunjukkan dengan identitas keagamaan Ibu, mereka akan akan respect kepada Ibu, gitu loh. Karena kalau bilang saya pernah mengajarkan, saya pernah waktu makan saya tanya, wow ini daging bagus, karena saya tahu, karena dulu saya pernah di Jepang, saya bisa bedakan itu mana babi mana apa, karena itu dagingnya seperti merah-merah kayak lembek begitu. Terus aku bilang begini, dulu pernah saya bilang begini, maaf ini karena makanan haram saya tidak bisa makan. Ada yang bilang begini, wah kamu itu haram-haram apa kamu Muslim begini-begini, diketawain. Dia kayak lahan gitu, kayak ketawa-ketawa gitu. Aku jadi kayak gimana, jadi harus maaf sekali, saya sampai kayak seperti saya, tapi nggak mau yang kayak sujud-sujud gitu, nggak, maksudnya maaf ya saya ada penolakan lagi, saya bilang maaf saya kenyang lagi full. Jadi susah kita gitu loh. Kadang sampai gini Bu, kalau diketawain itu hal yang biasa buat saya Bu. Iya. Maaf saya potong. Saya sering banget diketawain sama orang, tapi saya selalu berpikir dalam hati saya, ini jaminan saya untuk masuk surga.
bukan ketawaan orang itu saya masuk surga, tapi yang saya lakukan mendekat dengan keagama ini yang membuat saya masuk surga. At least sedikitnya kita berusaha kita menjadi agama yang lebih baik. Karena apa? Kalau at least kita menjauhi dari makanan yang haram, walaupun mereka menghina kita, saya sih sering banget saya ketawain. Saya bilang, what are you? Who are you? Ini gua, lo itu lo, terserah lo mau jengkar balik, mau puter badan, parkur segala macam urusanmu. Yang penting saya menjaga tubuh saya nggak mau makanan haram. Sampai pun Bu, saya pernah diajak ke restoran sama mereka ya kan. Restoran itu ada yang jualan bir, saya bilang, ini ada yang jualan bir nih, sorry aku nggak bisa masuk. Ah lo gitu banget, enggak om, itu saya, terserah lo mau terima atau enggak, itu terserah kamu. Saya ini. Jadi apa? Tingkah laku kita yang memperlihatkan bahwa kita, walaupun mereka lo so alim, biarin, itu biasa Bu, penolakan seperti itu biasa. Saya udah hampir 15 tahun di sini. Sering kali saya itu dihina masalah agama saya, tapi saya tetap teguh. Kenapa? Di dunia ini kita cuma sementara. Nggak tahu nanti 1 jam lagi atau 5 menit lagi kita meninggal, kita nggak tahu. Tapi kalau kita berusaha mendekat ke agama kita, menjauhkan dari makanan haram, itu insya Allah kita lebih baik hidup kita dan tubuh kita juga lebih baik gitu. Jadi jangan ngurusin omongan orang, ngurusin omongan orang Bu. Kalau saya ngurusin omongan orang, organisasi saya nggak jadi Bu. Saya buat organisasi di sini untuk membantu orang Indonesia. Tahu Bu, yang menghina pertama kali siapa? Orang Indonesia sendiri. Yang menghina organisasi saya, orang Indonesia sendiri. Kalau di akal pikiran kan aneh. Saya bantu untuk orang Indonesia, tapi yang menghina saya orang Indonesia sendiri. Padahal orang Belanda banyak yang buat itu, wah itu organisasi bagus, tapi malah orang Indonesia sendiri yang menghina saya. Saya nggak kaget, itu hal yang biasa gitu loh. Jadi ibu harus tegang teguh dengan agama ibu. Ibu harus bisa berpikir bahwa, oh ini makanan haram, jauhin. Walaupun mereka ketawain kita, mereka menghina kita, biasa itu Bu, nggak kaget kita. Saya sering banget, bertahun-tahun saya digituin, tapi saya tetap teguh Bu. Sampai saya kalau misalnya masuk toko ya, saya toko ada misalnya, walaupun itu sorry aja, ibu tahu kebab kan? Kebab? Tahu kebab, tahu, iya. Nah, itu kan kebab kan daging jualan Ada itu. ayam sama daging, tapi tetap masih ada banyak. Iya. Nah, makanya itu kadang-kadang saya tuh yang jualan itu orang Maroko atau Turki, saya tetap tanyain, ini halal nggak? Saya tetap tanyain, itu halal nggak? Loh, bro, orang Maroko bilang, bro, ik ben Muslim. Ya, ikan itu ya, ik heb geen zin de halal. Saya tak bilang, enggak ada tulisan halal di situ. Gimana aku tahu kau Muslim apa enggak? Sampai dia malu sendiri. Oh iya. Akhirnya dipasang sama dia tulisan halal. Itu kita harus tegang teguh sama kita. Kita tunjukkan bahwa kita di Islam. Kita nggak bisa diperbodohi. Kita nggak bisa dihina-hina. Biarin mereka mau ketawa, biarin aja. Karena apa? Hidup ini sementara di sini Bu. Saya lihat banyak teman saya meninggal di sini. Kemarin 2 hari baru ngobrol, besoknya udah meninggal. Sering bang saya di sini Bu, lihat kayak gitu. Jadi kita harus pegang teguh agama kita itu. Walaupun semua orang menghina, seluruh orang. Halo? Aduh. Jadi gitu Bu, pegang teguh agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Jadi pegang teguh agama kita walaupun kita di luar negeri, karena cobaannya itu luar biasa. Tapi subhanallah, dengan kita pegang teguh agama kita, semua jalan itu gampang kita lalui Bu. Terus terang semua jalan gampang kita lalui kalau kita pegang teguh sama agama. Walaupun saya tahu sendiri, saya itu kadang-kadang juga sholat itu
hitam apa lupa waktunya karena kadang-kadang beda jam, Beda jam. berubah-berubah terus jamnya untuk sholat. Kadang-kadang oh ini udah maghrib, oh ini udah isya. Kadang-kadang sampai kita lupa itu. Tapi selama kita mau menjalani agama kita step by step, sedikit demi sedikit, berubah dari diri kita sendiri. Kalau diri kita berubah step by step demi sedikit, lingkungan kita akan berubah demi kita. Ibu coba deh, kalau ibu berubah step by step demi ibu sendiri, demi ibu, karena ibu akan berpikir kita di sini hidup sementara, bakalan kita nanti di akhirat ditanyain, kau apa yang kau lakukan, kau kenapa kau seperti itu, kenapa kau tidak ikuti ajaran agama, itu bakalan ditanya seperti itu. Nah, daripada kita dengerin omongan orang tapi kita nggak selamat di surga, lebih baik kita nggak usah dengerin omongan orang tapi kita selamat di surga, gitu Bu. Jadi Maaf, lebih Bang baik Fuad, gitu. saya Iya. celah dulu ya. Saya maksudnya celah dulu. Dulu juga seperti itu. Teman-teman suami aku bilang katanya, kamu nikah sama muslim nanti kamu di masjid, kamu dibom, dibunuh, duduk gitu kan. Terus abis gitu setiap suami kerja pulang itu mesti dibilang, wah kamu sekarang muslim yang ini gini. Jadi kayak bukan apa kayak dibully. Aku bilang tapi tetap aku merasa kayak teman-teman datang tetap saya tawarin minum, makan, tetap begini-begini. Ya itu tadi aku bilang sabar, sama suami juga bilang sabar. Jadi tetap aku perkuat gitu loh. Tetap makanya jarang keluar. Saya tuh jarang, paling keluar sama suami makan terus pulang. Itu saja. Kalau supermarket pulang, kemana pulang. Jadi kayak apa ya, kayak bener-bener dijaga gitu. Kayak suaminya gitu juga gitu loh. Soalnya suami juga banyak kena begitu dari teman gitu loh. Wah kamu nggak mau main ke sini sekarang, kamu begini udah jadi muslim, kamu gini-gini gitu. Ya itu. Gini Bu, gampang. Masalah itu sangat gampang banget. Pertama, kalau suami ibu kurang teman atau apa, bisa ibu DM saya, nanti saya kasih nomor telepon saya, biar dia kontak saya. Iya. Itu Ya saya yang sudah pertama. follow. Iya. Makasih. Yang kedua, yang gini. Sekarang bilang sama suami, kita hidup di sini cuma sementara. Kalau dia benar-benar muslim, Ya, itu dia tadi, mualaf, dia akan berpikir seperti itu. Sebentar Bu, Kalau dulu pikirannya bilang, seperti itu. nah makanya itu kita bilang gitu, kita hidup di sini cuma sementara. Kau mau nggak hidup di surga atau kau mau hidup di neraka? Kalau kau mau dengar omongan orang, kau kemungkinan besar akan di neraka. Kalau kau mendengar omongan agama, kemungkinan besar kau akan di surga. Kita balikan Maaf, Bang ke seperti Fuad. itu. Maaf Bang Fuad, Iya. Bang Fuad kan 15 tahun di Belanda. Bang Fuad tahu orang Belanda seperti apa? Susah kan Bang Fuad? Tahu, tapi kita Saya berubahkan 5 tahun diri. merubah Gini Bu, caranya untuk Bu. laki-laki 3 tahun ya. Gampang itu caranya Bu. Kalau ibu mau tahu caranya, ada 2 sistem. Pertama ya, rubah diri kita dulu. Kalau kita merubah diri kita dulu, sekitar kita akan berubah. Kalau kita hanya berucap dan diri kita tidak berubah, orang menganggap istilahnya Islam KTP. Tapi kalau kitanya berubah total, dari makanannya, dari segi kehidupan kita, dari pakaian kita, orang akan menilai kita. Walaupun kita dicemooh, walaupun kita diketawain, biarin. Kenapa? Kita berubah demi keluarga kita berubah demi diri kita, gitu loh. Kalau kita mau berubah, kita bisa berubah diri kita, lingkungan kita akan berubah Bu. Subhanallah, saya jalanin itu Bu. Saya di Australia dulu Bu, gila-gilaan dulu. Saya gila, saya ikut mafia segala macamnya Bu. Saya parah dulu Bu. Ya Australia Saya lebih parah dulu. dari Belanda. Iya, saya dulu parah. Sampai saya ikut mafia Cina segala macamnya di sana. Saya berantem sama orang Afgan. Saya dikejar-kejar polisi di Australia. Saya sering itu Bu. Bang Fuad, Nah. maaf Bang Fuad, saya Ya. boleh mau tanya sama Bang Zuma? Boleh? Maaf ya, saya salah. Ya, silakan. Soalnya ada yang mau saya tanyakan soal ini, Bang. Ini video udah lama, video tahun 2022. Cuma ini Gurunda Zuma melantik Muhammad menjadi Tuhan dalam muktamar.
Saya pengen tahu saja, ini apakah betul Bang Suma? Maaf Bang Suma. Mungkin beliau menjauh ya. Itu kan itu video itu di framing oleh Oten Bu. Itu video Kristen itu, bukan videonya Bang Juma. Itu di reaksi ditambah-tambahkan. Ya inilah bentuk provokasi, inilah bentuk kebiadaban mereka, membalikkan fakta. Gitu ya. Mana ada seperti itu ajaran Islam? Enggak. Ya mestinya kalau ada yang kayak begitu nggak usah ditanyain ke orangnya, langsung aja ambil kesimpulan. Ini pasti nggak bener. Maaf ya, maaf. Gitu ya. Saya abangnya Bang Juma gitu aja. Saya wakil beliau. Kita sapa dulu nih, ada Selon. Selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Di agama apa Bang Selon? Menurut saya itu perbincangan agama itu. Enggak, Bang Selon agama apa? Saya Katolik. Oh, Katolik ya. Oke, lanjut. Baik, panggil aja Bang Elo ya. Ya, artis dong Elo. Ya lanjut Ya, gitu. Elo. Ya, jadi Ntar dulu, saya mau istirahat. Ya, ini kan kita tutup dulu nih antara Ibu Lili sama Pak Puan. Kalau di Belanda itu, apalagi kalau warga lokal mengatakan Islam itu radikal, Islam itu tidak baik dan seterusnya, kasih tahu aja. Belanda masuk ke Nusantara itu 350 tahun ngapain? Dia bawa apa? Rekreasi gitu, 350 tahun. Berapa orang dia bunuh coba? Westerlim itu 40.000 jiwa nenek moyang saya dihabisin di Makassar. Terus dia membawa Bible membangun gereja di Nusantara. Ya, Belanda membangun gereja nggak dia apa-apain, masih berdiri kokoh sampai saat ini. Belanda itu masuk ke Nusantara itu 3G, Gold, Glory dan Gospel. Membonceng juga misionaris yang ada di sana. Masuk ke Nusantara. Hantam balik aja Mbak Lili, Bang Puan, izin disampaikan kepada orang-orang Belanda di sana. Izin sebentar dulu Mbak. Sampaikan aja. 350 tahun Belanda masuk ke Republik ini. Memperkaos, merampok, membunuh. Apa yang dia pakai? Dan dia pakai adalah di dalam Bible-nya sendiri, di dalam Ulangan 20. Perintah untuk menjajah di Bible itu berjubel datanya. Tapi dibalik, perintah di dalam Al-Quran tidak ada hal demikian yang dituduhkan. Karena siapapun oknum Islam yang melakukan seperti itu bukan ajaran Islam. Tapi siapapun orang Kristen, baik personal, kelompok, bangsa, itu di kitab mereka ada perintah seperti itu. Itu ya, kasih tahu aja itu orang-orang seperti itu. Terima kasih. Entar dulu, lo. Ya Bang Puat, lawan mereka. Ibu Lili lawan mereka, silakan. Ya. Ya sebetulnya Bang, secara ini orang Belanda sendiri itu sebetulnya malah dia itu merasa bersalah. Dan sekarang ya, mereka banyak merasa bersalah dengan Indonesia. Jadi kalau kita sering ketemu, saya sering ngomong di parlemen gitu ya, kalau saya bilang saya dari orang Indonesia, banyak mereka yang menangis karena merasa bersalah. Orang tua mereka atau kakek buyut mereka yang menjajah Indonesia gitu. Jadi mereka benar-benar merasa bersalah. Pernah tuh ada temen itu ngajak ngobrol sama polisi, terus polisinya tanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Dia langsung minta maaf sambil nangis. Karena apa? Mereka tahu apa yang mereka lakukan dulu itu sangat-sangat luar biasa kejam gitu loh. Dan sampai itu ada itu monumen di, kalau nggak salah di daerah Den Haag itu, di mana monumen itu orang-orang Belanda yang tidak mau ke Indonesia untuk berperang karena mereka apa? Merasa malu dan merasa bersalah gitu loh. Jadi sampai ada monumen seperti itu Bang, gitu.
Ya itu tadi disampaikan saja yang suka menyerang Islam, apalagi warga negara Belanda maupun bukan. Di mana ada Kristen itu ya memasuki suatu negara itu baik-baik, nggak ada. Di mana Islam itu masuk dengan cara seperti ala-ala penjajah, nggak ada. Jadi berbalik. Cuma media mainstream ini kan memang dikuasai oleh mereka, hanya dipakai untuk menakut-nakuti. Karena kebohongan itu kebohongan kecil harus ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar. Kebohongan yang lebih besar akan ditutupi lagi yang lebih besar lagi. Endingnya adalah kebohongan itu akan berbicara dengan kebohongan itu. Sampai sekarang kan terbukti. Setiap orang yang berbohong, dia akan menyampaikan kebohongannya dan berkata, aku memang berbohong. Hati-hati diskusi tanpa ilmu. Kira-kira begitu. Betul itu. Dan juga sebetulnya kalau apa yang Mbak Lili takutkan itu, kalau Mbak Lili berubah dari diri Mbak Lili sendiri. Karena apa? Orang Belanda ini yang saya tahu ya, mereka respect sama kita kalau kita menjaga diri kita sendiri. Karena contohnya saya di sini, saya dulu hidup bebas, mereka nganggap saya bebas, tapi saya begitu hidup saya ikut ke agama, mereka juga respect gitu loh. Jadi sampai saat ada meeting gitu sama parlemen gitu, saya ditanyain, oh buat kamu kan Islam ya, nih coba saya cari makanan halal. Saya tanya, halal itu bukan hanya daging sapi. Saya salah ya. Maaf Iya. Bang Fuad, dulu justru saya pakaiannya nggak pernah ada namanya ketat. Pakai jilbab juga panjang sekali, syar'i banget dulu. Waktu dulu pernah saya diajak ke Perancis, orang Perancis straight banget sama Jerman. Saya ingat, melihat saya seperti itu, kayak, woi, kayak mau ngelempar pakai botol apa-apa begitu. Terus di Belanda di Belanda juga ada sebagian seperti itu. Jadi kalau orang Muslim tuh kalau mau belanja tuh di tempatku ya di Nijmegen itu seperti kayak mau jalan. Nanti gini Bu, Ibu kalau mau ya, Ya. kalau mau saya ada kolega saya di Nijmegen, nanti saya cari ini, saya kontak mereka untuk bantu Ibu, bisa juga. Saya ada organisasi saya itu ada di seluruh Belanda Bu, dari Nijmegen, terus Den Haag, Rotterdam, Utrecht, semua ada. Jadi kalau Ibu butuh bantuan untuk apa-apa, Ibu kontak saya bisa bilang anak buah saya di Nijmegen bisa bantu Ibu. Jadi jangan khawatir masalah itu. Ya, Dan alhamdulillah. kalau Jadi sekarang dia pakai long untuk dress masalah aja. agama nanti juga, kalau mau ikut masalah agama, Ibu gampang. Saya ada grup agama di mana nanti itu setiap hari itu mereka mengirimkan ucapan masalah agama lewat WhatsApp, di mana grup itu nanti akan membantu Ibu untuk menjadi lebih baik gitu loh. Geng. Jangan khawatir Bu, itu hinaan sementara di dunia. Ibu tinggal pilih mau hinaan di dunia atau hinaan di akhirat, itu aja. Ada dua pilihan, Ibu pilih yang mana? Gitu aja. Dihina di sini. Ya. Nah, lebih baik dihina di sini daripada nanti dihina di akhirat. Itu aja Bu. Hidup kita yang cuma sementara. Walaupun mereka menghina kita, tapi kan menghina itu kan nggak merusak badan kita kan. Hina kan hanya sebuah omongan. Apa mereka mau mukul? Nggak mungkin. Hukum Belanda kuat Bu. Kalau mereka mukul dia kena masalah. Paling dihina. Masuk kanan, keluar kiri. Sudah aman hidup kita. Jangan terlalu pikiran gitu. Sampai kadang kami juga. Udah cukup ya. Iya sudah ya. Iya Bang, sudah Bang. Terima kasih. Jadi kembali ke topik, Islam itu disebarkan bukan dengan intimidasi, bukan dengan penjajahan. Salah. Tapi di luar Islam, agama manapun itu, termasuk yang sering kita diskusi ini, kagak pernah aku dengar tuh Kristen diajarkan dengan cara baik-baik. Belanda masuk membawa Kristen
Apa caranya? Portugis masuk, bagaimana caranya? Inggris masuk, bagaimana caranya? Kemudian mereka berdiri memang di atas kekejaman. Aduh, ini orang di Nimio tadi dibuka lagi, dasar kucluk. Host, kalau ada begitu di-kick aja. Kalau kita lagi ngomong, bantuin apa? Berisik loh dia itu. Dia lagi bikin, aduh capek deh. Kalau naik itu di mute dulu, nanti ada kesempatan kok ngomong gitu loh. Sampai mana tadi? Artinya apa? Sampai detik ini mereka tidak mau mengakui bahwa yang Belanda yang membawa Kristen itu masuk. Ya mereka sering, itu kan Nomensen yang lari Jerman. Jerman siapa lagi? Ya itulah mereka. Kalau Islam, oknumnya yang berbuat di framing itu ajaran Islam ya, media-media mainstream itu tadi. Ya mereka inilah ya terpatri, terdoktrin di dalam kepala mereka yang di luar Islam ini, bahwa Islam itu jelek. Padahal dia tidak melihat apa yang terjadi penyebaran agama yang dia anut. Hey bro, NC semua di luar sana. Keluarga saya di Makassar 40.000 jiwa coy, masih ada kuburannya. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Ya Belanda. Agamanya apa? Jangan ditutup telinganya dong. Gitu loh. Jadi kita harus jujur. Jadi teman-teman, siapapun yang memframing seperti itu, Islam radikal segala macam, ya balik hajar aja dengan fakta sejarah. Bagaimana perang salib dan lain-lain. Karena mereka memang berdiri di atas itu. Kalau tidak ada pembunuhan di atas kayu salib dengan cara tragis, ya agama ini nggak ada dan mereka nggak punya Tuhan. Sekali lagi saya ulang ya, kalau tidak ada pembunuhan secara tragis di tiang salib, yang namanya Yesus dieksekusi oleh tentara Romawi seperti itu, mereka nggak punya Tuhan dan tidak ada sarana pengampunan dosa. Nah wajarlah kalau mereka memang berdasar dari situ. Tapi mereka datang setelah selesai semua. Semua ini dibungkus dengan apa? Dengan satu moto, ajaran kasih. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka apa yang mereka perbuat. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi ajaran kejam itu dibungkus sekarang dengan ajaran kasih yang sering dikampanyekan di gereja. Padahal isinya apa? Pembunuhan. Nah inilah mereka. Ini namanya politik yang disebut dengan di dalam kitab mereka serigala berbulu domba. Kira-kira begitu. Oh ya, kita ada. Selamat siang, Blessing. Tiang. Kristen Muslim, Mbak. Kristen atau Muslim? Kristen. Bang Kenzo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Muslim. Bang Kenzo. Ada suara anak-anak tuh di mana tuh Bang Ambulan? Nggak tahu ini. Blessing ini Kristen apa Islam, Bang Blessing? Halo Bang. Setan. Apa? Setan? Apa dibilang nih setan? Agama apa kok agama setan? Cemananya ini? Kenzo? Kristen woi. Oh, Kristen. Kristen. Apanya Kristen ya? Kristen ya? Ya, Blessing ya. Astagfirullahaladzim, Kristen lagi. Jadi agama apa ini? Kristen. Oh, Kristen apa Bang? Katolik apa Protestan? Protestan. Protestan.
Astagfirullahaladzim. Iya Kenzo. Iya nggak apa-apa lah ya kan. Kenzo. Ih dia adem pula agamanya dibilang kayak gitu ya. Kenzo. Selamat sore, malam, subuh. Sore, malam, siang, pagi. Agama apa? Agama Setan. Kristen. Oh, proseta. Kamu yang agama setan. Itu larang. Kristen kan menyembah setan, cemana menyembah hantu ya kan? Nggak hantu? Enggak lah. Kamu yang bilang, bukan kamu. Jadi yang dilihat si Thomas itu, aku seperti melihat hantu katanya. Enggak lah. Itu cuman? Oh enggak lah. Itu kan menurut Anda. Memang nyata kok Lucifer. Kan Itu Yesus kan menurut mengaku dia sebagai kamu, bintang kan timur. bukan Ya menurut- udah, itu ya udah. kan asumsi kamu. Enggak ada asumsiku. Menurut datanya itu baik kayak cita kau. Jadi siapa itu Menurut Lucifer tuh? kalian. Lucifer tuh siapa di dalam Yesaya? Setan. Ya udah. Ayo Justru Bang Andi. Saya harus tanya ke kamu, Lucifer itu Ayo siapa? ngapain kau tanya sama saya sebentar dulu. Saya tanya dulu sama Bang Andi. Bang Andi, Sampai kamu Manito. Lucifer, makanya saya Bang Andi, mana Bang Andi nih? Bang Andi jauh ya dari perangkat ya? Ya udah prosetan. juga ntar dia. Jadi gimana nih kita prosetan? Ntar juga Gimana nih nanti kita dia. punya apa? Jangan Apa sampai nih? sama Lucifer, makanya bahas Lucifer. Loh, yang jatuh dari langit itu siapa? Bunda Nora, saya izin iya. dulu ya. Oke Pak Fuad. Ya oke Pak Saya Fuad. mau belajar buat istri. Masya Allah Bang. Masya Allah. Kasih. Ya, oke. Assalamualaikum. Gurunda belum monitor ya, Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda belum monitor ya, belum dia. Belum Bang Zuma. Bang Zuma. Oh Abang. Enggak. Belum monitor. Belum monitor. Bang Handi juga belum Prosotan monitor. juga tuh dia. Yang Andi lagi prosotan itu. Itu tadi baru lewat si Paulus itu loh. Rupanya. Lewat tuh gede kali. Itu tahu si Paulus bahwa ada yang apa menentang Lucifer. Gitu loh. Bang Handi belum monitor Aku juga sebenarnya lagi apa pula. Lagi Ya rungkat Kenzo. dia. Lagi Kenapa? rungkat dia. Kenapa? Lagi rungkat dia. Siapa rungkat? Bang Andi Nah, lagi sekarang rungkat aku- itu. Ya, Blessing kau lagi PMS itu, pakai dulu pembalut. Kenzo. Ya. Ada yang komen bilang Kenzo ajaran setan ke apa di bawah? Gak apa-apa lah, memang ku ajaran setan kok. Enggak. Kayak ada lagi, ada setan. Nah, itu. Cocok lah kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan di rumahku. Ya ngomong ini ajaran setan. Apa kok Kenzo? Itu loh, coba bahaslah yang 19 santriwati yang viral tuh loh. Enggak gini, jangan kau masih ini temanya ini Kristen menyembah Temanya Lucifer. Kristen penyembah Lucifer, kau santri. Cobalah. Oh, apa kabar Itu yang- dengan pastor kau yang membunuh kejadian ini itu berapa karena menyembah apa itu Lucifer banyak tuh. cerita Kejadian kau. itu karena Diam menyembah lah Lucifer kau. tuh. Kau Iyalah. penyembah Lucifer kau. Siapa tuh? Siapa yang kau sembah? Yang di tiang salib itu siapa? Kejadian itu karena menyembah Lucifer tuh, makanya aduh kasihan banget tuh loh. Kok bisa kayak Jangan gitu? kejam lah. Aduh. Cobalah. Tolonglah, kalau kau punya Tuhan yang tergantung di kayu salib dalam keadaan bugil itu, kau bilang dulu sama pendeta kau, ditutupilah dulu badan Tuhan kau itu Tuhan kau atau bukan? Banyak kali cerita kau. Udahlah kau penyembah iblis, penyembah setan kau, datang kitabmu kitab Gabrol, main-main pula kau sama saya di sini kau. Blessing kau aja lah blessing. Kau masih apa lurus kau kan? Belum sesat kali kau kan? Sabarlah sayang. Apa ini Fabri ini? Kalau sama saya, kalau sama saya nggak usah
nggak usah terlalu ngotot gitu, santai. Kenzo, kalau kau mau naik Kenzo, nggak usah ini sembarang ini, kembali ke tema aja Kenzo ya. Kalau kau mau naik. Nggak bisa dia tuh, nggak bisa tuh. Oh, ya ini nggak usah tuh. Udah Dia nggak minta bisa naik tuh, lagi Bang. mak. Bang Os udah nggak bisa tuh. Ngomong kayak aneh-aneh, gak enak kali kan. Udah nggak Ini bisa tengoklah tuh, si Bang Blessing Os. ini. Blessing, siapa Tuhanmu Blessing? Hah? Tuhanmu siapa? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak kapan? Kan bertanya. Iya, aku bertanya lah, toplet. Sejak kapan jadi Tuhan? Sejak dia mati. Sejak dia mati. Sejak mati. Oh, sejak mati. Dari Lukas 2 nomor 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak dia mati, Blessing. Sejak dia mati baru jadi Tuhan. Jadi waktu Halo. dia bayi itu belum jadi Tuhan Lagi ya? jauh dari perangkat. Blessing? Maksud aku sejak dia ada sebelum sejak dia belum ada. Kan lagi kepucut lagi kan? Astagfirullahaladzim. Hei, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4. Salah lagi. Roma berapa tuh? Lupa. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Sejak Musa. Sejak Musa. Lah. Kan ngeblank kan jadinya. Kau nih mabuk. Janganlah kesini kalau mabuk, kau Blessing. Mabuk tahu bulat ini. Kau lagi ngisap lem kau. Lagi ngisap lem kau. Hah? Hey, Blessing. Nama kau Blessing tapi nggak pernah kau diberkati kau. Atau siapa? Atau siapa saya tidak diberkati? Ya iyalah, otak kau kucluk. Nah, saya sih santai. Saya bebas mau bercanda. Jadi mau enggak. Udah gini aja deh, Blessing. Ku tanya dulu sama kau. Yang Yesus menciptakan langit dengan bumi enggak? Dia mah pencipta enggak? Pencipta enggak? Iya. Apa yang dia ciptakan? Banyak. Ya apa? Banyak, salah satunya burung. Burung? Yesus menciptakan burung apa? Burung kuntul. Apa lah ini? Udah lah, mute aja lah kau. Siapa lah dulu nih? Murfan Sandi. Ya, Bunda Nora. Agama apa, Bang? Islam. Satu kampung sama Bang Zuma. Oh. Makassar. Iya. Agak Kareba, baji-baji Ji. Ini Oteng, saya juga heran Bunda. Biasa lain ditanya, lain dijawab. Iya, ada Oteng memang kayak tanjak kongkong kalau ditengok memang. Lucifer dia sembah, astagfirullah. Bang DPW Aceh kena report ya, Bang DPW Aceh tadi itu kena report. Jangan on cam Bang. Kena report tadi. Di sini yang boleh on cam itu hanya orang yang ganteng dan cantik. Saya aja nggak on cam ini. Bang Zuma kemana Bun? Bang Zuma mungkin lagi jauh dari perangkat. Oh. Blessing, kau jangan open cam, kau muka kau juga udah kayak Lucifer, kau banyak cita kau. Emang Nora cantik ya, Noranya? Hah? Aku istri Yesus nggak mungkin agak cantik, gimana ya kau? Masa? Ada aja kau. Kalau ukuran kalian di sini standar aja itu. Kan udah milih saya. Milih apa? Milih seperti apa sih? Yesus itu udah milih saya. Kenapa kalian cemburu kalian? Nanti kalian. Nanti yang ada kaca di rumahnya Nora. Saya itu saingan dengan Maria Magdalena. Oh, saingan sama Rifa juga ya? Katanya dia istri Yesus juga. Rifa udah mengundurkan diri. Dia tidak sanggup bersaing dengan saya.
Jadi jangan kalian macam-macam dengan calon istri Yesus ya, awas kalian. Saya kutuk kalian. Itu Yesus itu Rasul, bukan Tuhan. Iya. Kau sedikit. Yesus itu kan jomblo di dalam Bible kan. Dia kan belum pernah punya kekasih. Keras juga ya, Bu.